bertanduk 7, bermata 7. Ini dari Baal ini, cerita Baal ini. Makanya di Wahyu nih, Yesus ini digambarkan sebagai anak domba yang bertanduk 7, bermata 7. Ini adalah gambaran Baal, iblis gitu ya. Nah di sini kita lanjut ke ayatnya. Di Hakim-Hakim 6 ayat 31, tetapi jawab Yoas kepada semua orang-orang mengerubinya, kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, jika Baal itu Tuhan, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah misbahnya dirobohkan orang. Nah inilah Baal ini yang dijadikan Tuhan, atau di sini dikatakan Allah kecil ya, dijadikan Tuhan oleh Kristen. Ini Baal ini. Ini padahal ini cerita-cerita yang memang ditentang oleh orang Kristen, orang Yahudi. Ini adalah penyembah kepada Baal, ini adalah berhala, nggak boleh. Nah, kemudian datanglah Kristen di abad keempat mengadopsi ajaran ini. Nah, kenapa Yesus dikatakan King of King? Karena Baal juga adalah raja daripada segala raja. Ini bukan orang Islam yang menyebutkan ya. Baal adalah the King of King. Baal ini. Nah, kita lanjut ke Baal lagi. Kemudian di sini kita lihat. Di Hakim-Hakim 7, orang Israel melakukan apa yang jahat. Nah, dulu jahat dia di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada Baal, pada Asyera. Nah, orang-orang Israel yang dulu yang tersesat, makanya datangnya Yesus untuk menggenapi ajarannya lagi, untuk menyembah Tuhan yang benar. Yohanes 17 ayat 3, hanya satu Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan Yesus adalah utusan. Ini diadopsi lagi oleh Kristen di abad keempat, yang sekarang sampai sekarang. Bahwa mereka tidak menyembah Allah lagi yang benar, tetapi menyembah Yesus, yaitu Baal. Jadi Baal ini adalah Yesus, Yesus ini adalah Baal. Sama aja, cuman ganti casing. Dulu Baal, sekarang Yesus. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya, teman-teman. Di sini, di dalam terminologi ini, sejarah, Yesus ini anak Tuhan, Son of God. Di dalam Islam, kita mengenal Namrud. Di dalam Kristen, Nimrod. Ya, ini adalah istrinya, suami Haris. Yesus dikatakan di sini apa? Son of God. Sama, Tamus juga. Tamusnya berhala. Nah, ini yang dikatakan ini Yesus juga. Baal, Tamus sama aja adalah Yesus. Dia adalah anak Tuhan. Makanya dia lahir di tanggal 25 Desember. Nah, dirayakan sekarang sama teman Kristen. Padahal dia sedang merayakan iblis yang menjadi dewa itu, yaitu Baal atau Tamus. Nah, kita seperti itu ya. Nah, kemudian bangkit dari kubur tadi itu ya. Betul. Nanti tapi kita kan akan merujuk nih kepada Yesus tidak? Nanti akan diklarifikasi di ayat berikutnya penjelasannya ya. Di 1 Raja-Raja 2:23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu itu, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, hati-hati. Kalian jangan-jangan menyembah iblis, karena roh dusta juga datangnya dari Tuhan gitu kan. Cuman kita sebagai manusia harus punya free will. Ini dari Tuhan atau enggak ini? Kalau kita menyembah Yesus itu sebenarnya benar atau tidak? Jangan-jangan ada roh jahat atau iblis yang tadi itu Baal yang menyamar jadi Yesus. Nah, kita lanjut ya. Dalam penjelasannya di sini Yeskel 8:14 tadi ya. Tentang siapa? Tamus. Ini Tamus tadi kan, kita bicara Tamus lagi, Tamus Baal. Yeskel 8:14, Tamus adalah dewa yang dianggap mati di musim tumbuh-tumbuhan mati dan hidup kembali waktu tanaman tumbuh lagi di musim semi. Nah, Yesus itu mati dan bangkit. Betul, berarti kata Ustadz Alif bilang seperti itu. Memang sudah diakui oleh ini ya. Cuman kita harus merujuk kepada siapakah ini? Oh, Yesus. Ya, Yesus yang diimani oleh mereka. Ya, di sini adalah Yesus di sini adalah dewa yang dianggap mati, sama dengan Tamus. Tamus ini adalah berhala iblis ya. Nah, Baal iblis, tadi dikatakan iblis yang menjelma jadi dewa dan mati dan kembali. Ya, itulah mereka menyesatkan ya. Nah, di sini diimani kesesatan ini oleh teman Kristen, mati dan hidup kembali. Nah, oke, ini bicara siapa? Tamus di Yeskel 8 nomor 14. Nah, kemudian kita ditambahkan lagi. Apa kok situ nggak ada Yesus? Oke, kita lanjut ya. Di sini di Alkitab Sada dijelaskan Tamus adalah sebagai dewa yang mati dan hidup kembali. Nah, kok Yesus ini? Lain nih. Betul ya, udah diaminkan tanah sama Bro Admin. Kita lanjut di sini. Yeskel 8:14. Dewa Tamus. Ini ada penjelasan kalau kita klik di sini. Tamus adalah dewa tumbuh-tumbuhan Babel pada saat tumbuhan-tumbuhan mati di musim gugur. Nah, ini Tamus.
Para wanita Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah. Nah, seperti Kristen telah meninggalkan menyembah satu-satunya Allah yang benar dan berbalik kepada iblis ini, dewa Baal. Cuma diganti namanya Yesus. Kok bisa Yesus? Nah, kita pakai rujukan. Ini nggak ada Yesus, Baal. Kamu kok ngarang? Oke, nggak boleh, nggak boleh ngarang. Islam nggak boleh ya. Nah, di sini pada saat kita klik Yeskiel 18, tadi itu dewa yang dianggap mati dan hidup kembali, ini adalah dewa Tamus. Kok di mana Yesusnya? Nah, kita baca di sini. Penjelasan Kisah Para Rasul 17:18, Yesus. Nah, ada Yesus kan? Ada Yesus. Jadi Yesus yang diimani sebagai yang mati dan bangkit tadi itu adalah iblis. Makanya saya senang ketika Bang Juma mengatakan hati-hati, kalian itu ada yang datang kepada Paulus ini adalah iblis. Nah, ini. Di sini ada Yesus ya. Bukan saya yang menulis ini. Yesus tentang hidup kembali sesudah mati. Oh, luar biasa ini. Tapi lihat, Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati atau Yesus tentang kebangkitan dalam Yunani, kata benda kebangkitan dapat diartikan sebagai dewi atau dewa. Ya sama. Ini ada datanya ya, nggak menghujat ya. Ada Masya Allah gitu ya. Ada datanya ini. Oh jangan, kita Islam tidak boleh menghujat. Ada datanya ini, Bro Admin. Pegangan. Tidak boleh. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, malah Gurunda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi nggak mau dilanjut saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, menggema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ya, silakan dilanjut, diselesaikan dulu. Menarik ini, silakan. Silakan Bang, silakan. Ya, terakhir aja. Jadi gitu. Bukan kita yang menyimpulkan, tapi kita ini kan dalam kajian, kita akademis saja, kita menyampaikan apa yang dimaksud dengan tadi penyembahan berhala ini dan kenapa Yesus dijadikan dewa di sini, karena dia mengadopsi Tamus tadi itu gitu loh. Karena di dalam sejarah pun tidak ada Tuhan mati dan bangkit kembali, tidak ada. Kenapa muncul itu ada di pada Kristen? Karena Kristen tadi ini menjelaskan tentang apa penyembahan pagan berhala itu memang demikian, dan ini ditujukan di Kisah Para 17. Ini catat aja ya, Kisah Para Rasul 17:18. Ini dijelaskan apa maksudnya, yaitu tentang Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati, atau Yesus tentang kebangkitan dalam Yunani. Kata kebangkitan dapat diartikan sebagai nama seorang apa ini, dewi atau dewa. Nah, itu dari saya, demikian. Dilanjut Ustadz. Gurunda, saya nggak berani kalau di Gurunda. Terima kasih ya. Jadi kembalilah sadar bahwa kita harus memang apa yang diajarkan Yesus ikuti saja, tapi jangan menyembah dewa dan iblis lagi. Jangan tersesat. Demikian, terima kasih. Keren. Ya, silakan disergah dulu, Bro Admin. Iya, sedikit biar ngikut lah. Soal Tamus dan Yesus, kalau dikatakan dari sudut pandang konsep kebangkitan mungkin memang ada kemiripan ya. Tamus juga dikatakan dipercaya mati dan bangkit, Yesus juga dikatakan wafat dan bangkit, cuman siklusnya berbeda. Kalau Tamus itu kan setiap tahun, makanya dikatakan dewa kesuburan. Kalau dalam kekristenan, Yesus itu ya wafat dan bangkit satu kali. Jadi dari sisi siklus saja sudah berbeda. Mungkin dari sini sudah kelihatan bedanya. Kemudian dari penyembahan juga. Kalau yang Tamus itu kan kalau nggak salah itu Mesopotamia atau apalah itu. Kalau Yesus kan murni kita dari garisnya Israel. Jadi ya berbeda, meskipun ada istilah kebangkitan, istilah yang sama yaitu bangkit. Dari siklus saja sudah bisa ketahuan kalau tidak mungkin bahwa Tamus adalah Yesus. Begitu, Bang. Ya, mungkin Gurunda mau menambahkan. Silakan Gurunda. Materi Bang Baal ini belum selesai, belum masuk ke endingnya. Dilanjut dulu, Bang. Dilanjut dulu, Bang. Diklimakin dulu. Betul.
Silakan Bang Baal. Oke teman-teman sekalian. Jadi ketika forum ini diserahkan kepada saya, materi saya lanjutkan, kasusnya sama. Jadi kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18 ya. Di Imamat 18 itu diterangkan di nomor 21 kalau nggak salah. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Jadi kalau berbicara mengenai dewa, itu identik dengan iblis. Dewa Molok, Baal, itu semuanya identik dengan iblis. Artinya kalau dikatakan ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok, artinya nggak boleh kemudian mempersembahkan manusia kepada iblis. Itu larangan, itu perintah. Tetapi kalau kita lihat kemudian di dalam surat Paulus 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah ini data yang sebenarnya kalau kita jujur, itu di dalam 1 Korintus 5 nomor 5 itu tidak ada kata Yesus di situ. Itu hanya penambahan pandai-pandaian lembaga Bible Indonesia. Nah, inilah bahayanya kalau bukan hanya sekedar oknum yang menyesatkan, tetapi juga lembaganya pun ikut menyesatkan. 1 Korintus 5 nomor 15, sebenarnya terjemahan yang benar itu adalah orang itu harus kita serahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tidak ada kata Yesus di situ, itu penambahan saja. Jadi kok terjemahan yang dibuat-buat oleh lembaga Bible Indonesia itu ada penambahan kata dalam nama Tuhan Yesus, padahal tidak ada itu. Di situ hanya dikatakan Satanas. Orang itu harus kita serahkan kepada Satanas, kepada iblis. Nah, sedangkan di Imamat 11 nomor 21, jangan kau menyerahkan manusia kepada iblis. Tapi Paulus justru mengajarkan menyerahkan manusia kepada iblis. Begitu juga yang tertuang di dalam kitabnya Saudara Kristen yang ada di dalam 1 Timotius 1 nomor 20. Di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Padahal perintahnya jangan kemudian menyerahkan manusia kepada iblis. Tapi Paulus ini senantiasa mengajarkan mempersembahkan orang kepada iblis. Ini masalah sebenarnya. Tapi lagi-lagi saudara Kristen itu sudah kodung terlanjur Kristen. Jadi agak berat untuk keluar meninggalkan agama itu karena sudah dari lahir ya diajarkan kemudian dengan prosesi-prosesi keagamaan, nyanyi-nyanyi Natal, ada Santa Clausnya dan seterusnya. Itu berat untuk ditinggal, pesta makan babi, pesta minuman dan seterusnya. Berat ditinggalkan karena itu sudah mendarah daging. Padahal kalau kita mengulas Bible seperti yang diterangkan Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida, yang mereka orang kafir sembah itu hanyalah iblis yang terkutuk. Iblis yang terkutuk. Itu kata Quran. Nah, ternyata apa yang diterangkan Al-Quran ini dibuktikan oleh Bible. Dengan kata Imamat 18:21 tadi, jangan kau persembahkan anak manusia kepada iblis. Paulus di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Kenapa bisa seperti ini? Siapa yang ngajarin? Terus kemudian yang tadi yang 1 Korintus yang 1 Korintus 5 nomor 5 itu, orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Kenapa? Ini juga
apa? Iblis itu kan kerjanya wa iyaduna illa wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Orang kafir itu adalah penolong setan di dalam membantu setan menyesatkan dan durhaka kepada Tuhan. Jadi menurut data dalam Al-Quran, orang kafir di luar Islam itu tugasnya adalah menolong iblis. Iblis kan tugasnya menyesatkan manusia. Nah, orang kafir menolong iblis supaya misi iblis lancar. Maka dia, orang-orang kafir ini, sebagai penolong-penolong setan untuk menyesatkan manusia. Apa contohnya? 1 Korintus 5 nomor 15. Ada nggak yang bisa buka original teksnya di sini? Saya yakinkan di situ tidak ada kata dalam nama Tuhan Yesus, tak ada. Yang ada hanya satu kata saja, yaitu Satanas. Artinya terjemahan yang jujur tanpa penyesatan adalah aku, orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Itu yang betul. Kenapa pula ini Paulus suka menyerahkan orang kepada iblis? Nah, ini masalah besar ini. Karena Tuhan sendiri mengatakan, Imamat 18:21, jangan kau serahkan seorang dari anak-anak manusia untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari setengah-tengah bangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang dari anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan tidak suka. Dewa Molok itu setan. Paulus menyerahkan kemudian manusia kepada iblis. Kenapa bisa seperti itu? Karena sejatinya yang tadi, yang sudah berapa hari saya bahas, sejatinya yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Itu aja sederhananya. Maria melahirkan manusia bernama Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus bernama Yesus Kristus juga, tapi bukan manusia. Ya berbedalah. Artinya Yesus yang melakukan pengajaran penginjilan kepada Bani Israel, dan Yesus yang mensuplai kemudian ajaran kepada Paulus sehingga Paulus menulis 13 buku, itu adalah makhluk yang berbeda. Nah, silakan dibesarkan. Dinda Alif mungkin bisa nangkap apa yang saya katakan tadi, bahwasanya di dalam 1 Korintus 5 nomor 5. Coba. Ini kita Silakan, Dek. betul Gurunda. Ini udah kita buka, ternyata memang ini pun hanya di terjemahan barunya lagi. Kalau kita terjemahan AYP, aku telah nih. Aku telah memutuskan untuk menyerahkan orang ini kepada iblis. Nggak ada pakai nama Yesus. Ini hanya penambahan saja di sini. Kalau kita lihat langsung ke strong number-nya, ini malah lebih jelas lagi. Jadi nih, semacam itu kepada iblis langsung. Ini tuh kalau kita klik ya, iblis. Nah, ini kita klik. Nah, Satanas langsung diserahkan kepada iblis gitu. Nah, ini penyesatan terjemahan ini. Ini ya, terjemahannya pun dalam beberapa versi tidak menyebutkan nama Yesus. Hanya di TB ini, TB1 ini, dia mencantumkan nama Yesus. Mantap Gurunda, betul. Ya, asumsi. makanya saya katakan Al-Quran itu datang sebagai penolong kepada saudara-saudara untuk keluar dari lingkaran iblis. Al-Quran mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis memberikan janji-janji kepada mereka, dan iblis membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal iblis itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini fakta real. Ini tidak bisa dipungkiri. Bagaimana mungkin sebuah buku dianggap suci kalau original teksnya ternyata bertentangan dengan terjemahan? Sebuah kitab suci ketika bermasalah sudah tidak boleh dianggap suci. Dan ketika sebuah kitab yang dianggap suci itu bermasalah, maka agama itu pasti bermasalah. Dan agama yang dianut oleh manusia yang bermasalah, maka tentu orang itu juga bermasalah. Maka Al-Quran mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad.
di dalam hati mereka fazadahumullahu walahum azabun azim. Di dalam hati mereka ada penyakit sehingga mereka kemudian mampu menerjemahkan, menulis kitab mereka tidak sesuai dengan original teks. Kenapa? Ada penyakit. Maka Allah semakin menambahkan penyakit itu. Nah, benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Iblis itu punya penolong, pembantu, ada pion-pionnya di kalangan manusia. Siapa? Orang kafir. Coba lihat orang kafir itu. Begitu anaknya besar, diajarkan apa? Diajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tidak perlu iblis lagi datang kepada orang yang anaknya tadi ini. Kenapa? Karena iblis mengatakan, ngapain lagi saya datang kepada anakmu? Toh nanti besar kau yang ajarkan dia menyembah kepada aku, kata iblis. Betul saja, anak-anaknya ikut-ikutan juga pergi menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Nah, inilah yang diterangkan Al-Quran. Jadi Al-Quran datang sebagai penolong, sebagai obat bagi orang-orang yang mau menerima pelajaran. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika ada sebuah kitab dianggap suci, tidak berkesesuaian dengan original teksnya, dengan terjemahannya, maka agama itu bermasalah, agama tersebut bermasalah, dan penganutnya pun jelas bermasalah. Saya kira begitu. Tidak ada lagi bantahan, karena kita sudah membuktikan bagaimana 1 Korintus 5 menjelaskan orang itu menambahkan kata dalam nama Tuhan Yesus, padahal orang yang seharusnya diserahkan kepada iblis itu ditambah-tambahi, dianggap sebuah hal yang sepele, padahal ini yang penentu selamat tidaknya orang, hal yang sangat prinsip yang menjadikan orang selamat atau tidak dirubah seenak kentutnya. Ini nanti kalau ditanya, disampaikan seperti ini, dianggap kita penghujat, penista. Ngapain kau urusin kitab orang? Loh, padahal ketika kami membahas Al-Quran, harus ada tolak ukurnya Al-Quran itu. Ketika Al-Quran saya mengatakan iblis yang mereka sembah, harus terbukti bahwa memang iblis. Ketika Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah, ketika Al-Quran mengatakan bahwa ada di antara mereka menulis sebuah buku mengatakan itu dari Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan. Harus ada buku itu, harus, nggak bisa tidak. Kalau Al-Quran ini benar-benar firman dari pencipta langit dan bumi, maka apa yang tertulis di dalamnya harus betul ada dan terpapar. Kita lihat bagaimana kitabnya saudara Kristen. Nah, inilah makanya Al-Quran menyarankan, memerintahkan faqatilu awliya syaitan, perangilah saudara-saudaranya setan. Perangilah yang membuat buku yang disalah-salahkan hanya untuk menyesatkan orang. Ya, itu kata Quran. Maka kami muncul sebagai apologet Islam Indonesia untuk meluruskan apa yang saudara imani selama ini, yang ternyata hanya berasal dari remah-remah yang tidak berdasarkan terhadap meja tuannya. Saya kira gitu. Ya, silakan Bu Radmin. Ini ada yang baru gabung. Muslim apa Kristen Regnar ya? Ya. Nyambung sedikit Bang, nyambung sedikit yang bagian paling akhir saja. Soal yang Dewa Molok itu memang benar-benar diserahkan kepada Molok yang menurut orang Israel atau Tuhan orang Israel itu adalah iblis. Prosesnya pun menyiksa. Sementara apa yang dikatakan oleh Paulus itu tidak sama. Sekalipun teks yang tertulis diserahkan kepada iblis itu memiliki makna simbolis, bukan berarti kemudian diserahkan kepada Molok juga, karena itu sudah, apalagi Molok sudah nggak kenal Paulus. Jadi berbeda dari imamat itu secara langsung dikatakan diserahkan kepada Dewa Molok yang adalah atau disebut iblis oleh orang Israel, sementara Paulus itu secara simbolis yang artinya mengeluarkan orang yang berdosa dari komunitas jemaat, diserahkan kepada iblis, diserahkan kepada orang-orang di luar dari jemaat.
Yang mungkin kalau dalam konteksnya ini kan di di jemaat itu kan dulu mungkin keras ya, di luar komunitas jemaat itu. Makanya diserahkan kepada orang-orang di luar komunitas jemaat. Memang dikatakan iblis tapi bukan kepada Molok atau dewa-dewa yang lain. Begitu maksudnya. Iya, ya itu bisa saja itu adalah benar, bisa saja itu adalah benar. Tapi ketika dikatakan kemudian bahwasanya Paulus menyerahkan kepada iblis, kita tarik dari pangkalnya. Kita tarik dari pangkalnya. Orang-orang Kristen diminta kemudian untuk menyembah atau mempertuhankan sosok yang datang kepada Paulus. Bukankah itu sama halnya menyerahkan mereka kepada setan? Ketika yang datang kepada Paulus itu adalah setan, maka orang-orang Kristen ini secara langsung Paulus menyerahkannya kepada setan. Itu kalau setan. Tapi kalau ternyata yang datang itu adalah benar-benar Tuhan, berarti diserahkan kepada Tuhan. Nah sekarang kita uji. Adakah kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi menerangkan bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu bergelar Kristus? Sebaliknya, adakah kemudian Yesus menerangkan bahwa akan ada iblis yang datang dengan memakai namanya dan berkata dia adalah Kristus? Karena menurut Matius 24 nomor 4 nomor 5, iblis datang sebagai penyesat itu bergelar Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Artinya ketika yang datang kepada Paulus itu adalah iblis dan mengajak Paulus ini kemudian menjadikan orang-orang menjadi pengikutnya atau penyembahnya, maka sama dengan Paulus telah menyerahkan orang Kristen kepada iblis. Kan itu faktanya. Itu real. Kenapa saya katakan itu real? Karena Yesus menjelaskan dengan sangat rinci. Kata Yesus, apabila ada orang yang datang kepadamu dengan berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab aku datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 30, aku datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Tertulis di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sedangkan Yesus Kristus yang datang untuk kedua kalinya adalah manusia. Ini dua oknum yang berbeda. Dua oknum yang berbeda antara manusia dan bukan manusia. Nah, sekarang muncul lagi nanti alasan, oh itu memang pada saat itu dia inkarnasi dulu, nanti setelahnya datang kedua kalinya berubah lagi menjadi manusia, nanti setelahnya berubah lagi jadi Tuhan. Nah ini kan akal-akalan, itulah yang disebut penyesat. Jadi antara Yesus yang anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Nah, Kristen berdiri di mana? Kristen berdiri menyembah makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, supaya itu bisa disamarkan bahwa itu bukan setan, seperti bukan penyesat seperti yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri. Maka Kristen mengambil ajaran-ajaran Yesus yang adalah manusia, dipadukan antara ajaran makhluk yang datang kepada Paulus dengan ajaran Yesus yang juga adalah makhluk berupa manusia yang datang kepada ibunya Maria. Kristen padukan itu menjadi satu sehingga muncul konsep 100% manusia, 100% Tuhan.
Ya, harusnya kalau berdasarkan dengan pernyataan Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus yang disembah oleh orang Kristen adalah 100% dikira manusia dan 100% adalah makhluk yang bukan manusia alias penyesat. Karena itu menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Sekira begitu kawan, silakan. Ya, Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. ya. Kenapa bisa dikatakan iblis ya yang datang ke Paulus ya? Tapi ya oke lah. Yang jelas memang kalau orang Kristen tidak menyatakan berbeda antara yang datang kepada Paulus dengan Yesus yang dilahirkan oleh Maria, ya itu juga. Itu dilihat dari misinya ya. Waktu di Kisah Para Rasul juga dikatakan, siapa akulah Yesus yang kau aniaya. Ya itu kan merujuk kepada Yesus sendiri. Kemudian tentang misi, Yesus kan juga memberikan misi untuk memberitakan kerajaan Tuhan, termasuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid. Paulus kan juga sama, diberikan misi yang sama. Jadi dari banyak hal sih itu dianggap sebagai pribadi yang sama, bukan berbeda. Kalau orang Kristen ya termasuk saya. Tapi kalau Bang Suma mengatakan itu iblis, saya kurang tahu itu sumbernya dari mana, atau mungkin jangan-jangan dari ini tentang pengakuan terang ya. Memang Yesus pernah disebut sebagai terang dunia, betul. Akulah terang dunia. Iblis juga dikatakan sebagai bisa menyamar menjadi malaikat terang. Waktu Paulus ketemu Yesus juga dalam terang kan begitu. Apa karena itu atau apa tahu juga sih, tapi kalau orang Kristen ya kita mengaku yang ketemu Paulus ya Yesus itu sendiri. Dari sisi ajaran-ajarannya, bahwa apa yang diajarkan Yesus di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes misalnya, itu ya sejalan dengan apa yang diajarkan Paulus. Malah Paulus lebih menegaskan lagi. Kalau iblis kan justru lebih membalikkan dengan apa yang diceritakan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan yang diajarkan oleh Paulus. Bahkan Paulus juga bilang malaikat juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ya berbeda antara orang Kristen sama Bang Suma. Gitu aja. Ya, Bro Admin sudah tidak punya data sanggahan, jadi sudah pasrah aja lah begitu apa yang dipaparkan oleh Bang Suma, oleh guru kami. Oke? Ya gitu aja. Semoga ya baik Bro Admin, ya kebenaran itu sudah sangat nyata, ya kan? Tinggal Anda mau pilih kebenaran yang hak, yang benar-benar gitu kan, atau sesuatu yang dipaksakan bahwa itu adalah benar gitu. Mungkin sambil nunggu Oten yang lain naik, apakah Kaisar Monitor di bawah banyak yang minta untuk iklan dulu? Monitor. Ya, silahkan. Baik Bro Admin. Pegangan Bro Admin, jangan sampai oleng. Ya teman-teman, jangan lupa di tap layar teman-temanku ya. Biar akun kita kuat teman-teman ya. Jadi begini ya Bro Admin ya. Sebelumnya aku kutip hanya sederhana ya. Jadi gini, persembahan manusia ke dewa Molok seperti persembahan Tuhan ke tiang balok, menyerap cerita pagan dewa-dewi boblok, menciptakan kafir penyembah sampai jorok. Paman Botak Sampar inilah sang proklamator dengan karangan 13 buku tulisan kotor, mencocokkan agama kuno tutorial Victor, jadilah anak manusia korban cerita buku simulator. Akulah yang kau aniaya dan si paling tersakiti. Inilah ucapan makhluk yang bangkit dari bumi. Penyamaran suara cahaya iblis dia merasuki.
Untuk teman-teman, jadi di sini ya, kisah para perantau, kejadian dan kedatangan, makhluk halus ngaku Tuhan, bilangan menyesatkan, pasal 1 ajaran pagan, butir 2 anak Tuhan dilahirkan. 5 petualangan dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya terlihat botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk, penyesat kafir berteriak. Jadi begini ya bro admin ya, Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya, penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus, dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Dan akhirnya menemukan Dewa Tarmus. Ya. Penyiasat ini pendusta yang beringas, siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhamai dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan limbah Roma Yunani. Dan terakhir, jika isinya bagus, dia bilang firman. Jika isinya bobrok, dia bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, dia bilang itu kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, dia bilang itu kutukan. Lagi ditanya apakah kafir berakal? Maaf, jawabannya imani dan akal nakal. Tuhan pencipta jadi bayi, apakah masuk akal? Pasti, jawabannya macet, seperti congor ketelan sendal. Sekian dan terima kasih, stay tune. Mantap banget. Ente kadang-kadang. Aplaus banget. Aku baru dengar asli beneran. Gak apa-apa lah bro admin, ketawa aja daripada Iya, sedih. iya, iya. Ini ada yang baru naik. Lah. Naik. Izin menyapa dulu. Shalom, Shalpe. Salam siap. salve. Jalan-jalan ke Yerusalem. Israel, Yahweh adalah Tuhan Allahku. Gak Yahweh lucu. adalah penyelamat. Gak lucu. Ya mungkin mau ditolong itu tadi bro admin sudah tidak punya data apa yang dipaparkan oleh guru kami dan begitu faktanya sehingga bro admin cuma bisa terima pasrah. Ya. Itu sidak tadi Mungkin ngapain ke Anda- Yerusalem? Ke Yerusalem kau tidak boleh berkuluk. Ingat, tidak boleh berkuluk, baru boleh main ke Yerusalem. Iya, di kitab Taurat mengatakan bahwa Shema Israel, Yahweh adalah Tuhan kita. Yahweh Sehebat-hebat adalah apapun Esa. kau, menjilat, menungging kau di situ, ya. Sebelum kepala kombet kau itu dikerat, tidak boleh kau memasuki tanah suci Israel itu, nggak boleh. Gak boleh, maksudnya kenapa Pak? Di sana gereja-gereja berdiri dengan sangat santai Pak. Yuk lanjut ke tema Bang Alip. Iya kan? Balik ke tema. Ini Bang Andi open mic oh. Ini open. Bro admin. Iya, iya. Lanjut. Bro admin yakin yang keluar dari kubur itu adalah Yesus gitu. Iya toh Bang. Bro admin yakin yang ketemu Paulus itu Yesus. Iya toh. Yakin. Tapi kan Yesus pernah ini ngomong apa? Kan Yesus pernah ngomong waspadalah kepada Mesias palsu. Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang ketemu Mesias ada di sana, ada Mesias ada di sini gitu. Terus Yesus berkata, kalau dia datang itu sebagaimana waktu dia pergi gitu.
Gimana itu bro admin? Ya tadi yang diceritakan Bang Suma toh, yang meyakinkan bahwa yang ketemu itu Yesus bukan Mesias palsu atau bukan Yesus yang lain itu ya karena secara garis besar pengajarannya sama Bang Handi. Misalnya nih, Yesus diceritakan wafat, Paulus juga memberitakan tentang kewafatannya. Begitu. Jadi pemberitaannya sama, makanya dianggap ya itu Yesus yang ketemu gitu. Kecuali kalau pemberitaannya berbeda. Bro admin yakin yang ketemu Paulus itu adalah Yesus. Artinya adalah semua tulisan Paulus itu sinkron dengan ajaran yang pernah diajarkan oleh Yesus. Ya. Gimana ya. itu? Ya itu satu-satunya hal yang membuat yakin kan di situ. Tapi karena pengajaran Paulus sejalan dengan apa yang gimana sejalannya coba? Yang coba tunjukkan satu sejalannya. Ya misalnya cerita tentang Yesus yang wafat dan bangkit, Paulus juga memberitakan hal yang sama begitu. Kita ambil contoh saja ya mengenai yang paling prinsipil ya. Yesus itu kan mengajar kepada Bani Israel dan taat terhadap hukum Taurat toh. Di Matius 5 kalau nggak salah. Matius berapa ya? 58 ya gitu ya. Ya. Tidak boleh menghilangkan satu titik pun dari hukum Taurat. Bener nggak sih, gue nggak salah ingat satu iota itu? Gue jadi Matius 5:18. Oke. Bener nggak? Betul. Ya. Jadi menurut Yesus itu nggak boleh loh dihilangin hukum Taurat itu karena memang hukum Taurat untuk Bani Israel. Betul? Kalau Paulus itu kenapa dia justru hukum Taurat dikatakan sampah? Menurut Paulus juga tulisannya bukan berdasarkan firman Tuhan. Terus Efesus 2:15 justru dia dengan matinya Yesus ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya begitu. Ini kan nggak sinkron bro admin. Nanti kita bahas deh cabang-cabangnya ke dalam. Apa sih hukum Taurat yang utama itu gitu loh. Nah, bagaimana ini kok malah membatalkan begitu? Silakan. Ya sebenarnya nggak ada membatalkan sih. Apa sih ya istilahnya? Memang diganti betul. Kalau batal kan berlaku jadi tidak. Sebenarnya ya ajaran Yesus memang ya Yesus juga mengajarkan penggenapan sih Bang. Enggak loh Pak Bro, ini data loh. Coba baca Matius 5:18 lu bandingin sama Efesus 2 nomor 15. Matius sangat bertentangan loh itu. Matius berapa tadi? Matius 5:18. Dengan sama berapa? Efesus 2:15. Bertentangan lah itu bro. Serius ini. Secara tekstual itu mau sampai dimanapun mau di otak-atik itu bertentangan. Bener dah. Belum lagi membahas cabangnya ke dalam ya, isinya itu ya. Ini masih hukumnya dulu nih. Di sisi lain Paulus ada benernya karena memang nggak ada hubungannya sih bangsa lain sama hukum Taurat, nggak ada. Di sisi lain juga Yesus bener. Kenapa ya hukum Taurat untuk Bani Israel? Persoalannya adalah ngapain Yesus dimatiin terus kemudian hukum Taurat nggak berlaku? Nah, gitu loh. Apa kapasitas Paulus itu? Itu yang dimaksud, bro.
Ya, Nah, kalau mau ngambil kesimpulan, Bro Admin, ngambil kesimpulan ya memang Kristen ini hukum baru, hukum di perjanjian baru, nggak ada urusannya dengan ajaran-ajaran hukum-hukum para nabi, nggak ada. Anda buat hukum baru sebagaimana diterangkan tadi oleh Bang Juma. Ada beberapa hukum yang Anda anut sekarang. Ya, apa itu? Ya muncullah namanya penyembah roh. Ya karena ini memang urusannya dari barat gitu loh. Kan Tuhan Anda roh, yang Anda sembahkan roh. Ya penyembah roh Anda sendiri ya, pelajarilah dewa-dewa Yunani itu kan, bagaimana mereka mempermuliakan roh-roh itu gitu. Ya lebih baik jujur aja bahwa ya kami Kristen memang sudah tidak ada hubungannya lah dengan ajaran para nabi. Kami ada di perjanjian baru yang bersumber dari Romawi, yang bosnya adalah ya Paulus itu tadi. Anda sendiri lihat tebal bagaimana tulisannya Paulus di Bible Anda itu, gitu bro. Iya Bang Andi, itu kalau secara teks misalnya dibacakan memang seperti bertentangan di Matius sama di Efesus yang tadi Bang Andi sebutkan. Tapi saya fokus ke yang di Efesus saja ya. Jadi memang di situ intinya itu sebenarnya mau mengatakan bahwa hukum Taurat yang memisahkan antara orang Yahudi dan non-Yahudi sudah digenapi di dalam Yesus begitu. Jadi makanya sekarang berlaku hukum baru yang berlaku untuk semua, baik dari Israel atau non-Israel, dengan hukum baru atau perjanjian baru di dalam Yesus begitu. Kalau dulu hanya Israel saja yang dipilih sebagai umat Tuhan melalui Musa, tapi setelah kedatangan Yesus, hukum Taurat yang memisahkan antara Israel dan non-Israel sekarang sudah digenapi melalui kematian Yesus begitu, sehingga semua berlaku hal yang sama. Ya udah kalau begitu Bro Anwin izin ya. Ya udah kau akuilah bahwa kau punya hukum baru dengan matinya Yesus. Artinya hukum-hukum Kristen ini ya berbeda dengan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Sulit juga loh itu Anda mau mensinkronkan yang kontradiksi antara Matius 5:18 dengan Efesus 2:15. Sepandai-pandai orang nggak bisa. Ini kan secara tekstual sangat berbeda. Satu mengatakan satu titik nggak boleh dihilangkan, satu mengatakan ya batal demi hukum segala ketentuan pada hukum Taurat itu setelah matinya Yesus. Jadi mati Yesus, Kristen nongol, karena kalau Yesus nggak mati nggak ada Kristen. Kan gitu intinya, Yesus harus mati, ada Kristen. Setelah mati, ya Paulus buat hukum baru. Hukum baru ini tidak ada lagi relevansinya dengan hukum-hukum para nabi, terutama di Torah. Saya kasih contoh lagi satu. Kejadian 17 nomor 11 dengan Galatia 5 nomor 2. Sepandai-pandai orang di sini, ya kagak bisa. Anda tahu mungkin isinya Kejadian 7 nomor 11 sama Galatia 5 nomor 2. Apa itu Pak Andi? Di sana itu haruslah dikerak kulit tanganmu, itu sunat wajib bagi untuk Bani Israel, termasuk Yesus kena hukum wajib, makanya dia disunat umur 8 hari toh. Ya, Yesus takluk loh terhadap hukum Taurat karena dia manusia yang beriman. Yesus Mesias itu manusia yang beriman, taat terhadap aturan Tuhan. Yesus nggak pernah membuat hukum sendiri. Semua hukum, semua apa yang diucapkan bersumber dari Bapa yang mengutus dia. Kita baca Galatia nomor 2. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Bertentangan lagi tuh. Jadi memang ini Paulus ini buat hukum baru bro, supaya lu bebas. Bebas penebusan dosa, bebas dari segala hukum-hukum yang bisa memberatkan orang dalam kehidupan sehari-hari. Makanya mohon maaf bro admin, ya Anda itu bebas. Coba ada nggak hukum yang mengatur Anda sebagai orang Kristen? Nggak ada tuh. Ada tuh Bang Andi. Hukum apa? Hukum kasih. Ya hukum kasih itu
itu manusiawi itu, tanpa ada orang beragama ngerti kasih kok. Jangankan manusia, animal aja atau binatang aja itu ada hukum kasihnya, karena segarang-garangnya macan nggak ada yang pernah mangsa anaknya. Itu sudah kebinatangan, itu biasa itu. Manusia juga gitu. Manusia tanpa agama aja pasti menyayangi anak yang dia lahirkan. Tapi aplikasinya hukum kasih itu kepada kehidupan sosial, bagaimana mengaplikasikannya ajaran kasih sama Anda itu, kasihilah musuhmu. Malah musuh disuruh kasihi dan didoakan itu musuh. Bagaimana mengaplikasikannya? Kalau musuh datang didoain, nggak bisa juga. Jadi mau ke kiri salah, ke kanan salah. Solusinya adalah Bro Admin, mohon maaf, ya ikuti ayahmu yang sudah memeluk Islam, itu aja solusinya, gak ada yang lain. Salam sama bokap ya. Iya ini paling lagi. Saya rasa bokap lu menonton ini malam ini karena ada Banjuma, yakin. Jadi bokapnya Bro Admin ini teman-teman udah mualaf gitu. Masya Allah. Nggak ada solusi kecuali ke Islam bro, bener dah. Ya lanjut tema. Ya temanya ini masih gitu loh, kenapa ajaran Yesua Masya itu bertentangan dengan ajaran yang lu anut sekarang gitu, kenapa? Ya ini toh Bang Andi, kan tinggal kacamatanya toh. Kalau saya kacamatanya pakai kacamata Kristen kan ya tidak bertentangan gitu loh Bang Andi. Selalu ada apa sih ya namanya penjelasan, selalu ada penjelasan. Misalnya tadi ayat yang dibenturkan Bang Handi juga, ya itu kan ada penjelasannya juga. Tentang sunat juga ada juga. Tentang hukum Taurat yang tidak berlaku atau orang Kristen punya hukum baru gitu. Bro Admin, hukum Taurat itu hukum Taurat itu untuk Bani Israel yang diajarkan oleh Yesua Masya wajib hukumnya disunat bagi laki-laki. Tapi Kristen, apabila kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Ini kontradiksi banget loh bro. Sepandai-pandai lu meramu kata-kata formulasi bahasa, kagak bisa menemukan kesimpulan. Serius gua di sini. Itulah bro. Udah lagi nih yang paling bertentangan nih, udahlah jangan dibahas itu. Nanti kok pekerjaan rumah aja dah. Biar netizen juga paham nih di mana perbedaan yang paling signifikan nih. Coba ulangan 64 yang sangat populer, Yesus mengajarkan diwanti-wanti kepada Bani Israel. Bertentangan sekali dengan 1 Yohanes 5 nomor 7 loh. Kontradiksi loh itu. 5 nomor 7. Nah, Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Ehad, satu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang memberi kesaksian. Kok ada 3? Ya Yesus ngomong 1, datang lagi penulis 3. Gimana itu? Coba. Udah jangan dipaksa menjawab, susah. PR aja udah. Baca coba 1 Yohanes 5 nih. Yohanes komen loh itu. Soalnya apa, ini ada penambahan. Ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, ditambahin Bapa, Putra, Roh Kudus. Padahal di original tesnya kan hanya cuma 3 memberi kesaksian. Di sana itu kan tentang manusia. Manusia itu, dalam manusia itu ada 3. Bukan Tuhan. Begitu ditambahin penulis Bapa, Putra, Roh Kudus. Sedangkan Yesua masih yang mengajarkan Bapa lebih besar daripada aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Menyembah kepada Tuhan. Yesua masih yang menyembah kepada Tuhan. Tapi penulis memasukkan Yesus sebagai Tuhan, bagian daripada Tuhan. Yesua masih nggak pernah ngajarin itu. Coba bayangkan Bro Admin. Jadi penulis ini berusaha membelokkan ajaran Yesua Masya ke jalur yang nggak benar. Tapi Bro Admin membenarkannya gitu. Disinilah sumber dari segala sumbernya. Orang Yesua Masya itu disayangi oleh Sang Pencipta, dilindungi oleh Sang Pencipta, dikaruniai, bahkan dimuliakan, gitu ya. Dia orang soleh.
perintah Bapa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, datang penulis karena kemauannya harus ada mati di tiang salib supaya ada Kristen, ya dibelokkanlah data itu. Yesus harus mati menebus dosa. Nah, makanya Yesus berkata di Yohanes berapa itu ya, 8:44 kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Jadi di sini ada dua bapak. Ada bapak yang ingin membawa orang kegelapan, ada bapak yang mengutus Yesua Mesia, begitu. Nah, saya mau nanya bro admin, siapa kira-kira yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Ada dua bapak ini, bapak yang mana menurut bro admin? Silakan. Ya, dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin Bang Andi. Enggak lah, satu lah. Kan saya udah baca Ulangan 23 nomor 7. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi iblis itu berusaha membunuh orang siapapun itu loh. Jadi yang yang berkehendak membunuh para nabi itu, termasuk yang ingin membunuh Yesua Mesia, itu kehendak iblis. Orang-orang yang tidak setuju dengan datangnya Yesua Mesia di tengah-tengah mereka, ya dirasuki oleh iblis. Ya memang utusan Tuhan itu ditolak di mana-mana begitu. Ya, para tua-tua Yahudi Kayapas tidak setuju kehadiran Yesua Mesia. Bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Datang murid satu namanya Yudas berkhianat. Datang lagi tentara Romawi yang menjajah negaranya, bersekongkol ingin membunuh dia. Menurut iman Anda jadilah pembunuhan itu. Sedangkan perintah Tuhan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Kita cek sejarahnya. Yesua Mesia itu tahu dirinya akan mau disalib. Pergilah ke Bukit Getsemani, semalaman dia berdoa. Apa isi doanya? Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa. Dia pasrahkan semua hidupnya kepada yang mengutus dia. Apa jawabannya? Baca Ibrani 5 nomor 7. Apa di sana? Karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Jadi doa para nabi itu didengarkan, termasuk doa Yesua Mesia. Diselamatkanlah dia. Tapi kenapa ada terjadi pembunuhan? Ya karena ini kehendak iblis. Nah makanya pakai akal sehat. Pantas enggak anak kesayangan Bunda Maria ini yang tidak punya salah, dia mulia, kenapa Anda imani dia disalib? Kenapa nggak ikuti cara Al-Quran datang An-Nisa 157 bahwa hai umat manusia pakai akalmu, bahwa tidak boleh. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Karena Yesua Mesia, Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diselamatkan. Apa salahnya sih? Dan apa yang bisa menghalangi Yang Maha Kuasa itu menyelamatkan utusannya? Karena dia mulia. Begitu. Jadi terserah orang mau memilih yang mana, mau memilih pendapat atau kemauan iblis, ya terserah sih, nggak ada paksaan. Tapi kalau Islam ya akalnya sehat, tentu tidak akan mengimani hal-hal demikian. Karena iblis memang itu berusaha untuk mengotori hati, merasuki orang agar ikut dalam kekafiran. Itu sih bro admin dari saya. Lu temen gue udah lama ya. Semoga menjadi pekerjaan rumah ke depan. Lanjut ya lain. Silakan. Atau mau dibantu dulu, silakan, nggak apa-apa. Apa enggak ada lah. Mantap. Mikir ya. Lanjut. Mikir ya. Mikir mau ngomong apa? Masya Allah, mau ngomong apa? Masya Allah. Ya lanjut. Logis loh ini. Saya kalau saya itu orangnya tidak banyak ilmu juga tentang ini. Saya masih belajar sama Bang Juma tadi nerangin tuh saya tulis loh. Setiap tuh Bang Juma, Ustadz Alif itu saya tulis. Nanti akhir-akhir kalau saya dapat jatah, ya saya review kembali untuk ada semacam resume untuk apa supaya akal ini masuk akal nggak sih gitu loh. Ya ajaran Islam itu harus memang berakal dan masuk akal. Nggak boleh ada intervensi iblis. Ya betul kata Bang Juma tadi. Kalau orang Satu sudah pertanyaan Bang Andi. Ya apa silakan. Satu pertanyaan begini. Kan dikatakan bahwa
Paulus ini kan mengikuti yang dijumpai itu kan bukan Yesus asli lah, atau Mesias palsu, atau dianggap iblis. Tetapi dalam penjelasan Bang Handi tadi misalnya mengambil poin-poin yang juga disampaikan oleh Paulus begitu. Kira-kira maksudnya kok bisa mengambil yang poin-poin yang disampaikan oleh Paulus, atau mungkin bahkan secara pengertian sama gitu. Gini loh. Misalnya yang paling akhir deh tentang ini yang tadi. Gini aja endingnya gini loh, secara keseluruhan aja ya. Ya secara keseluruhan. Yesua Amasya waktu hidup itu mengajarkan tauhid, menyembah satu Tuhan. Yesua Amasya tidak pernah memperkenalkan dirinya, saya ini bagian daripada yang lu sembah pada, nggak ada. Jelas Ulangan 4, terus kemudian dikopas oleh Markus 12:29, hukum terutama. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa satu. Kan begitu. Ini masalah konsep ketuhanan nih, jelas itu. Yesua Amasya kagak pernah ngajarin, gue ini Tuhan loh, sembahlah gue, nggak ada. Justru Yesua Amasya waktu di Bukit Getsemani, waktu bersoal jawab dengan iblis, "Hai Yesus, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini," kata iblis. "Kalau lu mau sujud menyembah aku," kata iblis. Apa kata Yesus? "Nyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja kamu harus menyembah." Iblis aja disuruh menyembah kepada Tuhan, apalagi umat manusia. Mestinya Anda harus iri dong. Iblis aja disuruh gitu loh. Iblis nggak mau. Iblis nggak mau menyembah kepada Tuhan. Dia ingin menyembah kepada makhluk, makanya dia cari pendukung. Dapatlah saudara admin begitu. Diperkuat nih cerita iblis nih. Iblis ingkar terhadap perintah Yesus, datang Paulus, Roma 14 nomor 9. You pernah baca nggak Roma 14 nomor 9? Apa itu? Dengan matinya ia sebagai manusia, dia hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan, ya. Jadi orang yang keluar dari kubur ini, menurut Paulus itulah Tuhan. Iya. Masuk akal nggak tuh? Ya kalau di Kristen memang masuk akal Bang Handi. Di mana masuknya bro? Yesus yang ngajarin orang menyembah satu Tuhan. Terus kemauan iblis, ada orang mati di tiang salib, dikubur, keluar dari kubur, disangka Tuhan. Malah kalau mau secara akademis Anda boleh lihat bagaimana ini bisa diminati oleh orang banyak. Zaman dulu, tapi sekarang udah banyak orang keluar dari sana. Dikonsilikan coy. Mulai dari dulu di Antioquia dulu, di sanalah pertama kali orang disebut Kristen. Baru beralih ke barat, dikonsilikan. Mulai 325 sampai 381. Coba baca kesimpulan orang-orang yang konsili. Hanya ada satu Tuhan Bapa. Hanya ada satu Bapa dan ada satu Tuhan. 381 tambah Roh Kudus, jadi 3 lah itu. Ya benar Bang Andi. Ya kalau sejarahnya memang begitu. Ya kalau sudah begitu berarti ajaran Anda itu bersumber dari konsili, bukan bersumber dari tempat lahirnya Yesua Amasya. Ya kalau begitu ya jujur selesai. Tapi gini Bang Andi, memang ada konsili, dan konsili memang menegaskan atau menguatkan atau mengemas supaya menjadi paten, karena kan waktu itu yang dihadapi kan penafsiran liar. Makanya kan sampai diadakan konsili kan untuk meluruskan lagi penafsirannya atau pengakuan imannya begitu Bang Andi. Makanya sampai ada konsili. Jadi itu buat orang Kristen ya lumrah saja dilakukan seperti itu. Kita sih di sini nggak mau maksa, tetapi butuh kejujuran aja sih. Iman tuh orang tuh kita nggak mau menggesernya, tapi ya marilah pakai akal gitu ya. Dan di sini tidak ada pemaksaan. Tapi saya rasa kalau orang mendengarkan ini banyak kok orang teredukasi gitu.
Iya, yang penting Karena jangan semakin dibanding-bandingkan, ini loh Bro Pak. Amin, semakin orang Jangan gitu. semakin orang mempelajari Bible tanpa ada tendensi doktrin atau di restart dulu, nol dulu baru Anda pelajari itu. Tanya para mualaf itu. Karena semakin Anda mempelajari dengan jujur, ya semakin Anda tidak minati yang Anda baca itu. Serius ini. Karena semua tidak logis gitu Bro Amin. Tidak logis. Sekali lagi tidak akan pernah logis kalau ada orang keluar dari kubur terus dijadiin Tuhan oleh seorang penulis. Bener lah, Ya kan? serius. Kalau alasannya cuma itu ya pasti nggak logis tuh Bang Andi. Ya itu kan Lu gua batuk-batuk salah lagi, satunya. Bro. Ya ada lagi kisah 2 nomor 36 diperkuat Lukas 2 nomor 11, kerjasama itu Lukas sama Paulus. Kisah 2 Ya. 36 udah pernah baca. Yang apa Jadi itu? seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah engkau salibkan itu menjadi Tuhan. Iya. Identikkan Paulus dengan Lukas menulis. Jadi memang harus Yesus ini dijadiin Tuhan. Iya gitu memang Bang Andi, kalau di Kristen harus jadi Tuhan. Kalau orang Kristen nggak ngaku Yesus Tuhan ya berarti belum Kristen toh, bukan Kristen toh. Ya kenapa Anda percaya sih orang anak Maria, lu bilang nih, anak Maria pernah hidup menjadi manusia sama seperti kita, mulai dari bayi, bahkan pendeta Isra suruh mengatakan dia sekolah SD, SMP, SMA begitu. Ya, berusaha dimatiin di tiang salib untuk menebus dosa Anda, darah dan dagingnya begitu, dikubur 3 hari bangkit terus jadi Tuhan. Ini kan ajaran para nabi, nggak ada yang kayak gini. Anda nengok ke timur itu nggak ada. Ini ajaran ke barat ya kena. Ini bahasa halusnya loh. Nengok ke Ya. timur kagak ada, tapi nengok ke barat ada. Ya ini kan ajaran para murid, bukan nabi. Gimana? Nggak ada para murid loh. Nggak ada para murid yang menyembah Yesus loh. Ya ada tuh Bang lah. Siapa? Thomas. Thomas bahkan gini nih, bahkan Yesus ya ini dipercaya atau enggak ya? Kalau misalnya tulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu sudah tidak dipercaya, ya berarti memang bukan karena sosok Yesusnya, tapi karena tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanesnya yang tidak dipercaya. Bro, tahu nggak sih penulis-penulis ini kapan sih dia menulis? Yesua Amasya itu waktu hidup kagak pernah memerintahkan muridnya menulis. Dia itu ya mengajar oral. Dia tidak pernah bawa bahan untuk dibaca. Injil itu oral. Cuma keluar dari mulut Yesua Amasya atau Nabi Isa alaihissalam. Terus kemudian sudah tidak ada di muka bumi, gitu. Barulah dicari jejak-jejaknya di kanon. Kanon ngerti nggak artinya kanon? Betul. Dipilih yang mana yang masuk, yang mana yang enggak, yang mana sesuai dengan selera siapa coba? Kalau enggak sesuai selera pada penguasa waktu itu, siapa itu? Ya Konstantinopel. Penguasa Romawi. Kalau nggak sesuai dengan penguasa, mana bisa dikanon. Makanya keluarlah Barnabas, Injil-Injil yang lain gitu loh ya. Itu pun di abad pertama kan nggak nemu, abad kedua nggak ada, ketiga samar-samar, keempat baru ada. Gitu loh. Mana manuskripnya kan nggak nemu yang aslinya seperti apa. Berbeda dengan Al-Quran. Lah ini sebentar jangan ke sana. Nah, ya udah, enggak siapa tahu lu mau nanya, gue serahin ke Ustadz Alif, biar Ustadz Alif kerja juga, gue juga capek gitu loh. Iya barangkali ada Kristen yang Udah lain, tadi silakan. Bang Andi, gantian sipnya. Ya gue denger Ini juga Bang Andi, kan sebentar gantian ya. lagi sip kedua Ustadz Sebentar, Alif sebentar. ini. Atau ini Bang Ini Andi, loh, Bang Andi. yang tadi Gurunda di grup itu. Ya kalau enggak saya isi dulu iklan dulu ya teman-teman.
Di Jabodetabek ini khususnya saudara kita yang berada di bawah kawasan puncak, menyangkut ada di Bogor, saudara kita ini dari Apologet Islam Indonesia ada yang berdomisili di sana, ada Ustadz Dio, terus yang berdomisili di Bekasi dan sekitarnya juga. Kita ada banyak Apologet Islam ada di sana sedang mengalami musibah banjir sampai saat ini. Untuk itu kami dari Apologet Islam Indonesia atas inisiatif dari pembina kami, Bajuma, ya teman-teman yang ingin berupaya berbagi ya silakan. Kami terus terang open donasi untuk saudara kita ini cepat kita tanggap, karena Apologet Islam Indonesia dalam hal kemaslahatan umat itu yang diutamakan. Insya Allah dana yang terkumpul kita akan salurkan secepat-cepatnya. Memang kita di sana mengakui bahwa pemerintah pasti cepat tanggap. Ada penanggulangan bencana daerah di sana. Tapi apa salahnya kalau Apologet Islam Indonesia mengambil sedikit kesempatan dalam berbagi kesulitan untuk meringankan kesulitan saudara-saudara kita yang mengalami musibah di sana. Untuk itu, teman-teman yang ingin berbagi, kami buka di rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank Negara Indonesia. Kira-kira gitu yang semoga teman-teman bisa berbagi. Yang jelas Apologet Islam Indonesia akan mengambil sikap kemaslahatan umat. Kita ingin ada juga di sana. Kira-kira begitu. Ya, buat teman-teman yang ingin berbagi pahala dengan mereka, silahkan berinfak ke nomor rekening yang ditulis di Bang Jobi itu di bawah tuh, 705 kali sekian ya. Silakan, jangan kalah sama misionaris yang membagi-bagikan indomisasi di sana ya. Jangan kalah, kita muslim kuat loh. Ya silakan, mungkin Ketua API mau menambahkan, Ustadz Alip Tapadol. Ya, host dan semuanya, intinya tadi sudah disampaikan oleh Bang Handi dan Kang Kian Santang bahwa bentuk kepedulian kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia siap membantu meringankan ya beban musibah yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita, dan kita juga mengajak umat seluruhnya, mari kita sisihkan harta yang kita miliki untuk membantu meringankan mereka, tentu kepada rekening yayasan yang sudah di-share oleh teman-teman kita di bawah, di mana nanti akan kita salurkan kepada mereka yang sedang mengalami musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Monggo kita di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Oke, silahkan langsung saja, nanti konfirmasi bisa langsung ke Bang Handi bagi yang sudah TF, dan nanti akan kita salurkan. Demikian host. Ya, Bang Laskar Budiman, Bang Stilo, syukron jazakallahu khairan kasiron. Bang Pei, syukron jazakallahu khairan kasiron. Ya, Bro Admin, makasih banyak ya Bro Admin ya. Jangan jadi misionaris ya yang suka bagi-bagiin Indomie, terus minyakisasi, terus teriguisasi, berasisasi. Boleh, nggak, jangan dilarang loh. Boleh. Dalam hal kebencanaan boleh, tapi jangan ada misinya. Umum aja, demi untuk kemanusiaan saja, udah. Ya, jangan diajak orang, jangan diajak orang pindah agama, itu nggak bagus, gitu aja. Iya, Bang Andi, aku izin turun ya sama teman-teman semua. Terima kasih waktunya. Tapi ada bokap lu ya gua. Bener. Bener. Hajar terus katanya anak gue itu, Bang Andi, hajar terus. Bandel itu anak gua, kata dia. Aduh, astaga. Ya wes Bang Andi, thank you ya. Ya oke, Semuanya. bro. Selamat malam. Malam. Syukron ya. Yang sudah berbagi, syukron dulu gitu-gitu aja. Ya, jazakallah khairan kasiron wa jazakumullah ahsanal jaza buat semua yang sudah menyisikan sebagian hartanya untuk saudara-saudari kita yang sedang dilanda musibah. Yang kita lihat ya pada hari tadi, kemarin ya, sekarang jatuhnya udah kemarin, yaitu cukup prihatin kita melihatnya. Bahkan ada dari antara saudara-saudara kita juga, ustadz kita yang terendam rumahnya, kitab-kitabnya dan sebagainya gitu. Tentu itu memerlukan tenaga, konsentrasi dan biaya gitu. Oleh karena itu,
Mari kita bantu ringankan saudara kita yang lagi dilanda musibah. Semoga tetap mereka diberikan kesabaran dan kita saling bahu-membahu untuk meringankan beban mereka. Oke, lanjut kepada host. Ya, mungkin Gurunda udah monitor. Gurunda. Mungkin masih jauh dari perangkat. Bang Adi, apa dong? Kayaknya Gurunda ini ketiduran di bangunan. Itu ketiduran di bangunan apa ketiduran dibangunin? Yang mana? Pokoknya itu. Dua-duanya benar. Oh ya. Jadi gini ya, kita kan sudah menyampaikan, kita mungkin melihat ketika ada saudara kita yang kena musibah, kalau kita tidak sanggup untuk membantunya, melainkan kita tidak melemahkan orang yang sedang berusaha berjuang untuk membantu, gitu kan. Jangan melihat dari sisi agamanya, tapi dilihatlah dari sisi kemanusiaannya. Ada sih di bawah tuh, kelihatan sih dari coraknya gitu, para penganut pagan. Kita sedang mengajak berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, tapi mereka yang tidak ada kebaikan di dalam hatinya justru mencibir orang yang berusaha untuk menolong sesama manusia ya, di mana di situ adalah yang kena musibah juga bukan hanya umat Islam. Di sini hanya kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan gitu. Seperti itu. Tapi biarlah mereka ya, karena di dalam hatinya tidak ada kebaikan. Jangan-jangan seperti kata Yesus, karena di dalam mereka itu ada bapa dusta dari segala dusta. Ya emang ajarannya seperti itu kalau mereka. Makanya. Sama iklan dulu. Ya sama, izin dulu, sama seperti yang kita lakukan dulu membantu saudara kita yang sedang mengalami musibah yang ada di PL ya. Di sana itu bukan umat Islam juga loh, banyak di luar Islam di sana. Tapi kita tidak mengatakan kepada yang menyalurkan di sana, pilih-pilih dong yang Islam aja, enggak. Tapi ini misi kemanusiaan, bukan misi keagamaan. Kira-kira gitu, Tad. Ya, aku kemarin bahas sebutan itu kena banned Bang Andi. Sebut saya cuma PL doang kan, aman. Iya. Ntar ketahuan perjanjian lama lagi. Ya mungkin Bang Kaisar mau iklan dulu, sekalian promosi, silakan Bang Kaisar. Kan Dito juga tuh. Bang Dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Gurunda. Jadi alhamdulillah ini di malam Ramadan malam kelima ya. Masih di bulan yang suci Ramadan. Kalau kami Apologet Islam Indonesia tadi sudah menggaungkan bahwa peduli bencana untuk saling membantu bukan melihat dari corak agama, tetapi dari kemanusiaan kita. Saya mengajak Iwan Villa semuanya dan juga yang sering ya rival kita tentunya oten-oten yang suka sakit hati, jangan sakit hati sama kami, tapi sakit hati sama Bible kalian. Itu aja. Jadi minimal kepedulian kita sebagai manusia untuk sama-sama kita membantu yang sedang mendapatkan bencana. Itu dulu dari saya, Bang Handi. Kurang lebihnya terima kasih. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Allah. Saya ingin buka cam sebentar, tapi nggak ada suaranya, nanti Anda tanggapi nanti. Bisa digedein? Tunggu, gimana sih caranya? Gimana caranya? Bukan kamera ya? Oh ya udah bisa gue ya. Tunggu ya. Oke. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ada suaranya ya. Nah, nanti Anda tanggapin nih, Bang Jowa lagi di mana? Karena ada musiknya sih. Jadi saya nggak kasih suara, ada musik soalnya, nanti ditanggapi aja. Aduh Bu Darni, Ntar.
Udah, cukup. Ibu Darni. Kemarin kita waktu di sana sempat mau ke sana juga, Bang Andi. Tapi kita ngomong sama Kang, kita berdoa jangan sampai ban kita bocor. Soalnya kalau bocor nanti kita mampir ke sana gitu. Alhamdulillah bannya nggak bocor, jadi kita nggak sampai mampir. Jadi intinya Bu Dani kena sidak, surprise, begitu kaget dia. Tumben saya didatangin oleh Bang Juma. Indahnya Islam itu mendatangi Bu Darni dengan legowo ya, dengan legowo Bang Juma di sana karena memang ada musiknya sih. Bang Juma mengatakan begini, kita sesama manusia harus saling mengunjungi dan bersilaturahmi. Kita boleh berbeda agama. Intinya selama ini kita sering diskusi, mungkin ada salah kata. Bang Juma dengan legowo loh minta maaf kepada Ibu Darni. Itu kira-kira di sana. Benar nih merespon dengan baik. Inilah indahnya. Kita debat di media sosial, ya bersahabat kita di dunia nyata. Kira-kira begitu poinnya. Bang Andi, malah ada fans Bang Juma itu jemaat dari Kristen apa tuh kemarin GBI ya. Dia orang gereja juga itu. Dia ngefans sering nyimak diskusi Bang Juma katanya. Dan itu bertemu, kita sempat diskusi di sana tempo hari. Kayaknya sudah di-spill deh videonya tapi ya. Jadi di Medan itu ternyata fansnya Gurunda ini bukan hanya Muslim loh, para Oten juga banyak di sana. Mantap. Iya, udah saya jadiin PT itu, keren. Oh tuh udah jadiin PT tuh, lihat di PT-nya Kang Kian tuh. Ada diskusi di sana. Katanya Gurunda pas mau datang ditunggu gitu, mau ketemu. Ada anggota DPR di bawah ini dari IKN. Pak Arsep naik dong. Masya Allah ini saudaraku ini. Anggota Dewan ini naik dong dari IKN. Lanjut. Ya, Bang Kaisar mungkin mau iklan dulu sambil nunggu Pak Dewan. Bang Rocky, Assalamualaikum. Baik. Terima kasih. Jadi teman-teman ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bagi Oten yang mau naik, bolehlah berdiskusi dengan baik ya. Satu pesan dari saya. Ketika kau berada di room Islam edukasi, tenangkan diri, hati dari emosi. Kami akan berikan wejangan terapi agar kalian cerdas dan termotivasi. Wahai kafir saudaraku yang tersesat, tobat dan belajarlah dengan giat. Kami menyampaikan lembut dan hangat karena kebenaran jelas tersurat dan tersirat. Kafir penyembah engsel pintu mau berusaha main tipu-tipu. Dari dulu sampai kini tetap dungu, cocokologimu membuat kami tersipu malu. Jangan pernah kau jual skenario kasih, jika yang membacanya geli dan risih. Dari penciptaan ke penumbalan peri sampai kehancuran disapu bersih. Berulang kali kalian terus tertampol karena tujuan menghujat dan menyenggol. Diskusilah dengan baik, jangan terlalu tolol. Aku pastikan kau duduk seperti dodol dan tidak akan berani lagi di sini nongol. Di setiap kali Kaisar Nero bernubuat, kuping dan hatimu mulai tersengat. Dari bawah kulambungkan kau dengan kuat agar kau terhempas jatuh dengan sekarat. Tapi tunggu, awan menahan dan menghambat, menghancurkan dogma doktrinmu yang tersesat. Karena nubuatanku tarung tempur pesawat, saksikan dengan cermat dan hikmat, dengan cepat manuver dia akan lewat. Inilah kekuatan dari semua dan bahkan Jenderal Stylo yang dahsyat. Terima kasih, stay tune, lanjut yang mau naik. Luar biasa. Kalau gitu saya izin turun dulu ya, Gurunda-Gurunda semua. Terima kasih host Bang Juma, Bang Alif, Siap. Bang Kian Santang, Bunda Rahma, Bang Andi juga, Bang Rocky, Bang Dito. Saya turun biar ada Oten yang naik. Terima kasih ya, tetap satu kompak, berjamaah, satu barisan, kita berpegangan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Stilo, Bang Laskar, syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen yang pingin diskusi silakan naik lagi ya. Silakan naik lagi. Kayaknya udah pada waras, guys.
cek satu. Apa suara saya nggak ada ini? Oh iya, sambil nunggu kalau gitu Kang, saya update info juga berkaitan dengan pembangunan pesantren Mu'alaf di Banten. Karena beberapa hari yang lalu kita dapat info perkembangan terbaru ya. Mungkin kita share juga di sini, infokan kepada ummah bahwa tempo hari kan pernah kita menggalang dana untuk pembangunan dan waktu itu terkumpul 27.110.000. Itu untuk di tahap pertama, dan berikutnya waktu diinfokan dibutuhkan 50 jutaan, maka waktu itu kita sempat berpikir alhamdulillah bisa terkumpul dengan uang sejumlah itu, bahkan dari pihak yayasan dan orang-orang yang ada di dalam yayasan itu sendiri. Nah, namun karena pembangunannya menggunakan amba jaringan, maka ternyata itu baru sekitar 20-30%-nya. Dan update terbaru pembangunan itu sudah mulai masuk ke bagian dapur dan MCK ya di sana. Ini saya dikasih videonya dan info dari sana langsung. Saya izin share dulu ya sebagai informasi untuk kita semua. Alhamdulillah ini tetap berjalan ikhwan fillah, karena kemarin itu dikejar waktunya agar bulan Ramadan itu juga bisa diselesaikan. Nah, ini sudah dipasang atapnya. Dan mungkin untuk bulan Ramadan insya Allah bisa diisi dan berkegiatan dimulai, dan mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan lancar dan semakin barokah dan manfaat. Terima kasih, tidak bosan-bosan kami ucapkan syukuran katsiran kepada Bang Alif dan kawan-kawan di AFI. Salam juga buat Bang Zuma, Gus Wapi, dan semuanya kawan-kawan yang kemarin kita ngopi di Saung Hawi. Dan mohon terus untuk didoakan. Sekian laporan sementara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ikhwan fillah ya, progres pembangunan pesantren yang sebelumnya kan menggunakan kayu dan asbes, sehingga kayunya banyak kena rayap dan terjadi kebocoran di mana-mana sehingga tidak bisa dihuni, maka diganti menggunakan baja ringan kan gitu ya. Saat ini alhamdulillah untuk asrama putranya sudah ditutup, dan berikut juga ke wilayah MCK-nya dan juga seputaran dapurnya, dan juga lampu-lampu sudah dipasang. Dan target mereka bahwa di bulan Ramadan ini sudah bisa berjalan gitu kan, sudah bisa ditempati atau ada kegiatan-kegiatan bulan Ramadan di sana. Kenapa itu sangat diperlukan kegiatan itu? Karena wilayah tersebut masuk kategori zona merah ya, karena teriguisasi sangat kencang di sana, setiap bulannya ada, dan ketika habis pembagian biasanya warga di sana itu diberi gelang, dan gelangnya itu mengajak menuhankan anak orang gitu. Nah, seperti itu, makanya ustadz-ustadz di sana juga sangat berterima kasih kepada pergerakan kita Yayasan Apologet Islam Indonesia, karena sangat membantu memudahkan jalannya menghidupkan kembali pesantren tersebut, dan sehingga warga sekitar itu kembali aktif dalam kegiatan keagamaan, dan ustadz-ustadz juga bisa kembali ke sana, dan pembinaan akidah, penguatan akidah juga bisa kembali berjalan sebagaimana mestinya. Begitu ikhwan fillah, mewakili kiai ustadz di sana, kami ucapkan juga jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga Allah membahas semua kebaikan antum semua alus sodako dengan sebaik-baiknya balasan. Terima kasih. Lanjut. Kok aku jadi gedein nih, Kang? Wah, gurunya mana? Kepental tuh. Halo, Syam. Semangat pagi. Cek. Bos, kemana ini? Pada nggak ada suara? Halo, halo. Ada. Oh, ada. Saya Kirain nggak ada yang dengar dari tadi saya ngomong dan share video. Waduh, aman. bahaya pula nih. Harus ngulang saya.
Nih Rocky Gerung kemana aja Rocky Gerung nih? Iya ya. Semalam tuh ya. Rocky Garong ini mah. Iya itu semalam tuh medan gempar itu hebat banget tuh, menyambut gurunda kita tuh. Dan itu memang sangat membara itu. Saya kan di lokasi di sana sama Ustadz Alif. Pada ngumpet semua Oten. Ngumpet. Gak ada satupun yang nongol. Cuma keluar-keluar di Komal doang. Tapi dari info justru banyak yang hadir itu, dan sebenarnya mereka kagum gitu. Cuman masih malu-malu untuk mengakuinya itu. Tapi besoknya ada yang datang seorang pendeta yang nyamperin Gurunda Juma, ngajak diskusi. Masya Allah keren itu. Sopan banget. Beda sama oten-oten yang ada di medsos ini. Ih. Ini mic-nya sembunyi ini, Akang. Iya, ini Komal mahal. Oh, jadi mau jawab salam pun bingung, pencet akun dulu. Ayo kita lanjutkan diskusi. Mangga. Ya, begitulah. Ibaratkan produk bener ya. Kayak produk flagship itu HP juga dia nggak pakai adaptor charger ya. Jadi ada yang dihilangkan ke ciri-ciri mahal. Ini juga akun Komal, buka Komal ada yang dihilangkan fitur mic-nya. Nggak beres kadang-kadang, Mas. Ya udah, lanjut diskusi. Mungkin di sini ada yang naik pihak Oten, silahkan kita lanjut. Kalau sama Bro Admin itu kita memang sudah sering ngobrol dari dulu. Ya seperti itulah. Dia udah tahu apa yang kita paparkan juga ya, dia memang mengakui seperti itu. Faktanya memang demikian, tapi ya dia masih berdiri pada imannya. Cuman kan di dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk menjadi seorang muslim. Kalau mau jadi muslim silakan, mau tetap bertahan dalam keyakinannya silakan, tapi akal sehat tetap meronta. Saya yakin itu. Oke, yang baru bergabung silahkan. LJS. Halo. Bron. Dia udah jadi aing maung. Susah. Aduh, diturunin aja. Itu siapa yang lagi sakaratul maut itu dinaikkan? Aing macan. Ini kenapa muslim yang puasa Oten yang lemes ya? Bingung saya ini. Ya udah aku tanya aja lah sama. Ada beberapa akun kayaknya yang kena tumbak. Jangan Gurunda ketombak tadi tuh, hilang. Jahat kalian, jahat Oten. 2 kali kalian tombak aku ya. Aku tanya aja lah sama Ustadz Alif. Boleh Ustadz? Sambil nunggu Oten. Ustadz. Ya. Ya, aku nanya aja. Bukan Bertanya cosplay, itu, bertanya itu hak Anda, menjawab itu hak saya. Oke, siap. Ini. Apapun jawabannya itu hak saya nanti. Siap. Enggak. Antikristus itu maksudnya apa sih maksudnya? Sebenarnya itu kalau tadi Gurunda tadi kan udah spill tuh. Tapi kayak Kristus itu ternyata iblis juga bisa jadi Kristus kan gitu. Tapi kalau antikristusnya gimana nih? Kita pakai coba ini dulu ya. Kita sedikit dulu. Ini biar enak kita ya. Kita belum masuk ke sana dulu. Nanti kita ke sana. Cuma gini. Di dalam pandangan Islam dulu ya. Pandangan Islam dulu nih biar tidak salah paham. Pertama, ini kan melalui pendekatan ya, dan saya coba bernarasi. Nanti boleh disanggah juga. Pertama, Rasulullah SAW itu kan dalam sebuah hadisnya menyampaikan begini.
tidaklah Allah mengutus para nabi kecuali nabi itu mengingatkan akan bahaya Dajjal. Nah, artinya si penyesat lah nanti ini. Dajjal ini kan penyesat yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan sebagainya. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Dan di dalam penjelasannya juga, penjelasan Rasulullah itu ada 2 Al-Masih nanti. Kan? Ada Al-Masih Isa putra Maryam, ada juga Al-Masih Ad-Dajjal. Kembali lagi, Ad-Dajjal ini tentu yang menyesatkan manusia. Dan Dajjal ini sudah ada dari dulu. Makanya tadi hadisnya Nabi itu mengingatkan akan bahaya Dajjal. Dajjal ini tentu tugasnya menyesatkan banyak orang dan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, di situ ya. Nah, ketika ada 2 Al-Masih, yang satu Al-Masih yang benar sebagai utusan Allah, sebagai Nabi, putra Maryam, yang satu ada Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, maka ketika ada yang menuhankan Al-Masih dan nanti dia mengaku Tuhan, pasti itu Al-Masihnya versi Ad-Dajjal gitu. Itu dalam pandangan Islam dulu kita lihatnya. Kan gitu. Berarti ajarannya anti ajaran Nabi Isa, berlawanan. Karena Nabi Isa sendiri mengajarkan dia itu sebagai utusan. Nah, ajaran sekarang coba saya ngambil pandangan ajaran antikris, kan gitu. Ada beberapa pernyataan di dalam kitab teman-teman mereka kan, bahwa yang tidak mengaku Yesus itu manusia, maka dia itu sebagai kalangan antikris. Nah, berarti anti ajaran Yesus, kan gitu. Nah, sekarang ada nggak yang mengaku Yesus bukan manusia atau bukan hanya sebagai manusia? Nah, pasti ajaran itu berlawanan dengan ajaran Yesus, kan gitu. Berikut juga Al-Masih atau yang aslinya, Mesias yang aslinya sudah mewanti-wanti nanti akan ada Mesias palsu, Al-Masih palsu, atau Kristus palsu yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Di Islam ada nanti Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, pesannya jangan percaya, tapi nanti dia akan banyak melakukan tanda-tanda dan mukjizat, nanti akan menyesatkan banyak orang, artinya pengikutnya banyak. Disitulah poinnya, silahkan Anda yang punya kesimpulan. Atau belum sampai ke poin ya? Kok saya langsung ya, Sudah, karena sudah. lebih jauhnya nanti ke hotel. Ya, gimana silakan. Ya sudah itu Ustaz, udah mencakup kesimpulan. Oke. Ya otomatis yang menuhankan Yesus, yang menganggap Yesus itu datang sebagai Tuhan atau manusia menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi manusia, tetap bukan hanya sebagai manusia. Ini seluruh oten berarti ya antikristus sebenarnya begitu. Waduh, nggak ada ketawanya nih. Gimana mencet ketawanya nih? Nah, itu aja, gak usah dipencet, langsung aja ketawa. Makanya di dalam Al-Quran itu kan setelah ayat kursi itu ada kan ayat bahwa Allah itu pelindung orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Artinya ketika orang itu mengikuti ajaran yang benar, menggunakan akal sehat, maka orang itu keluar dari kegelapan dalam berpikir, dalam beriman, dalam menjalani kehidupan, kan nggak jelas gitulah. Nah, jadi keluar dari zona itu menuju cahaya. Sementara masih di ayat yang sama, waladina kafaru auliya'uhumut togut. Sementara orang-orang kafir itu pelindungnya adalah togut, setan, berhala, jin, genderuwo, pokoknya iblis dan seterusnya lah, seperti itu. Kebalikan nah, bisa kita lihat, mati lampu, jaringanku hilang. Waduh, kirain ketombak barusan. Ketombak lagi kaisarnya itu. Aiten, kita diskusi santai menjelang sambil menunggu sahur gitu loh. Jadi silakan bantah. Ternyata kalian bukan pengikut Yesus, antikristus. Kalau kita simpulkan seperti itu ya. Tapi ya whatever ya. Apakah ini Bible itu dalilnya memang ada kemudian tidak diajarkan di gereja,
atau sengaja sebenarnya pendeta sendiri adalah antikristus yang mengajarkan. Nah ini silakan direnungkan. Kami nggak mau menyimpulkan karena Bible Anda. Kalau secara Islam tadi udah dipaparkan oleh Ustadz Alif bahwa ada dua Al-Masih, begitu ya. Waduh, ada yang nguruk-nguruk lagi nih. Bang Aman Rahman, selamat pagi. Ini kenapa ini Kasar Nero? Bolak-balik turun naik. Sakit nggak tuh kena tombak? Gila emang, gila. Rawan ini. Ini room keramat banget, teman-teman. Teman-teman tolong di-follow akun saya, teman-teman. Ya, ini tempatku ada mati lampu, jadi saya izin parkun dulu, takut ini peralihan ke data. Izin cek dulu. Siap Ustadz Alif. Itu mati listrik atau mati lampu, Ustaz? Nggak tahu ini lampunya mati. Emang listrik bisa mati ya? Bukannya orang yang kesetrum listrik itu yang mati? Iya, tergantung. Jadi Tapi hidup lagi kayaknya. ya kalau hidup lagi dia akan jadi sumber energi yang dituhankan itu nantinya. Ya kalau bisa bangkit listrik pun bisa jadi itulah ya. Ya, karena ada istilah arus AC dan DC itu. Jadi kalau digabungkan menjadi 3 dalam 1 dan dia hidup, dia itu akan disembah menjadi energi yang abadi itu nanti. Jadi Tuhan, bahaya itu. Bukannya AC/DC itu depan belakang? Gimana ini Pak Rocky ini? AC/DC. Allah ya Rabb, kemana lah kita ini karena nggak ada hutan. Tapi memang ngeri teman-teman. Saya tadi itu ke Komalnya Oten, coba lihat-lihat. Mereka itu gila asli. Kayak nggak tahu malu. Saya naik, suruh jawab. Mau jawab dikasih apa yang muter waktu itu. Ya mana lah bisa ngomong. Aduh, jadi jangan kalian teman-teman Muslim naik mau dimanfaatkan. Pertanyaannya juga lucu, yang dibaca terjemahan. Kemudian dari terjemahan ditanya Al-Quran yang bahasa Ibrani mana? Ya Allah ya Rabb. Jadi nggak ada yang benar nyari ilmu di Komalnya Oten itu. Mereka nggak sadar mempermalukan pengetahuan mereka. Ini kalau mau sharing, tempatnya adalah di Komal-Komal Muslim. Jangan ya, kalian mungkin yang menganggap bahwa diskusi itu menang kalah dengan seperti itu bisa menang, tapi mempermalukan yang buat Komal untuk live, kemudian nggak sadar. Nah itu yang masalah tuh. Itu begitu mau dikasih pemahaman Al-Quran itu yang mana, terjemahan atau bahasa Arab, nggak mau terima. Ya memang begitu lah kan. Ya, saya jadi teringat pepatah Cina Kang Dito itu. Tapi karena saya tidak ingat tidak memahami secara baik bahasa Chinese itu. Intinya itu adalah rahasia bagaimana berpikir agar selamat itu. Itu bagus banget isinya itu, Bung. Iya, saya paham itu. Benar. Ya, kalau diarahkan ke yang bahasa Cina, ya karena nggak ada Al-Quran yang diturunkan di Cina kan gitu ya. Iya, jadi pepatahnya itu tentang bagaimana rahasia metode berpikir yang baik agar selamat itu. Tapi konteksnya bagus isinya itu. Akang, stok OT-nya udah habis nih, nggak ada lagi. Lagi pada ini pesta makan bipang.
Lagi jadi penombak kayak. Ya, 1000 mata memandang yang masih di komen ini itu di follow akun Kaisar supaya lebih kreatif lagi membuat iklan, dan tombak-tombaknya banyak menyerang lagi ke dia, bukan ke kami, begitu ya. Agak lain lagi nih Kang Dito. Guys, follow aku guys. Ampun guys, keramat ini Rumin. Guys, follow guys, follow guys. Ya, disapa dulu. Clarista, selamat pagi. Clarista, selamat pagi. Clarista, Mbak Clarista, selamat pagi. Panggilan terakhir kepada Saudari Clarista, silakan bersuara. Clarista. Alamak, yang udah nggak hidup ini orangnya. Nggak mau ngomong. Awas nombak ini akan. Turunin aja. Moderator masih ada di bawah, banyak kan? Mantap. Oten sedang mengetik. Ya, lemparin aja teman-teman. Kalau ketahuan di bawah masih ada yang aroma-aroma oten, lemparin ke atas. Ya, kita siap menjaring untuk kita adakan diskusi supaya jalan. Kalau nggak ada, ngapain lagi? Iklannya juga nggak jalan-jalan ya, takut ditambah lagi dia. Woi, Memang harus dipancing ini Akang, serius deh. Memang harus dipancing. Pancingannya kalau tadi 1 Korintus pasal 5 nomor 5 itu ternyata yang benernya justru kita mendapatkan satu ilmu lagi, original teksnya yang di situ ada tertulisnya kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus itu. Ternyata itu palsu, nggak ada. Jadi langsung diserahkan kepada iblis. Wah, makin serem. Nah, sekarang kalau mainan itu sudah dilurusin, kita cari yang bengkok lagi. Antikristus sudah membuat otak teman-teman Kristen ini sedikit waras. Tinggal satu lagi. Orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus. Nah, ayo. Silakan naik sini, tak tungguin sampai subuh. Ayo. Yang menjadi polemik, orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus, kalian menyembah Yesus, apa bedanya kalian dengan yang kerasukan iblis? Nah, silakan naik. Kalau memang berani untuk menyamakan diri dengan iblis yang merasuki manusia menyembah Yesus, nggak ada bedanya. Kita tunggu kesiapan Anda. Silakan naik. Moderator, di bawah, lempar yang di bawah, yang sudah mulai kejang-kejang. Yuk. Ayo. Wah, dia jatuh. Aku yang ngomong. udah punah otennya. Saudara-saudaraku yang dari RT 16, Oten, Katolik, penyembah knalpot Mio yang menuhankan karung pupuk urea, naik. Biar diperjelas sama kalian, selama ini kalian menuhankan iblis. Naik. Ini pakai data ini. Naik. Biasanya panas digituin. Ngeri ya, aku yang ngomong ada korbannya.
Ya, Arifandi, selamat pagi. Arifandi, selamat pagi. Ya, pagi bang. Arifandi, pagi bang. Waduh, nafasnya. Bang Rafli, gimana Bang Rafli? Ada yang mau disampaikan bang? Waduh, ini yang mana ini yang nafas, buang nafasnya kenceng nih. Waduh, bang, jangan ditiup-tiup bang, sakit kupingku bang. Halo, pagi, aduh. Ya bang Arifandi. Mana sih si Akang ya? Aduh. Ini lagi nyuling juga ini bawah ini. Ya, good boy. Langsung turun dia. Ini Bang Arifandi ini juga nyuling ini, Akang. Iya kah? Iya, nyuling dia. Waduh, kok orang-orang tidur bisa minta naik ya? Pengawas TikToknya ketawa-ketawa mulu di bawah. Ini kenapa ini bisa kecolongan ini? Yang naik kok malah yang nafas panjang itu. Terus ada gelombang-gelombangnya itu kan. Wah gitu. Keasikan kali dengerin tadi ada pantun, ada pepatah Cina juga, dengerin Ustadz Alif, lampu mati, padahal yang mati bukan lampu tapi listrik. Ini pada ngorok semua dari itu naik-naik ini. Macam mana nih? Waduh, izin naik jadi berhala. Jangan bang, jangan. Ketakutan semua dia, onten abangku. Edis dapat penghinaan lagi, apologet Islam panggung Edis kembali menyala. Saya aja kemarin sempat buka komal juga sama, ada saudara muslim. Kok malah saya yang diserang? Harusnya Kang Dito jawabnya jangan begitu. Nah kan aku nggak naik ke sana. Itu kalau Nabi Muhammad kata dia Rob, kan dalilnya begini-begitu. Iya, antum bisa mengkanter, tapi apakah antum tahu kalau mereka itu niatannya bukan untuk mau dibenarkan, mau diluruskan, enggak. Apa sih manfaat mereka itu membahas tentang itu? Enggak ada. Gitu loh. Enggak ada. Jadi diskusi lintas agama itu just retorika. Akal itu tetaplah berfungsi. Kenapa orang diskusi itu yang tantrum, yang membara gitu kan? Kenapa itu? Karena belum dewasa dan mengerti retorika debat itu bukan menang kalah, tapi memantahkan argumentasi dengan cara sesuatu yang rasional. Itu. Nah, kalau niatnya mau membenarkan itu namanya ngasih mata kuliah. Betul. Ya contoh Mikana buka live, dia bilang Yesus Tuhanku Allahku. Ya kan jelas mereka, jelasnya mengatakan seperti itu antikristus. Ngapain lagi? Benar nggak? Ayo. Yang pakai tema Yesus adalah Allah, itu kan antikristus. Ngapain lagi? Nggak bakalan mau. Jadi kita harus membedakan apakah orang yang mengangkat tema itu
faham tentang apa yang diangkat, atau cuman klaim dan tuduhan. Nah, kalau dia monolog di Indonesia habis kan gitu ya. Ya caranya memang harus, nggak usah dilihat dia itu orang jago, orang pintar retorika, bukan. Faktanya adalah dia itu di Amerika ngapain, itu loh. Untuk menghindar mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan itu. Jadi Iwan bilang semuanya teman-teman yang Muslim nggak perlu untuk mencari itu, kecuali ya kalau yang kita lihat Ustadz PI, Kang Nandar, Ustadz Wafi, Gus Wafi udah menjelaskan sedetail mungkin tentang keilmuan di dalam Islam. Apakah dia berubah? Enggak juga tuh, itu loh, enggak juga. Justru yang kita lihat fakta histori jejak digitalnya Edis, kenapa dia pergi ke Amerika bukan karena menghujat Islam. Dia menghujat patung di dalam gereja orang Katolik. Itu poinnya. Itu poin. Poinnya di situ. Ngapain lagi? Sama halnya kita nonton orang bodoh, kemudian ada orang yang mau memberikan penjelasan, berharap dia mau terima, publik menerima. Justru dijadikan tertawaan. Jadi main sama Edis nggak perlu yang benar, yang sesuatu yang pasti aja. Sebut semuanya yang ada di Bible. Yang menyembah Yesus iblis, yang menganggap Yesus anak Tuhan iblis, kan gitu. Yang menuhankan Yesus antikristus, pengikut iblis, dajjal. Selesai. Tontonan kayak gitu apa yang mau dilihat edukasinya? Mengharapkan Edis bunyo di dunia, bonyok di akhirat, nggak mungkin. Kecuali ditabrak tronton katanya tadi kan. Ya Bang Regar 18, selamat pagi. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepencet bang, kepencet. Maaf bang, kepencet. Iya. Bisa turun sendiri bang. Ah. Oke, silakan Oten naik. Iya, bunya. Bunya itu apa sih, bahasa Batak kan? Bahasa Medan bunya. Bunya itu udah nggak ada lawan. Udah cuman curhat, ngata-ngatain, ngujat. Itu ciri-ciri orang bunya. Mau diapain pun udah, yang penting aku udah ngomong aja lah tanpa dalil pun, itu bunya. Itu bunya di dunia, bonyok di akhirat. Itu. Ayo. Mana Oten? Ya, coba teman-teman di ini ya. Di interaktif, tolong dibantu saya, bunya itu apa bunya? Bener nggak? Bunya itu adalah sesuatu yang udah nggak ada lawannya, udah menyerah tanpa syarat begitu. Betul nggak? Sama seperti tadi Bang Andi nanya sama ibu-ibu yang bergelar, katanya bergelar apalanya itu kan, apakah Tuhan orang Kristen sama dengan Tuhannya Nabi Adam? Nah dia jawab sama katanya. Siapakah Tuhannya orang Kristen? Yesus katanya. Siapakah Tuhannya Nabi Adam? Allah Bapa, Elohim. Bisanya dia bilang begitu. Sama tuh beda tuh. Jadi udah nggak ada lawan, udah bunya, udah kelihatan ini. Akang gimana Kang? Udah 1:30 eta. Lanjut.
Ya udah Abah istirahat kita dulu. tutup aja bang. Saya juga ngantuk ini. Semalam kurang tidur. Oke. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jazakallahu khairan katsir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu akbar. Kami jelaskan dengan cara kami. Cara Anda bagaimana? Anda mau bilang ini, Anda mau pakai Tritunggal. Manusia itu berbentuk tubuh dan kami percaya kalau Tuhan itu berbentuk roh. Yang roh yang dihembuskan ke manusia dia turun ke dunia itu esensinya sebagai Tuhan itu roh. Kalau berbentuk daging itu tidak bisa bilang Tuhan. Anda Mengerti tadi nggak? bilang firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Ya kalau firman itu dari Tuhan memang itu firman Tuhan. Terus saya tanya Anda tadi, firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Atau apa ini? Firman ini apa? Firman itu ya firman Tuhan loh. Terus lo sampein nggak percaya? Sekarang gini loh, sekarang tanya. Bro, Anda ini tidak mengerti ya. Saya tanya Anda, firman ini Tuhan sepenuhnya atau tidak? Namanya firman Allah ya datang dari Allah toh, bro. Iya, saya tanya, firman ini Tuhan sepenuhnya atau tidak? Atau hanya perkataan? Maksudnya perkataan. Maksud kalau sekarang tanya begini itu udah beda konteks, Bang. Pertanyaan Anda jawab saja. Anda jawab iya atau tidak. Kalau memang dia datang, tidak, ya sekarang tanya balik Abang. Kalau dia datang dari Tuhan itu Tuhan belum selesai. Saya tanya ini, firman ini yang Anda agung-agungkan, firman ini Tuhan atau bukan Tuhan, bro? Tuhan ya, sepakat. Tuhan saya kunci. Kunci ya. Terus sekarang firman itu saya ganti. Tuhan telah menjadi manusia, oke? Sepakat, oke. Nah, ketika dia menjadi manusia, apakah hakikatnya dan ketuhanannya dan kemahakuasaannya hilang atau tidak? Sekarang saya jawab kan. Waktu hilang dia atau tidak? Hilang atau tidak? Saya jawab, gak usah ngotot, saya jawab dulu. Saya hanya tanya hilang atau tidak. Makanya saya jawab dulu, diam dulu. Nanti kalau saya udah jawab baru ngomong kan gitu. Silakan. Waktu dia datang ke dunia sebagai manusia, dia meninggalkan hakikatnya sebagai Tuhan ketika dia dalam berbentuk manusia. Oke, meninggalkan hakikatnya. Ada datanya? Ada datanya? Ada datanya nggak dia meninggalkan hakikatnya? Ada? Maksudnya gimana? Ada. Anda bilang tadi dia meninggalkan hakikat ketuhanannya. Saya tanya, ketika dia menjadi manusia, Anda katakan meninggalkan hakikat ketuhanannya, di mana datanya? Buka di Yohanes, Bang. Yohanes. Di mana? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 14. Buka dulu sampean. Yohanes 14. Saya buka. Yohanes 14, sabar. 14. Sebelumnya ingin sapa Bang Rocky Gersang, takutnya nyamar nih. Bang Rocky Gersang, dibuka mic-nya Bang Rocky. Selamat malam. Asli ya. Oke, silakan. Nomor berapa? Yohanes 14 nomor berapa? Nomor berapa? Oi. Rocky Gersang mirip suaranya Bang Rocky. Carikan. Lama kali, Bah. Ya sabar, kita juga bukan sama aku aja. Kau nanti Bang Rocky nanti Bang Perang sama Bang Rocky ya. Ini selesaikan dulu Bang Ronaldo sama Bang Christian, silakan. Sabar. Yohanes 14 nomor berapa? Saya mau lihat hakikatnya. Dia meninggalkan hakikatnya itu di mana itu? Yohanes. Allah yang hakikat bukan Tuhan loh, Kristen. Diam. Tunggu dulu Bang Perang. Nanti sama Bang Rocky ya, silakan. Silakan Bang Sul. Iya, ini saya mau tanya dia ini. Saya mau tagih ini di mana itu? Sabar. Ya, sambil nunggu dulu, tap layar dulu, follow dulu, ya kan. Bila perlu give sampai 100.000 habis itu saya turun tidur, ya. Nggak apa-apa. Siapa yang marah? Ada yang marah? Jangan marah ya. Nggak ada Bang, nggak ada. Aduh, lama kali, Bah.
Christian Ada atau Batak tidak ya? ini? Diam dulu kau. Oke, Bang Ronaldo, dicepat-cepat silakan. Udah mau sahur lama kali bah. Gimana nih? Jangan lama-lama, Bang. Nggak bisa dijawab itu. Iya, diam dulu kau. Diam dulu kau. Yohanes 1. Yohanes 1 atau apa ini? Yohanes 1 Yohanes. 1 Yohanes. Iya. Ayat 7. Sampai coba baca. Nomor 7 ku baca ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita bersekutu satu dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya mensucikan kita semua. Apa ini? Ayat apa yang sampean baca sampai bawah, baca sampai bawah 7. Sampai bawah 7. Ini 7 ini enggak ada. 1 Yohanes 5, Bang, ayat 7. 1 Yohanes apa? 1 Yohanes 5. Buka, Sebab makanya ada 3 buka. yang sebentar. Sebab ada 3 yang memberi saksi. Apa ini firman? Mana? Ya makanya sampai baca dulu biar pahami dulu. Jangan hanya asal firman. Ini udah saya baca. Ini udah saya baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Mana hakikatnya? Hakikatnya mana? Sampean tadi kan tanya toh, Firman itu Tuhan apa bukan? Saya tanya, di mana hakikatnya itu? Hakikatnya Ini loh, di mana yang Anda tadi katakan? Sabar, sampai dengar dulu. Sebab ada 3 yang Enggak memberi nyambung kesaksian ini. di dalam. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Ayatnya lagi enggak jelas. Sampai pula, kau. begini, sampai tadi kan pertama tanya itu kan Firman itu adalah Tuhan bukan kan? Saya jawab dulu pakai itu. Biar sampai mengerti dulu di situ. Yang saya minta ayatnya tadi, di mana hakikat esensi hakikatnya itu meninggalkan Dia di mana? Kok meninggalkan Di mana ayatnya? Enggak begini Bang, tadi yang sampean tanya itu sabar, enggak usah ngotot, enggak usah emosi. Sampean tanya kan tadi itu sabar, sampean tanya kan tadi Firman itu Tuhan atau bukan? Tanya itu kan? Sekarang tanya itu enggak? Sampean tanya itu enggak? Sampai tadi tanya itu bukan itu yang saya tanya, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, Anda tadi bilang pura-pura dulu lagi. Meninggalkan Dia. Yang saya tanya di mana ayat itu? Di mana ayat ini? Ayat lain ini. Nah, makanya ini saya kasih tahu sampean tadi sampean tanya tentang apa? Tanya tentang Firman itu bukan Tuhan bukan? Kan begitu tadi pertanyaannya. Saya nggak tanya Firman, Oten. Saya nggak tanya Firman. Yang saya tanya tadi, di mana hakikatnya meninggalkan Dia itu di mana? Itu ayat yang saya minta. Nggak nyambung kau ini. Begini Bang, karena Tuhan Allah itu berbentuk roh. Firman ketika dia ngomong Firman. Kau bilang ini. Sekarang saya tanya abang satu aja. Saya tanya abang satu aja. Saya nggak tanya Firman. Saya nggak nanya Firman. Yang saya tanya di mana hakikatnya meninggalkan Dia yang Anda katakan tadi. Anda bilang ada di Yohanes. Yohanes berapa? Anda kutip Yohanes 1:5 nomor 7. Ini beda, saudara. Ini ayat palsu. Meninggalkan Dia maksudnya? Ini ayat palsu ini. Kok ayat palsu lucu sampean tuh? Iyalah, ayat palsu sekarang ini. Saya tanya sampean. Sekarang saya tanya sampean satu hal. Sampean nanya tadi apa? Kan tanya. Jawab pertanyaan saya saja. Dengan jawaban Anda gak nyambung. Anda mau bertanya. Begini bro. Begini gak nyambung. Sampean tuh mau tanya tentang kehakikat Tuhan dalam berbentuk manusia, terus sampean sambungkan dengan Allah. Kita to poin aja langsung di situ. Pertanyaan sampean yang terlalu melenceng-melenceng. Kan begitu. Saya menjawab sampean dengan menjawab Anda dari tadi ini muter-muter yang saya tanya, dengan ayat itu sudah bisa menjelaskan sampean. Hakikatnya meninggalkan Dia, hakikatnya Firman. Hakikatnya Firman sebagai Tuhan kan ya sampean mau tanya pada intinya kan. Iya kan itu kan intinya sampean. Terlalu bolak-balik Dia di mana? Iya saya tanya hakikat meninggalkan Dia di mana? Sampai tadi buka tidak? Hakikatnya. Oh, jangan pura-pura lupa. Hakikatnya meninggalkan Dia di mana? Di mana? Hakikatnya meninggalkan Dia maksudnya? Di mana? Anda bilang tadi.
Apa? Anda bilang tadi hakikatnya meninggalkan dia. Saya tanya di mana itu, di ayat berapa? Anda bilang di Yohanes. Yohanes berapa? Ada pula kau ini. Jangan tuh cuman intinya begini, Bang. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Di mana? Saya tagih di mana? Sampean kan intinya kan sampean mau tanya. Intinya sampean dari pihak sebelah. Sampean saja belum kasih saya di mana ayatnya. Loh, sampean saya tanya simple. Yang saya tanya, inti dari pertanyaanmu itu apa? Tujuan dari pertanyaanmu itu apa? Inti dari pertanyaan saya, di mana hakikatnya meninggalkan dia? Di mana hakikatnya meninggalkan dia? Maksudnya? Bentar lagi Zulkifli, bentar lagi. Tenang. Hakikat apa yang Ronaldo. Ini edukasi yang buat kamu. Apologi silakan. Silakan. Sedikit. Besarin saya sedikit. Nah, aduh uangnya kebetulan ke Bene. Nih, jadi ini edukasi ya. Kalau sebentar Bang. Nah, besarkan saya. Dah. Ini edukasi sedikit. Udah. Yang tadi itu dikatakan sama Aki Zulkifli itu palsu. Ini kan, jadi dalil yang kamu gunakan ini kan. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pencet di sini, Bang. Habis pencet di sini, lihat di tafsir. Nih. Nah, baca di sini, Bang. Nih. Nah, Bapak baca sendiri. Ini ayat nih kan? Nih, Yohanes 1:5 nomor 7. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apanya yang tidak asli? Ini maksudnya sekarang saya tanya apanya yang tidak asli? Ini ayatnya tidak asli nih. Lah kita dapat perjanjian baru itu sebagai kepercayaan. Ketahuan dong lagi teleponan. Aduh tutup dong. Kalau kau mengatakan bahwa ini meragukan, saya buka langsung di otoritas Kristen. Saya buka di otoritas Kristennya. Nih, ini otoritas Kristen ya. Nih kita buka di sini. Otoritas Kristen Indonesia. Alkitab Sabda. Kita beda data aja nih. Lu jangan lihat muka saya terlalu ganteng, nggak pakai baju lagi. Bahaya. sorry. Jangan kesel. Ini ya, saya tunjukin ya. Nih, saya tunjukin. Sabar. Saya ambil ini dulu. Udah kabur. Tunggu. Dia kabur ya. Uangnya merah, Bebe, uangnya merah. Sabar ya. Sabar. Nih, ini ya. Udah turun kan? Gak apa-apa, edukasi. Buat orang Kristen ya, edukasi. Ini otoritas Bible Alkitab Indonesia. Bible Alkitab Indonesia yang sekarang dibukukan dan digunakan oleh seluruh Kristen di dunia. Nah, kita klik di sini nih. Kita pencet di sini. Tidak asli. Nah, nanti yang menjawab itu sendiri adalah Alkitab Indonesia. Nah, kita pencet di sini, oke. Nah, muncul di sini. Kita scroll ke atas sini. Nah, muncul nih. Nah, kelihatan dah jelas. Kita besarkan. Ya, kita baca dari Markus 17 ayat 16. Kebanyakan naskah ini tidak memuat ayat ini
ya kan? Sehingga ternyata tidak asli dalam Markus. Mana lagi? Markus 11 nomor 26. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah dan kiranya tidak asli. Tidak asli, tidak asli, dan tidak asli. Jadi yang mengatakan tidak asli bukan apologet muda, bukan kaum muslimin, bukan Aki Zulkifli, tetapi Alkitab Sabda tuntut ini orang, masukkan dalam penjara, kasih makan dia rumput. Jangan lagi tuntut umat Islam. Lanjut, silakan Aki Zulkifli. Oh, materi yang luar biasa, apalagi muda, Masya Allah. keren. Oke. Iya, pinjam dulu Masya Allah, 100 Masya Allah. saudara, pinjam dulu 100 Aki Yunus. Lanjut soleh. Oke, Bang Ya, Perangi lanjutkan gitu. mulai mau berdialog dengan siapa sekarang? Kan Mungkin gitu, Bang kan gitu Rocky, lanjut. Bang apalagi Ya, muda atau Bang saya- Rocky dulu, soalnya baru naik ke atas duluan Bang. Boleh, silakan Oh, iya, iya. Bang Rocky. Iya, Lanjut, silakan. ada kan gitu lanjut. Iya, lanjut. Saya mantau aja, mantap. Iya. Silakan Bang atau Kang Dito silakan. Paulus ginjal Markus. Bang Rocky mau berdialog atau Bang Dito, silakan. Mau siapa? Besarkan Kang Dito, besarkan Kang Dito. Oh, Kang Dito. Oke, Kang Dito. Emang nggak kapok Pak Dokter ini? Udah kapok kan? Ganti pemain. Dokter abal-abal juga ini. Enggak, beliau memang profesinya dokter. Orang itu kalau dokter mau ngetes ilmu keagamaannya ya kita tengok di sini. Enggak paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kayak Kristen nggak? Kamu kayak Kristen nggak ngerti artinya Tuhan dan Allah dalam Kristen? Kau aja nggak jujur. Lanjut Kang Dito, nggak jujur dia. Lanjut. Oke, gini aja, terangin sama saya antikristus itu siapa dan bagaimana sih antikristus itu? Ada bosan aku. Ya kalian premi ke Paulus. Ya ngapain naik? Gimana sih? Aku dijambak, cuy. Aku dijambak. Bukan. Jadi kalau pengajaran di sini untuk kita diskusi lintas agama, dalil itu kalau bertanya, saya punya dalilnya. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Sebab penyesat itu telah datang. Nah, itulah kau yang baca. Jadi antikristus itu ada dalil. Sekarang kita bahas. Emang Iya, udah apa? pernah 2 bahas Yohanes sama 1 ayat 7 itu apa? Konteksnya penyesat itu bagi orang-orang yang apa dia? Yang mana? Bagi orang yang mana ya bagi penyesat itu? orang yang tidak menganggap Yesus datang sebagai manusia, itulah penyesatan. Nah, itu siapa? Nah, itu siapa? Orang Kristen. Orang Kristen mengakui Yesus manusia kok. Kalau saya dan teman-teman Muslim yang lain, ya kita tahu Yesus itu manusia, hanya manusia utusan Tuhan. Bukan. Emang orang Kristen tidak mengakui Yesus manusia? Coba kita uji. Siapa nama Tuhanmu, Pak Prangila? Tinggal tanya aja. Saya jawab, memang Yesus itu manusia. Manusia saja atau manusia tapi? Manusia saja atau manusia tapi? Kamu baca 1 Timotius 2 ayat 5 silakan. Ya, kalau kamu merujuk kepada Timotius muridnya Paulus, itu tulisannya Paulus, ngapain jauh-jauh ke sana? Apa sih Roma kau? 14, Kamu Roma diskusi atau apa 14. sih? Kamu diskusi atau mau apa? Kok Roma 14 nomor kau 9. membantah ayat? Bukan membantah, tak kasih tahu. Roma 14 Ya udah nomor baca 1 Timotius 2 ayat 5. Kau belum baca pun. Ya nggak usah ke situ pun. Roma 14 nomor 9. Sudah tahunya kamu siapa yang menyelamatkan Yesus? Siapa yang menjadikan Tuhan Yesus? Itu loh. Kok malah ngajarin? Gimana sih? Ya ngajarin, iya aku ngajarin karena itu kitab saya ngerti. Justru saya yang harusnya nanya ke kamu. Enggak ngerti, coba apa arti 1 Korintus 6 ayat 14? Allah membangkitkan Tuhan, silakan. Apa? Ya, coba Kang Dito, jelaskan sama saya apa arti 1 Korintus 6 ayat 14? Allah membangkitkan Tuhan, silakan. Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan apa Tuhan? Silakan. Allah membangkitkan Tuhan apa artinya Allah membangkitkan Tuhan? Tuhan apa Tuhan? Allah membangkitkan Tuhan. Oke, jawabannya di 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Sebab ada satu Allah yaitu Bapa,
dan satu Tuhan Yesus. Apa itu? Ya apa? Apa artinya? Apa? Yaitu LAI menggabungkan terjemahan Kurios dibaksa jadi Tuhan. Kalau kau menuju ke Iya, yang nggak aku tanya. dengarkan dulu. Jelaskan. Iya. Kalau di King James Version nggak ada tuh tuan master sama God, ya God sama master. Oke, terserah mau pakai tuan pun, terserah mau pakai tuan, terserah. Apa artinya alam membangkitkan tuan? Silakan. Sang Maha Pencipta langit dan bumi itu yang membangkitkan manusia itu, bukan Tuhan. Manusia yang Yesus kan manusia. terus? Ya udah. Apa? Kenapa nggak membangkitkan manusia itu? Kenapa nggak bikin? Kenapa pakai kata Tuhan? Pak Dokter, kenapa Pak Dokter ini bertanya aja udah bingung? Coba jelasin dulu antikristus itu apa? Kenapa harus pakai kata Tuhan atau Tuhan? Kenapa nggak udah kata manusia? Kenapa nggak Allah membangkitkan manusia itu? Udah gini Pak Kenapa? Dokter, kamu udah bunya beberapa kali sama saya, udah bunya, nggak perlu lagi ngelawan. Silakan sama yang lain aja. Apa arti bunya? Tahu nggak bunya? Nggak. Enggak kan? Makanya udah beberapa kali pun. Udahlah. Bang Erik mau maju Bang Erik. Ya itu Kang Dito, kamu mau lari kan? Kan jangan sok kepinteran. Iya, gini maksudnya gini loh. Kurang aja di framing. Bapak membangkitkan Tuhan, ini kan kitab kalian. Ya, kalianlah yang menjelaskan, kenapa tanya ke Muslim? Emang Bapak, kenapa kamu berbicara Bapak situ? Emang apa ngomong yang benar? Kena report ini. Kena report mungkin. Oh, Naik lagi. Mental mungkin. Mana nih? Naik lagi. Naik lagi santai gitu. Kena report ya. Naik lagi. Oh iya. Jadi gini, ini yang dibahas Kang Dito ini. Sahabat dulu. Aku dikit. Enggak ada. Ini sahabat dulu, gini. Jadi kalau kita naikkan lagi Bang. Oke lanjut. Kalau kita tuh fokus, Bang Dito tuh membuat ada narasi di Bible ini adalah yang antikristus. Nah fokus ke antikristus aja gitu loh, jangan lari kemana-mana. Jelaskan tentang antikristus itu gimana? Silahkan. Kalau belum disilahkan jangan ngomong. Sekarang, oke silahkan. Nah kan disilahkan malah diam. Botol. Dibuka mute-nya. Orang lain ngomong nyerocos, disilahkan diam lagi. Ayo ngomong. Woi. Tampar Bang Bal. Ngomongin apa? Tampar Bang. Ya jelaskan tentang antikristus katanya Bang Dito nih, kenapa, bagaimana nih, silakan. Kalau berbicara 2 Korintus 1 ayat 7 itu berbicara akan datangnya penyesat ke seluruh dunia kalau tidak mengakui Yesus itu adalah manusia. Itu adalah poin utamanya. Entar dulu. Kok dokter nyembuhin orang sakit, kan ini malah dokternya yang kelihatannya sakit. Dengar. 2 Yohanes 1 ayat 7 itu berbicara penyesat atau antikristus itu orang yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Orang Kristen itu bukan antikristus. Orang Kristen itu mengaku Yesus itu adalah manusia. 1 Petrus 3 ayat 18, 1 Timotius 2 ayat 5, masih banyak lagi. Ya, lalu kalau kalian tanya antikristus itu, ya coba aku tanya kamu, Baal, kamu mengakui nggak Yesus itu adalah Tuhan yang merupakan manusia? Silakan. Jadi persilakan Bang Kamu tidak mengakui Yesus itu. Ya. Oke, baik. Tidak mengakui Yesus yang kami imani Tuhan itu adalah manusia, kamu itu salah satu dari 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebentar. Oke, kamu kan bertanya sama saya, apa kamu percaya Yesus datang sebagai Tuhan? Saya bilang tidak, karena di 2 Yohanes 1 ayat 7 tidak ada Tuhan di sana. Sebab banyak penyesat telah muncul, bukan akan muncul ini. Kalimatnya telah.
Ya kan? Iya. Telah muncul. Sabar dulu, sabar. Jadi bicara bukan yang akan datang ini. Telah muncul. Telah muncul ini kan Paulus juga udah telah muncul di saat Yesus ini kan sejaman dengan Yesus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Bang Dito tanya kepada kalian, apakah kalian percaya Yesus Tuhan atau manusia? Kau bilang Tuhan, manusia juga. Nah ini antikristus. Kau tambah-tambah. Pada kalimatnya Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tidak ada kalimat dan Tuhan, tidak, dan ilahi tidak ada situ. Nah, artinya betul bahwa Kristen ini antikristus. Kalau ditanya balik, bagaimana dengan Muslim? Muslim meyakini bahwa Yesus datang sebagai manusia, utusan Tuhan. Kang Dito bilang begitu. Ya antikristus ya kalian Kristen. Ah, silakan. Ini ya. Kenapa aku di mute? Kenapa di mute? Nggak Ini ada ya, yang ini mute. makanya lemes banget kalau ngomong sama kalian itu botol gitu loh. Kau udah bilang Tuhan itu gelar. Bukan Allah. Berbeda sama iman kalian. Dibilang Kalau bagi antikristus kita, kok lari ke itu adalah Tuhan Allah lagi, Tuhan Allah lagi. Kemanusiaan Yesus. Nih. Nah, 2 kalau Allah Yohanes itu menjadi hakikat atau sembahan. Makanya tadi ketika aku tanya tadi 1 Korintus 6 ayat 14 Tanya apa, dijawab apa. Nah, repotnya nih. Saya tunjukkan karena izin ya. Kamu Biarkan saya Bunda Melani yang cantik jelita bidadari. udah salah. Ini kita Oh, pakai ini data ya, Bang, nih. ya? Ya, Ya, silakan. saya pakai data Sebentar, nih. ya. Antikristus. Paham, Mem. Yesus Nah, itu kamu dari Ini lahir kan? udah tuh. Ini kan sebab Bentar. banyak penyesat. Ini kan ini. Sebab banyak Dan Yesus itu lahir memang manusia juru selamat. Ya, dengarkan dulu nih, kita buktikan. Pakai data aja, nggak usah ngawur, pakai data langsung. Sebab banyak penyesat Ini sinyalku jelek. muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus. Yang tidak mengakui Penyesat Yesus itu siapa? Kita cari tahu Yang di tidak sini mengakui nih. Yesus Nih, manusia saya siapa? Iya, dengarkan, saya uraikan. Ini antikristusnya, penyesatnya tertuju kepada siapa? Tenang ya, Pak. Matius 7 Emang Yesus ayat datang 15. sebagai manusia? Emang siapa yang bilang datang sebagai malaikat? Ya, tenang ya. Datang sebagai Boleh manusia. boleh saya bacakan firman Tuhanmu, kalau nggak dihargai nggak apa-apa. Boleh? Iya, jadi Ini firman. emang Tuhan Yesus datang sebagai Ya manusia. sabar dulu nanti ditanggapi Bang Kris. Gak ada yang Sabar bilang dulu. datang sebagai malaikat. Kalian Sabar dulu, Ya, sabar dulu. Kita mau tahu nih, ini tertuju kepada siapa nih? Penyesat itu antikristus itu siapa tuh orangnya? Kita mau tahu nih. orang yang Nah, tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia itu mau penyesat. mau dijelasin. Saya tampar kamu pakai uang mau? Jadi Aku diam. Aku yang lebih tahu dari kamu. Aku yang lebih tahu dari Waspadalah kamu. terhadap dengarkan dulu, dengarkan saudara. Aku yang lebih tahu dari kamu. Iya, sebentar ya. Ya, Waspadalah terhadap jadi kamu gak usah memframing agama orang lain, dosa. Sabar Kris, sabar dulu kamu Kris. takut Nanti dosa ditanggapi enggak? Kris. Nanti ada waktunya ditanggapi ya. Silakan Kris. Jabat dulu. Lanjut Bang Apollo. Ciri-ciri bunya itu, ciri-ciri bunya itu. Iya, ini nih orang-orang penyesat ini, orang-orang penyesat ini. Ini yang dikatakan antikris. Mute dulu Kenapa dia ini? Mel, di mute Mel, di mute dia Mel, di mute. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang Siapa datang yang kepadamu. palsu? Sebentar. Yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala yang buas. Kita cari nih, dengarkan. Kita cari tahu nubuatan Tuhan. Ya kan? Kita cari nubuatan Tuhan. Baca di sini ya. Kejadian 49 nomor 27. Nih kita baca. Gue besarin nih. Sampai matamu nih. Tadi mereka datang seperti domba, padahal mereka seperti serigala yang buas. Kita baca di sini nih, nubuatan Tuhan. Benyamin, kamu dan
Turunin aja, Melani, turunin aja dulu biar kita dapat edukasi, diturunin aja biar dia enggak turunin aja dulu dia. Dia ini memang ngerecokin sengaja biar orang nggak paham. Jadi Matius 7 nomor 15 tadi jelas ya. Ada serigala yang buas. Di sini Tuhan sudah memberikan nubuatan dalam perjanjian lama. Ini data ya, by data. Benyamin, kamu dan keturunanmu, kamu dan keturunanmu akan seperti seekor serigala. Ingat ya, ingat nih. Benyamin, kamu dan keturunanmu akan seperti seekor serigala. Kita buka di sini. Siapa sih yang berasal dari keturunan Benyamin? Buka di sini. Efesus 2, Filipi 3 ayat 5. Nih. Filipi 3 ayat 5. Begitu santai dong. Kita baca. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin. Berarti yang dikatakan dalam Matius 7 nomor 15, berhati-hatilah terhadap terhadap nabi-nabi palsu yang datang seperti domba padahal mereka seperti serigala. Itu tertuju kepada Paulus. Paulus dari keturunan Paulus Benyamin. emang orang Yahudi. Paulus gak disunat. Ini Filip ini apa? Filip ini perkataan siapa? Itu bukan Paulus. Itu bukan Paulus. Paulus itu orang Yunani. Paulus itu bukan orang Yahudi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Kau bilang bukan Paulus. Aku orang Farisi. Paulus ini adalah dulunya orang Farisi. Ya kan, kalau Anda buka dalam 1 Korintus 22 ayat 19, di situ diletakkan bagaimana ketika Paulus pertama kali mengajarkan tentang ajaran-ajaran tentang Farisi terhadap manusia. Hingga dia membunuh. Pakai Roma 11 ayat 1, Bang. Pakai Roma ayat 11 ayat 1, Bang. Ada juga di Roma nih. Roma 11 ayat 1 juga ada nih. Iya. Roma 11 Kenapa di mute? Aku malas sekali kalau di mute loh. Ayat 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya sekali-sekali? Tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin, Roma, Filipi, Efesus, Kisah Para Rasul, mulutnya Paulus, suratnya Paulus, perkataan Paulus. Berarti yang diterangkan di sini dalam Matius 7 ayat 15 ini tertuju kepada siapa serigala ini? Hanya satu sosok yang mengaku dari orang Farisi keturunan Benyamin yang menjadi rasul. Ini siapa? Sedangkan di dalam perjanjian lama tadi Tuhan sudah bernubuat, Benyamin, keturunanmu semua akan seperti seekor serigala. Sekarang tunjukkan saya satu orang selain daripada Paulus yang menjadi rasul dalam kekristenan, berasal dari suku Benyamin dan orang Farisi, baru kamu bisa mengatakan bahwa nabi palsu itu, penyesat itu, antikristus itu bukan Paulus. Data ya? Data. Lanjut, Aki, saudaraku Baal dan Kang itu. Saya tambah lagi. Itu kan Aki Yunus. manusianya. Saya tambah Aki Yunus. Itu kan Saya tambah manusianya yang penyesatnya nabi palsu. Nah, sekarang yang ngajarin si iblis. Coba 24 Matius 24 nomor 45 coba. 4 dan 5. Si Yunus coba. Apa? Mau dibuka? Sabar, saya on cam lagi. Nah, wah, kalau on cam lagi lama lagi dan nunggunya di tempat saya gelap. Tunggu ya. Ngobrol-ngobrol dulu deh. Tunggu berapa lama? Memang harus gelap dulu lamanya. Saya tambah sedikit Aki Yunus. Nih, saya tambah sedikit Boleh, ya kan silakan. gitu ya. Izin ya. Nah, Paulus kan berkata di dalam Galatia 1 nomor 15, dia mengatakan,
Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ternyata di dalam Mazmur 58 nomor 3 disebutkan di sini, mereka itulah anak haram dan orang jahat, mulai daripada rahim ibunya juga, orang fasik dan pembohong, mereka itu mulai dari perut ibunya. Siapa itu? Paulus. Oke, sekarang yang Kristen ditanggapi dulu biar jangan dibilang dikeroyok lagi. Aduh, kayak biar framing oten-oten nih. Ayo Pelangi jawab. Nah, ini disuruh buka mute-nya woi. Disuruh ngomong nggak mau ngomong. Ayo Pelangi. Dan kalau misalnya Paulus keturunan Abraham, kita minta di mana silsilahnya Paulus kalau dia mengatakan dia keturunan Abraham. Wow. Bunda Melani yang coba yang sapa dia, Bunda Melani sama cewek kelihatannya dia. Ngomong cowok nggak mau dia. Bunda Melani, sapa tuh Pelangi. Ngeri dia memang dia. Memang bingung yang kita inilah kalian nggak nyambung. Inilah kalian nggak nyambung. Tadi itu antikristus itu yang tidak mengakui Yesus manusia. Itu kan dasarnya. Kok lari ke Paulus? Paulus itu mengakui Yesus manusia. Bahkan enggak. Dengar. Paulus itu mengakui Yesus manusia. Ini kalian itu ya dasar aja udah salah, ngawur. Ini kalian otaknya di mana? Pada botol bilang itu siapa? Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan itu siapa? Roma 14:9. Yesus sendiri yang berkata, aku adalah guru Tuhan. Yohanes 13 ya. Ya guru ya bukan Tuhan. Berarti kalau kau Tuhan kan antikristus. Guru dan mana sih? Tuhan. Aku sama apologet muda dulu ya. Ini kayaknya apologet muda ini kayaknya apa ya? Dari dulu itu suka berapologet tapi nggak tahu ilmunya itu gimana. Oh, kamu mau uji? Kamu pakai apa? Guru? Iya, salah orang kau, salah orang. Sikat, Bang Aki Yunus, sikat. Kamu mau tadi aja kamu udah salah. Dari dasarnya itu 2 Yohanes 1:7 itu berbicara yang tidak mengakui Yesus itu manusia. Ya, Yesus itu. mengaku aku Kamu lari guru dan kemana-mana. apa tadi? Ya, Yesus mengaku aku guru dan apa? Tuhan. Buka Yohanes 13 ayat 13, baca. Oke, kau baca ya. Kau baca, kau artikan ya. Kau baca Yohanes 13 ayat 13. Tu penoe ego ho didas kalos kai ho kurius kai, ya kan? Kalos lego aimigar. Artikan. Mana di situ Yesus Tuhan? Cepatlah perkataanmu, aku guru dan Tuhan. Ya, benar, perkataanmu itu benar. Ya, itu artinya. Konkem boleh nih ya. Konkem kau ya. Emang kurang ajar kau ini. Nipu-nipu pintar kau ya. Itu isinya Yohanes 13 ayat 13. Aduh sayangnya kalau on cam lama lagi bukanya ya. Ini dia kenapa yang ngelik-ngelikan tadi? Alhamdulillah udah kebuka ya. Kau lihat di sini. Ini kurios apa ini? Kita buka kurios. Ya? Kurios itu Tuhan. Kurios itu Tuhan. Tuhan. Mana Tuhan di sini? Mana Tuhan di sini? Tuhan. Mana God di sini? Kurios ini mana God? Mana God di sini? God itu Allah. Itu Lord. Ini Lord. Kau baca ini apa ini? Lord Master. Kita buka nih. Kita buka terjemahan. Nih, kita ajarin bahasa Makanya Indonesia. botol. Makanya kalau Tuhan itu bukan God. Kau bilang kan, iya, kau kan bilang tadi Yesus itu adalah, nih, kau kan bilang di sini kan, nih, kau bilang ini Tuhan, ini pakai kata Lord, pakai kata Lord, pakai kata Lord, Google Translate Lord, Google Translate. Oke, Lord, kita lihat Lord, ya, kita lihat Lord, apakah Lord, nih, kita lihat Lord, kita tulis di sini Lord, nih, Lord, nah.
Kita cari di sini. Yang mulia. Master. Master kita buka. Ya udah kok Master. kata ketawa kalau nggak bisa master. Oh, master. Menguasai. Iya, penguasa. Iya, memang Mana penguasa. Tuhan? Iya, memang penguasa. Tuhan itu Tuhan adalah itu kayak penguasa. gini nih, dengarkan. Tuhan itu kayak gini nih. Tuhan itu kayak gini nih. No. Kayak gini nih. Nah, ini Tuhan. Ya, Ini itu kan itu pakai terjemahan Google Translate itu. Enggak bisa begitu. Ini Tuhan, ini baru Tuhan. Ada nggak di sini God? Kutanya sama kau, ada nggak di sini God? Ini ada God di sini God? Ada God nggak di sini? Master, kau belajar lagi, Lord, enggak, belajarin kau 3 SKS. Ini dengar. ada God nggak di sini? Definition Ada God? kau dia. Itu Lord. Itu Lord. Itu Lord Master. Mana situ God? Mana God? Mana God? Ya, tidak ada God, berarti bukan Tuhan. Kau bilang Kurios ini Tuhan. Kau bilang Kurios Tuhan. Kurios kau tadi kau bilang Google Translate God. Dengar. Tadi kau bilang di Google Translate itu God. Ini orang goblok ya? Tadi kamu Google Translate itu God. Fakta. Goblok ya lu ya? Goblok ya? Terbalik fakta lagi pinter. Emosi. Kau tadi pakai Google. Dia Kamu tadi pakai Google. Itu God. Masa dokter memalukan Tuhan itu sih? God. Aduh, gimana kabur pasiennya kalau dokternya Dokter belajar lagi. Tadi Dokter belajar lagi ya. memalukan. Tadi kan kamu bilang menggunakan Google Translate itu God kan? Kamu kan menggunakan Google Translate itu God kan? Nah, di situ nggak ada God. Adanya Lord, Jadi Master. perang ini Kristen atau apa ini kok? Dirimu sendiri. Ya jangan nyamar ini, perang ini bukan Kristen ini. Suku Benyamin. Nyamar mungkin. Jangan-jangan ya teman-teman di bawah. Saya nggak tahu ini Kristen atau bukan ini karena kelihatannya nggak paham Baca. gitu. Di sini tulisannya apa ini? Maskulin. Kau tahu maskulin itu apa? Coba kalau kau dokter maskulin itu apa? Apologet muda. Kau tertampar, kau diam dulu ya. Kau tertampar sendiri dengan pendapatmu sendiri. Tadi kamu menggunakan God di Google Translate. Kalau Tuhan itu God. Sekarang saya tanya, di sini itu kata God gak ada. Itu kau gimana sih? Otakmu goblok ya? Justru kata God ini tidak ada, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia yang mulia, bukan Tadi Tuhan. kamu bilang membenarkan di Google Translate God. Di Google Translate kamu benarkan God. Yang kamu yang mana? Kok kamu yang pusing? Nah, kita ulang, kita balik runut fakta ya. nih. Aku enggak. Kita ulang. Putar balik fakta kamu. Heran. Yohanes 13, kita baca nih. Yohanes 13:13. Suponeo ego ho didaskalos, ya kan? Didaskalos kaiho kurios. Kita buka kurios. Benar katamu aku guru, katamu Tuhan kan? Di sini Tuhan. Kita pencet Tuhan nggak benar. Nah, kita pencet. Ternyata bukan God. Ya kan? Ternyata bukan God, adanya Lord. Berarti pernyataanmu salah. Nih, arti kamu bikin lagi God. dalam Yohanes Kamu bikin lagi 13 itu adalah kecacatan daripada penulis Bapak Gereja yang selama ini kau sembah, kau sujud, kau makan dagingnya, kau minum darahnya itu. Ini akumu jongkok ya? Akumu jongkok ya? Apa? Itu Lord. Kamu tadi menggunakan dengar. Kamu tadi membenarkan Google Translate yang God itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah God. Nah, di sini nggak ada God. Di sini nggak ada God, adanya Lord. Oke, Lord. Kamu nggak jawab. Ya, kita buka Lord ya. Kau bilang kan di situ benar katamu aku guru dan Tuhan. Kau buka di sini Lord. Yang mulia. Bukan Tuhan. Okay. Master, kau buka Master. Kau buka Master. Aku tanya kamu. Master. Menguasai. Mana Tuhan? Ini kau bilang benar katamu aku guru dan Tuhan. Hah? Kau bilang tadi benar katamu aku guru dan Tuhan. Mana Tuhan? Memang Tuhan itu artinya penguasa. Mana Tuhan? Mana Tuhan ini? Tuhan mana? Master. Oke, bentar. Bentar. Kau ngomong mulu lo, apologet. Kau diam dulu. Diam. Apa? Diam. Tadi kamu membenarkan kan kalau itu adalah God menggunakan Google Translate, betul? Iya, Tuhan itu God. Jawab. Nah, kalau kamu benarkan Tuhan itu God, ada nggak di tadi yang teks Ibrani itu ada Yunani itu kata God atau terjemahannya ada nggak?
Ya Yunani itu bukan bahasa Inggris. Kok PA banget, dokter apa Bu? Ini dokter apa sih? Kok dokter apa? Iya, Yunani itu bukan bahasa makanya. Inggris. Kok ngerti nggak sih? God itu bahasa Inggris. Kok ngerti God nggak sih? God itu bahasa Inggris. Iya, tadi Yunani kan kau membenarkan Google Translate kan? Iya, kan Google Translate itu kupindahin karena ini diartikan Yunani itu diterjemahkan dalam King James berbahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ternyata bukan Tuhan. Tuhan itu bukan kurios, Tuhan itu Theos. Di sini adanya kurios. Kita klik kurios. Nih, kurios ketika diklik munculnya Lord. Kita artikan Lord sesuai dengan pemahamu. Katamu di situ ada Tuhan. Ternyata ketika kita masuk dalam terjemahan bahasa Inggris, Lord itu yang mulia. Kita masuk lagi ke master, ya kan? Master, ya kan? Menguasai. Nggak ada Tuhan, berarti kau harus mengakui bahwa berbahasa Indonesia dalam Bibelmu itu adalah bentuk dari kesalahan daripada pendetamu hingga kau salah mentuhankan, mengakibatkan kau mentuhankan anak manusia. Yang kau tuhankan itu adalah ini, kau tuhankan ini sekarang nih, yang kau tuhankan itu sekarang ini nih. Nah, ini yang kau tuhankan. Nah, yang kau tuhankan ini kan, ini yang kau tuhankan kan? Nggak malu? Kau nggak malu? Tutup mukamu pakai masker ke muka semua, jangan hanya mulut. Mukamu, matamu ditutup pakai masker. Yang kau tuhankan ini kan? Hamba Tuhan kan? Nggak malu, nggak malu-malunya. Nggak ada. Artinya tahu diri. antikristus gitu, Kristen antikristus gitu loh. Apa ini tulisannya? Tulisannya apa ini? Ini kau ternyata kau congor doang ya, tapi isinya dengar. Bagi orang Kristen Bro, itu adalah bro, saya kasih tahu sama Anda Hanya ya. tadi ada kata Saya ini masker. kalau cari Bible tidak mikir. Aku lagi ngomong. Tidak mikir. Aku lagi ngomong. Dengarkan. Aku lagi ngomong. Dengarkan. Tuhan yang benar itu di sini. Makanya Tuhan menggunakan diam. Aku ajarin di Aku sini. ngomong. Nah, Tuhan yang benar itu di sini nih. Ini Tuhan yang benar. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan di bumi. Kata Yesus, Tuhan langit dan di bumi adalah Bapa. Kalau Tuhan di langit dan di bumi adalah Bapa, Yesus Tuhan di mana? Ini Yesusmu Tuhan di mana? Kalau kau paksakan dia Tuhan nih, karena di bumi Bapa udah jadi Tuhan, di langit Bapa udah jadi Tuhan. Yesusmu Tuhan di mana? Di mana Tuhannya ini? Yohanes 10 aku dan apa adalah satu. Oke, kita ikuti. 30 baik. Yohanes 30 nomor 30 nih. Yohanes 10. Saya ikuti. Ini kamu ngomong terus kalau muda kerjamu cuma nanya. Ya, saya manjain kamu, brother. Saya manjain. Yohanes 10. Nih. Yohanes 10. Aduh. Yohanes 10. Nih, 30. Saya manjain kamu. Manjain kamu loh. Saya ikutin. Udah ya, congor doang. Nih. Aku dan Bapa adalah satu, ya kan? Baca di ayat sebelumnya, makanya belajar Bible, jangan dipantatin. Nih ayat 25-nya baca. Yesus berkata dan menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Jadi maksud dalam Yohanes 10 nomor 30-nya, aku dan Bapa adalah satu. Pekerjaan Yesus satu dalam pekerjaan, satu dalam pengajaran. Karena orang Yahudi pada saat itu tidak memahami maksud Yesus hingga mereka melempari Yesus dengan batu. Itu loh. Apa bedanya kau dengan orang Yahudi yang tidak memahami maksud Yesus tentang pengajaran Yesus bahwa dia mengaku aku dan Bapa adalah satu, bukan satu hakikat, bukan satu tubuh, melainkan Yohanes 10 nomor 25-nya satu pengajaran. Karena Yohanes sendiri sudah membantah. Nih, Yohanes 5 nomor 26. Ku ajarin kau biar pinter. Nah, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini sendiri-sendiri ini.
Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri-sendiri. Berarti konteks dalam Yohanes 10 nomor 30 bukan memahaminya dengan cara tekstual, tapi dari kata kiasan yang dibawakan oleh Yesus. Cuman pada saat itu karena watak daripada dokter ini, ya kan, harusnya kepalamu yang ditutup bukan mulut. Kepalamu yang ditutup. Karena mulutmu ditutup kok tetap cerewet, kepalamu yang ditutup. Iya, cerewet doang bisanya. Oke, lanjut. Kau nih lucu sekali kau nih. Kau diam, congor. Diam. Kau comot juga. Kau pakai Yohanes Jadi kualitas psikologi muda ternyata emang kerjanya cuma codok. Diam, aku jelasin. Diam. Diam apa? Udah. Aku mau jelasin, kau diam ya. Diam. Nah, pakai dalil, jangan asumsi. Di dalam Yohanes 8, kau diam. Yohanes 8 ayat 42, Yesus sendiri berkata, aku datang keluar dari Allah. Aku keluar dari Allah Bapa itu telah. Mengatakan Yohanes 30, aku dan Bapa adalah satu. Terus kemudian berbicara mereka satu pembahas karena Bapak adalah Yohanes 1, teman itu selalu bermasalah dengan Allah Bapa. Boleh dikatakan mereka secara kehendaki mereka satu hakikat. Apa yang kata yang keluar dari Allah itu merupakan kata Bapa, mereka satu kehendak. Apa yang kerjakan Yesus itu merupakan mereka satu pekerjaan. Itulah yang dikatakan dari 10 ayat 30. Aku adalah satu. Apa yang satu wilayah karena wilayah Yesus itu merupakan firman yang merupakan jangan itu firman itu selalu sama dengan Bapa. Kamu sampai itu ngerti? Yohanes 8 ayat 42 aku datang dari keluar dari ini 42 nih. Itu menyatakan kata Yesus kepada mereka yang keluar dari Bapa itu sendiri. Iya, aku ikutin kamu nih. Ini aku ikutin kamu nih yang kamu bilang kan? Yohanes 8 ayat 42 kan? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Dari mana kau mengambil konteks ini lalu kau artikan bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus? Nih, ku ajarin sama kamu nih ya. Nih, ku ajarin sama kamu. Yesus sudah mengaku nih kesimpulannya nih. Enggak. Ya ini. Kau baca nih. Nih. Kau itu kosong, enggak aku bilang itu apa. Iya, dengerin dong, marah-marah. Jangan marah-marah nih. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Kita cari tahu nih. Yesus utusan ternyata kan, kita cari tahu lebih tinggi manakah utusan dengan yang mengutus? Yohanes 16. Nah, nih ku ajarin sama kamu. Baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dari mana kau mengatakan yang mengutus ini adalah yang diutus dan diutus ini adalah yang mengutus? Beda. Karena Yesus berkata, sesungguhnya seorang hamba, Matius 12:15, Yesus hamba. Apa yang cokor? Daripada tuannya. Enggak ada aku bilang Yesus itu mengutus. Enggak ada aku bilang Yesus mengutus. Kau bilang Yesus adalah Bapa. Yesus itu memang Yesus Bapa bukan? Enggak ada aku bilang Yesus adalah Bapa, makanya bukan. Nah, terus kau mengatakan Yesus dengan Bapa satu kan udah kukasih nih. Kau kan mengatakan Yesus dengan Bapa satu. Nih, udah kukasih kan tadi nih. Nih. Kan kamu bilang Yesus dengan Bapa berarti aku bilang Yesus itu sama dengan Bapa. Berarti yang ini salah. Dalil ini salah. Ini salah. Enggak salah, memang Yesus diutus oleh Bapa. Memang Yesus diutus oleh Bapa. Enggak, kau kan bilang Yesus dengan Bapa satu, betul tidak? Ya kan? Ya. Kalau Bapa dengan Yesus satu berarti ini salah dong. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri-sendiri nih. Katanya satu.
Ini baca sendiri kamu dengar, kamu sampai istrimu jadi satu. Bentar, kamu sampai istrimu jadi satu kan? Udah menikah jadi satu. Bisa dibilang tetap dua orang kamu kan, bukan jadi satu orang kan? Kalian. Kamu jaringannya kenapa, saudaraku? Jaringanmu kenapa? Kenapa jaringanmu? Intinya minta tolong Roh Kudus dulu, jaringannya biar bagus. Minta tolong Roh Kudus dulu lah. ini kan udah dibantah sama Yohanes 5 nomor 26. Ya kan? Kamu lari kemana? Halo, ada nggak suaraku? Apalagi Poda, abang apalagi Poda datanya tumpah-tumpah, bre. Dengar ya, dengar. Ketika kamu dengan istrimu, dengar, kamu kan udah menikah, apalagi muda. Kamu kan dikatakan udah menjadi satu kan, satu. Nah, belum nikah dia, belum nikah, masih bujang, woi. Masih bujang dia, masih bujang. Coba siapa itu yang sudah menikah? Dia Bunda Melani tuh yang sudah menikah. Nah, Bunda Melani kan pasti udah nikah. Dia kan sama suaminya kan pasti satu. Tetapi dia tetap dua orang kan, dua diri kan. Ya begitu Allah dengan Bapa dengan Yesus. Bukan berarti jadi Yesus itu Bapa. Oh, jadi kau ibaratkan saya dengan Yesus seperti saya menikah. Yesus berarti Yesus memang kawin. Jadi kita kawin. Itu berbicara analogi. Itu berbicara analogi bahwa satu itu bukan berarti satu terus, dua bisa menjadi satu. Iya, maksudnya begini maksudnya apa? Aku mau uji analogimu apakah sesuai dengan dalil atau tidak. Kalau sesuai dengan dalil bolehlah, saya sepakati analogimu. Kita baca dulu ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Oke, saya sepakat bahwa analogimu cocok karena Yesusmu juga kawin. Oke, bagus. Gak apa-apa. Kau analogikan saya kawin, punya pasangan, saya satu dengan pasangan saya, sesuai dengan Yesus kawin, punya pasangan, dia satu. Sepakat? Saya udah sepakat nih. Ikutin kamu nih. Sepakat? Sepakat tidak? Kau analogikan saya dengan Yesusmu satu dengan Bapa seperti saya punya pasangan dan saya kawin. Tidak? Iya, tapi bukan berarti kawin. Bapak sama Yesus bukan berarti kawin. Ini Yesus kawin nggak? Ini yang kawin di sini siapa dong? Iya, aku nggak bilang Yesus dan Bapak kawin. Lah kau yang larikan ke analogi ke sana, saya tuntut ini Yesusmu kawin nggak? Otakmu nggak nyampe juga. Karena otakmu nggak nyampe juga, jadi capek aku. Lalu yang di sini kawin siapa dong? Yang kawin siapa di sini? Nih kita lihat ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Apalagi muda, atur waktu aja debat sama aku. Aku lagi jelek. Ini juga yang lain juga aku. Kamu lari. Saya itu nggak pernah kabur. Nggak pernah kabur. Aku Bibelmu itu di kepala saya. Bukan kabur, pakai PK aja PK. Tinggal saya PK. Enggak mau PK. Saya nggak mau kasih kamu keuntungan. Enak banget. Saya untung. Nggak boleh kafir yang untung. Maunya saya yang untung. Nggak mau kafir tuh untung. Jadi kita lihat ya, edukasi ya. Apakah analoginya sesuai dengan, ya kan, dipraktekkan di dalam Bible? Ternyata benar. Jadi kita sepakat. Karena di dalam Bible sendiri Yesus kawin. Yesus di sini dijuluki sebagai anak domba. Siapakah anak domba itu? Bible yang menjawab. Di sini kita lihat nih. Anak domba itu dalam Waduh, kenapa nggak ikrar aja sekalian? Selamat tinggal Kepas. Momi selangkah lagi, tapi kita nggak maksa lah ya Momi ya. Iya. Kalau saya kan kalau saya kan udah dimateri masuk surga. Inilah luar biasanya saudara-saudaraku Muslim. Mereka selalu mengatakan nggak ada paksaan, semuanya dari hati. Itu yang aku salut. Salutnya apa? Luar biasa karena semua itu kembali ke hati. Itu hidayah. Jadi Kepas, kalau kamu mau ajarin aku,
Kamu juga, kamu belajar Bible dulu lah. Kamu sebut Udah, itu aliranmu saja. Aku udah dimaterai Tuhan, aku masuk surga. Dimaterai gimana? Kamu belajar ajaran gila. Udah datang Tuhan sama saya. Tuhan udah datang. Apa lagi mau berdebat? Emang kamu nabi? Katanya Bang Andi ya. Makanya saya pengangguran sukses. Untuk apa lagi orang saya udah dimaterai masuk surga? Iya, Tinggal karena mati aja perpuluhan. Karena perpuluhan kamu sukses gitu, kata kasarnya gitu. Saya nggak pendeta, nggak ada. Saya hanya makan tidur aja di rumah. Nggak mau kerja, Itu malas. urusanmu. Kalau yang soal makan tidur itu pribadimu. Ini bahas tentang kebenaran Allah. Makanya bukan kan bahas pernah tentang pribadimu. nggak lihat Elohim Yahweh memberikan manku, what is that? Apakah itu? Makanlah yang di Bani Israel di padang gurun. Jadi makan. Emang itu kamu bilang dari makan, langit. semua yang di room sini nggak makan setiap hari? Maksudnya kalau saya minta sama Elohim Yahweh turun langsung dari langit. Ah, itulah Benar otak bilang, kamu udah gila. Kenapa kamu minta makanan turun langit? Kalau ngomong pikirnya aku Bunda anak umur Mila. 3 tahun apa yang Tunggu, dibohongin Bunda sama Mila. center class. Aduh. Coba saudara-saudaraku semua Masalahnya Bunda Mila jangan dilawan si Momi tanggapi ini Kepas. dengan serius Kepas katanya gitu dia loh. minta makanan Enggak, langsung dia dari langit. biarin. Dia Itu bukan sendiri ajaran Kepas apa? sekarang ini. Kan dia Itu udah nggak percaya Kristen. Jadi biarin aja, nanti juga menemukan hidayahnya. Benar nggak Bang? Jadi kita sebagai orang Islam nggak usah paksa-paksa. Nah Anda ini di login lah, dimaterai lah. Aduh, ini ngajak ngomong sama siapa ini? Aduh, ampun nih gue. Kalau menghadapi dia Bunda, si Momi ini harus gitu Bunda. Jadi tapi kan ada yang lain. Kepas harus belajar lagi karena Kepas seolah-olah seperti Nabi mengatakan segala sesuatu di luar nalar. Di luar, bahkan di luar kitab suci Sebenarnya lagi. saya begini ya, saya nggak mau aja mendeklarasikan saya sebagai Nabi ataupun Rasul. Kenapa? Karena saya Apa-apa lah. hamba manusia Dari biasa. Karena perkataanmu Tuhan aja udah merujuk ke sana, tetapi Anda mengatakan begitu. Kamu memang bukan Nabi kok, kamu memang bukan Rasul. Kamu manusia sama dengan aku. Iya, makanya karena Tuhan datang, dibilang aku berkenan kepadamu Kepas, katanya. Aku Tuhan Kepas, aku berkenan kepadamu. Nah, seharusnya aku udah harus Nabi sama Rasul. Karena itu dia datang menemui aku kan gitu. Karena nggak gampang, nggak semua ditemuin Tuhan gitu loh. Orang-orang tertentu. Ditemui seperti apa? Apa otakmu masih waras? Tuhan datang langsung atau gimana menemui kamu? Aduh, Kepas. Datang langsung lah. Saya kan mau seperti Tuhan Yesus. Kalau otakmu masih cerdas ya cakap yang cerdas lah, cakap yang waras lah. Saya tuh nggak mau bahas sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Momi, kenapa kami orang Kristen ini diajarkan harus sempurna seperti Yesus? Nah, menuju kesempurnaan seperti Tuhan Yesus ini nggak mudah. Memang nggak ada yang sempurna manusia. Dan di Perjanjian Baru itu dikatakan tidak seorang pun yang sempurna, tak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini. Tapi kami diajarkan harus sempurna seperti Yesus. Bagaimana? Suri teladan, ya. Bagaimana Yesus itu datang ke dunia ini dengan kesederhanaannya. Kamu kalau menuju lagi ke situ jangan ajarin saya kalau kamu mengatakan suatu kesempurnaan. Sedangkan Yesus datang membawa kebenaran dari Allah, dan Yesus tidak mempunyai istri, dan sedangkan kamu mempunyai istri. Itu saja tidak Saya tak sempurna. menikah, saya belum menikah, belum punya anak, belum punya istri. Makanya saya mau seperti Yesus, ngerti nggak? Kamu sama, kamu bisa sama seperti Yesus yang adalah utusan. Yang utusan Ini Allah. kan saya kan, nggak bisa. ini kan saya Kamu nggak mau bisa seperti sampai. Yesus. Kamu boleh berbicara setinggi apapun, kamu nggak bisa sampai ke situ karena kamu manusia biasa. Kalau Yesus utusan dari Allah, Allah memberi dia Jadi kuasa.
Iya, jadi begini ya, kami harus mengikuti karakter Yesusnya, karakter Yesus, bukan kuasanya, karakter. Terus, Kepa Karakternya sunat nggak? apa? Kepa sudah sunat nggak? Oh, Kamu saya udah kan sunat bukan nggak? Bani Israel, kami kan bukan Bani Israel. Kalau Yesus kan Bani Israel. Berarti Beda kamu masih dong. kotor. Kalau kamu belum sunat ya nggak usah omong bilang sempurna karena kamu Begini belum loh, sunat. masalah sunat itu kan hanya tinggal dibersihkan aja tiap hari, mandi pagi Tinggal dibersihkan apa? Sedangkan kamu nggak sunat. Kamu katakan sempurna, ingin sempurna seperti Yesus. Kamu saja nggak sunat. Bagaimana kesempurnaan itu tercapai? 1 poin saja pun kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa tepati. Bagaimana itu di kesempurnaan itu perjanjian ada? baru. Kami yang bukan golongan dari Bani Israel tidak diharuskan bersunat. Itu perjanjian Abraham, keturunan Abraham Tidak diharuskan kepada Tuhan apa? Elohim Bapak Yahweh. Abraham saja disunat. Bapak Abraham saja sunat dengan keturunannya. Itu perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunan Abraham. Masalahnya saya bukan silsilah Abraham gitu loh. Kok tadi kamu katakan ingin menjadi sempurna seperti Yesus dan mengikuti ajarannya. Bagaimana 1 poin saja kamu nggak sunat? Kamu nggak sunat saja udah menyatakan bahwa kesempurnaan itu kamu tidak tercapai. Karena memang kamu enak kau manusia kipas. sama seperti saya. Emang enak kau diceramahin. Itu dia Bunda Mila, kalau yang baru ngerti hukum Udah Islam. bener, Bang Kepas. Jangan pilih-pilih yang enak diambil, yang nggak gitu. Masih makan B2 Semua nggak? itu udah jadi satu buku. Momi masih makan B2 Mau nggak? perjanjian lama mau perjanjian baru. Berarti semua yang di dalam Aku makannya nasi. Nah, tuh benar Iya. si Bang Mani. Aku tanya masih makan B2 nggak? Masih makan gugu nggak? Makanya nasi. enggak kali. Makanya nasi setiap hari. Makan masih. Ya berhentilah makannya. Kalian kan begitu caranya. Jangan yang enak nggak diambil, yang enak diambil. Gimana? Nggak bisa begitu. Hukum itu harus semua dijalanin. Orang dia satu buku. Lah kalau nanti ketemu pertentangan antara satu sama yang lain, berarti udah kita ambil kesimpulan bahwa buku itu bukan dari Tuhan. Buku itu buatan manusia. Hanya cuma kesalahan itu yang ada pada manusia. Tuhan itu tidak mungkin berbuat salah. Udah itu kesimpulannya. Nggak pusing-pusing. Pusing aja nyari. Benar nggak? Benar. Kesimpulan seperti itu. Simple. Benar. Nah kayak si abang nih udah tahu Yesus begini, Yesus begini. Berhenti makan B2. Nah pelajarin lagi itu Bible. Di mana kesalahannya, di mana kelebihannya, mana kekurangan. Baru nanti nanya sama Ustaz Tahta. Nah Islam itu seperti apa? Apa dia menghina Yesus? Apa mohon justru maaf. memujakan Yesus? Mohon maaf Bunda Mila, kayaknya si Mami ini kayaknya menyamar Kristen aja nih Bunda Mila. Bukan menyamar, Dia saya menyamar. memang Coba Kristen. kalau dia menyamar, tanya Tuhan ada berapa? Ini Tritunggal apa bukan you? Mani? Bukan, Yesus Tuhan. Mami, Yesus Tuhan. Nggak mungkin dia kalau orang Islam berani menyebutkan Yesus Tuhan atau apa. Mami, kau Kepas, kamu mesti paham Kepas. Seorang Muslim yang mengaku kafir itu dia kafir. Dia bukan Muslim. Iya, makanya saya tanya dulu, Yesus Tuhan, Mami. Iya, jadi kalau kamu nuduh orang Islam Tunggu dulu. kafir, ya berarti kafir bukan Saya Islam. kan saya kan mempertanyakan dia. Biarin. Mami kamu Yesus Tuhan. Yesus adalah utusan Allah, penyampai firman. Nah, udah berarti nggak Loh, Kristen. dia oneness juga bisa. Nggak bisa lo ngambil kesimpulan seperti itu. Kalau dia oneness yang percaya kalau Yesus itu Tuhan, utusan Nggak tahu gimana? dia itu Bunda oneness ya. Oneness dia nggak tahu dia itu, nggak tahu dia itu. Aku tahu semuanya. Kepas. Makanya aku cuci otak kau tuh. Kau bilang kau lebih belajar Bible daripada saya. Saya yang lebih belajar dari kamu. Makanya saya mengatakan apa? Gampang. Kalau mau lihat, bentar, Bang Mani, tunggu dulu sebentar. Kalau pengen tahu dia Kristen apa enggak, kau percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Ya percaya. Percaya? Nggak percaya? Percaya. Percaya. Terus kau percaya Al-Quran itu kitab Allah, Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, dan Allah itu Allah Subhanahu Wa Taala itu satu-satunya Allah yang esa? Percaya. Percaya. Jadi menunjukkan kau Kristennya apa? Kalau itu udah Islam itu tinggal syahadat. Tunggu dulu Kepas, diam dulu. Saya belajar. Artinya saya belajar pakai otak yang cerdas. Jadi saya bisa menanggapi secara otak cerdas.
Nah, itu saya nggak bisa buktiin juga udah kayak gitu. Nah, kalau saya suruh syahadat mau? KTP-nya apa bang? KTP-nya apa? Nah, KTP-nya apa tuh? Saya KTP-nya Kristen. Agamanya. Spill kali ya, ujungnya ya. Ditutup address dan lain-lain, cuma nama sama agama aja bisa nggak? Ya si Kepas ini percaya bang bahwa kau nggak nipu-nipu. Dia muda. Dari dulu dia sering naik ke Komando ini. Kepas ini benar-benar bikin kita pusing ya. Dia orang timur dia, kenapa Bukan salah? Buddha. Dia gini loh, ngaku Kristen tapi dibilangnya dia mengakui Nabi Muhammad. Gitu loh. Lah, Kalau ada dia satu lagi belum kemarin syahadat, ada. gini, kalau dia belum syahadat, dia harus menyangkal Nabi Muhammad itu bagian dari Enggak, ada Nabi yang Enggak, begitu. tunggu sebentar. Kok jadi si Kepas sih yang ngatur-ngatur? Dia orang Kristen, KTP-nya Kristen, dia belajar dan dia udah mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tapi dia belum syahadat, gitu bang? Jadi Paham nggak? udah sah nggak ini Islam? Nggak ada Belum, sah dia belum ini. syahadat. Harus ikrar. Islam tuh harus ikrar. KTP-nya aja Kristen kok. Kok jadi kau juga? Kau pula yang jadi Tuhan di sini. Bingung aku. Bukan. Soalnya dia ngaku Kristen gitu loh. KTP-nya Kristen. Bingungnya. KTP saya Kristen. Boleh ditunjukkan. Mana ada saya menyamar di sini. Nggak mungkin juga orang Muslim juga menyamar. Nggak bisa. Kan tadi udah dikatakan otak kamu di mana sih? Kalau orang Muslim mengatakan kafir itu kafir, bukan Muslim. Berarti Oke, kamu Kristen. Berarti kamu mau masuk Islam nih. Ceritanya mau mendekati lah. Itu kamu nggak usah tahu sampai sana, itu hal pribadi. Belajarlah dirimu sendiri, cermin dan tanyalah ini Kepas ini siapa ya? Aku ini siapa ya? Ya udah, kalau kamu sudah menyangkal Yesus sebagai Tuhan ya nggak apa-apa. Oke, masuk kita ke topik baru. Berarti kamu udah menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Bukan udah. menyangkal Yesus, ya? saya mengikuti ajaran Yesus semua dalam Bible. Apa yang dikatakan oleh Yesus saya mengikutinya, ajarannya. Iya, Kristen kan menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, kamu menganggap itu Nabi. Kan di situ kan udah beda. Kamu tuh belajar dulu. Emang nggak tulis ya di dalam Bible, Yesus adalah utusan, Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Raja. Emang saya omong ini nggak sesuai sama Alkitab ya? Kamu tuh belajar dulu, makanya Kepas kamu belajar dulu. Aduh. Banyak sebutan gelar untuk Yesus. Rabi, iya, apakah yang saya sebut ini salah? Makanya utusan, kamu protes. Tapi bukan Tuhan, nggak ada tulisannya Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 Tuhan. Kamu menyebut aku andalan guru dan orang Kristen Tuhan. itu cuma 13 lain nggak ada. Ya itulah yang meruntuhkan semua pertanyaan pertama. Pertanyaan Terus yang umat lain-lain Muslim. gimana? Yang menyatakan bahwa dia nabi, gimana itu? Bertentangan. Kenapa kau masih imanin itu? Banyak yang menyebutkan, makanya dibilang aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu. Sebelum ada Abraham, aku sudah ada. Itu kata Yesus ketika di Yudea. Nggak bisa kalau cuma andalannya begitu nyuruh orang mengimani Kristen itu nggak ada ilmu itu namanya. Udah lanjut, kita mau bagi-bagi hadiah nggak nih? Enggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi guys, ini untuk yang nonton, Bang Kama B ini ada temennya bule. Bulenya dari mana, Bang? Di mana? Dari Amerika sama Bunda Mila. Oh, dari US. Orang asli. Orang US. Iya, dia udah mulai goyah kan. Dia baru ngobrol dikit gitu. Masalah titelnya ini gitu. Nah, dia sekarang sedang pelajari ya Islam gitu ya. Nah, dia masih kadang-kadang masih bawa Biblenya nih agak-agak ya masih itulah belum ngerti sekali lah gitu. Makanya Yuk, nanti kita ajak ngobrol aja di sini. Ya, coba ya. Han. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bang Jibril ada bule ya? Wah, bahasa kampung aku nih berarti ya. Mantap. Ani,
Dia pakai akun saudara saya dulu nih, namanya Rick begitu Bang Jun. Oh, nama akunnya apa, Bang? Nama akunnya Ini Halu. om atau tante-tante, Bang? Om-om lah. Ini ada yang request namanya Lukman Tea, Muhammad Diningrat, Ya, namanya- Edi, sama Maulana Adriana. Namanya Hani. H-A-N-E. Nama akunnya, Bang, akun. Hani. Ini. Alright. Ya, itu betul. Ya, saya jambak deh. Jambak. Naik nih, naik. Diklik aja biar naik. Saya udah jambak kok, dia mesti bilang yes. There you go. Nah, oke. Ya. Hani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini perkenalkan namanya Bang Jibril atau anak Umi. Iya. Halo sama. Bang Jibril. Halo. Ini Hani. Iya. Ricknya mana nih? Rick 5 menit lagi dia lagi ini, dia nanti join sama Hani. Oke. Iya, jadi thank you banget Bang Jibril. Dia sudah mencoba dia baca Al-Quran dengan Al-Quran yang terjemahan bahasa Inggris kan ada. Jadi dia sudah melihat perbedaan antara Bible dan Al-Quran. Sebagian besar kan ada yang Ten Commandment itu kan semua sama, hanya beda. Itu Jesus itu Jesus itu bukan God, dia udah tahu only one God, ya kan? Jesus itu anak yang Maria gitu kan? Mereka udah tahu, tapi sebagian besar orang di sini bilangnya Jesus itu God, gitu kan? Jesus itu anak, mereka percayanya kan Jesus itu anak Tuhan karena tidak ada ibu, tidak ada bapaknya. Itu kan yang pertama. Kalau boleh tahu, Bunda, US-nya di bagian mana nih? Saya di Pittsburgh, Oh, Pittsburgh. Pennsylvania. Oh, Pennsylvania. Oke. Iya. Dan dari itu ya orang asli Pittsburgh. Saya sebelum ya boyfriend, fiance, tapi saya mau dia mempelajari, dia berniat mempelajari Islam dulu. Oh, Jadi calon saya suami. tertarik. Calon suami. Ya, Masya tapi Allah. saya Masya Allah, insya Allah kita bisa itu. Dia tidak pernah, dia tidak dia bilang tidak masuk akal Kristen ini, ya kan? Gereja-gereja di sini itu banyak yang udah tutup, dibuat jadi masjid. Karena generation muda di sini itu nggak ada yang pergi ke gereja. Jadi orang-orang yang tua aja yang ke gereja kan. Banyak sekali di New York City, kakak saya juga di New York kan tinggal. Itu semua yang gereja-gereja besar dari Katolik, Ortodok itu jadi masjid. Dan di Pittsburgh pun sekarang Bunda Hani. ya Bunda Hani. ya. Apa yang Bunda bilang tuh bikin Kepas makin sedih di bawah. Kasihan Kepas tuh di bawah. Kalau boleh Ya, kalau lanjut, boleh Bunda. tahu calon suaminya umur berapa, Bun? Umur 60. Oh, 60. 61. Oh, 61. Dia Katolik, Iya. Protestan? Dia Katolik. Oh, Katolik. Berarti Iya. pakai berhala berarti. Dia nggak pakai berhala. Kalau Katolik di sini yang lilin-lilin di gerejanya, Katolik itu yang paling keras justru alirannya. Yang Iya. kalau sudah Pakai nikah, patung-patung tidak kan? bisa cerai. Nggak pakai patung. Dia tetap nyembah ya. Dia percaya. Bunda Hani, hanya saya satu izin Bunda Tuhan. Hani. Satu Tuhan. Bunda Hani, saya Mila di Los Angeles. Mau nanya Mila, sedikit apa aja. kabar sayang? Los Baik, Angeles, baik. saya kemarin dari Los Angeles. Gitu ya. Kerja. Dia orang American, orang Latin atau orang mana? Amerika. Orang Amerika putih ya? Amerika putih ya? Iya, Oke. iya. Iya. Bukan Latin. Lanjut, insya Allah lah. Kan bisa Insya ke Allah. masjid-masjid terdekat di sana juga kan ada. Di Ya, Pensil. aku udah ajak waktu sholat Jumat kan biar dia lihat. Aku bilang liatin aja, ikutin dan dengar.
pertama, ya kan? Kayak sholat Jumat di sini di Pittsburgh ini masjid perempuan bisa ikut Jumat di belakang bagian perempuan, dan cowok-cowok kan semua memang wajib kan Di depan. Terus setelah selesai sholat Jumat, terus kan khotbah apa, nah itu banyak yang stay dan itu pada ngantri. Ada aja Masya Allah bisa 10, kadang 5 orang mau masuk Islam dari bule. Memang banyak itu, memang banyak. Ya, Banyak. dan memang 5 tahun belakangan kan berturut-turut agama Islam yang terbesar masuk agama Islam itu Amerika kan 5 kali berturut-turut. Jadi Masya Allah, Insya Allah. Jadi ya banyak emang gereja-gereja sini. Aku mau kepingin sharing sama kalian yang aku nanti bikin live gitu kan. Aku undang kalian. Aku mau ke gereja itu memang sepi sekali. Semuanya orang tua, tidak ada anak muda. Terus insya Allah aku mau yang ke gereja yang katedral yang terbesar itu kosong dan sekarang jadi masjid. Jadi masjid. Ya kan, Mereka nggak bisa terima tuh realita itu. Terus ada perkampungan di New York itu satu daerah mahal istilahnya kan. Semuanya itu satu area itu orang Rusia. Semuanya pakai jilbab, itu Muslim semua jadi Rusia. Orang Rusia. Jadi itu mereka bikin karena ya semuanya yang dokter, lawyer, punya uang. Mereka beli satu real estate yang di daerah New York yang termahal gitu kan. Di tengah-tengah New York City. Bukan di Forest Hill, Queens. Kakakku kebetulan tinggal 2 blok dari mereka. Mereka bikin toko yang halal meat segala macam, itu jadi kampung Rusia. Semuanya Muslim, Masya Allah loh. Aku mau kepingin share ke itu gitu kan, untuk mereka di sana gitu di Indonesia. Kepingin sekali. Biar dia lihat realita hidupnya itu seperti itu sekarang ini. Mereka masih nggak percaya kadang-kadang. Amerika harus kita live ya. Kesel, Amerika negara kafir apa itu yang tidak tahu ini ya kan, nggak kan ada masjid di sini ya kan. Iya. Banyak satu-satu bertambah dari 2 masjid. Aku di Pittsburgh udah dari tahun 2001. Terus di Amerika dari tahun 90. Aku live di New York kan. Ya pulang berapa bulan terus aku balik. Tapi aku lihat di Pittsburgh ini kan nggak terlalu bukan kota besar kayak ya, ini. Bang Jibril dengar semua kan? Dengar Bang semua. Jibril? Dengar. Ya, jadi di Pittsburgh ini waktu aku datang waktu itu hanya 2 masjid. Sekarang jadi 7 masjid. 7 masjid. Dan yang kecil-kecil itu tidak terhitung. Yang kecil-kecil. Tapi di New York itu dari Manhattan, Brooklyn, dan gereja-gereja yang kecil itu pun kosong, akhirnya jadi masjid. Nah di New York itu ada gereja, masjid Indonesia, ada masjid yang mix, sampai orang Indonesia pun bikin ini sendiri gitu kan, untuk Indonesia gitu. Jadi aku kepingin share itu semua nanti, insya Allah. Ini sambil nunggu Rick datang, aku jadi sambil ngobrol. Bang Jibril, thank you banget untuk waktunya. No worries. Nggak, karena waktu itu saya juga di sana sempat kuliah, tapi saya di West Coast. SF, South of SF. Ya, ini dulu di Sacramento juga sempat. Waktu belajar bahasa ISL kan sebelum masuk kuliah. Iya, enak itu SF sekarang. Zaman dulu dangerous. Sekarang ini SF tuh dangerous, banyak dangerous. Makanya harus di fix it ya. Betul. Bagian kalau aku waktu itu bagian aku deket San Jose ya, bukan di bagian kampus-kampusnya. Masih bagus.
Aku Iya, dulu di bagian kampus-kampusnya Sacramento. bukan. Ya, San Jose masih oke lah. Kalau Iya, SF downtown kota itu yang pelajar. parah. Kota pelajar. Oh, Masya Allah Mang Indra. Pernah ke sini jadi tahu. Tapi emang sekarang kelihatan sekali ya Mela. Apa? Itu gereja bukannya di New York, bukannya di sini tuh Rick baru datang. Hampir semua kota sekarang Indonesia mendirikan masjid, tapi tidak seperti dulu. Enggak, Kalau dulu enggak kan Indonesia mendirikan dari aja, bawah. enggak Indonesia Iya, iya, aja, I know. dari- Enggak, maksud saya tuh community Indonesia tuh makin besar. Mereka kita mendirikan. bersatu yang Iya. Muslim yang dokter apa di sini itu Iya, mereka iya, bersatu tidak kalau gereja itu kan kita dipaksa Bisa-bisa. untuk apa kasih uang kayak untuk iya. taruh uang. Kalau di sini kan enggak, itu mereka ada begitu, di belakang benar. tidak ada apa. Jadi yang misalnya kayak lawyer, dokter apa tuh yang orang-orang kaya Muslim di sini bukan dari Indonesia aja, banyak dari mana-mana. Mereka taruh dana dan bikin masjid ini itu mereka semua Fundraising, ya. fundraising semua bergabung enggak intinya mereka tidak meminta dan tidak mengharuskan. Kalau di gereja itu kita datang dia taruh itu kita jadi diharuskan kasih gitu. Persepuluhan. Ya, kalau kita kan serelanya apa ya kan? Iya. Nih Rick udah datang, Rick. Mereka nyebutnya kan tilth. semua. Tilth. Tenth. Mereka ambil dari tenth jadi tilth. Iya. Persepuluhan. Persepuluhan. Tilth. Makanya mereka kurang funding mas. Nih ini Rick, Rick say hi. Hello, how are you? Good, good. How are you? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? You know Indonesia. I know very little Indonesian. I think I get yelled at a lot in Indonesian. No, I mean we can speak English for your comfort. I mean, Okay, very good. Like I appreciate it. most of us here can speak English as well. Okay, so this is a group Yes, I chat? can do. I can do. Yeah, this is like a live radio kind of thing. Like so, Okay. it's a group thing. So there is 9 of us. There is a host. There is a me, and then there is your account, and then there is a couple of Muslims account as well. So Excellent. yeah, and we can open the camera if we want to show you something like verses or some proof and all that. Honey will have to do that because I'm a dinosaur when it comes Bisa to. bang, nggak bisa bang. No Masih worries, no sedikit. worries. Yeah. No, me. I can open my camera and all that to show you Okay, all cool. the verses. All right. So, Rick, so how far along are you with Islam or Muslims, or becoming a Not very Muslim? far at all. I've tried to read some things. I've talked to an imam, but not very far at all. I have more of a problem with my religion than I do anybody else's, but and you may be able to decipher some of that for me. Sure. Do you have any questions about Islamic or about the Christian, or some verses in your Bible, or some verses in Al Quran? We can try to explain it I'll to you. just give you my upbringing. Born and raised Catholic school, forced to do everything from 12 stages to the apostles. I've always had, if you want to call them reservations, I've called them questions. I've always had questions. Sure, And the more I've understandable. learned about my religion, I don't believe the book. I can't see how it can be rewritten by King James in 1610. I just can't put my faith in it. The more I learned, the more I questioned. And nobody was ever able to answer my questions at the time. So, I don't know. I guess I'm kind of floating around, so to speak. Understandable. So do you want to understand from the Islamic perspective of it, or? Well, yeah, I would like to learn. Bible version Al-Quran. Yeah, so from the Islamic perspective, we understand there is an Abrahamic or Abraham deen or religious.
or teaching. So Abraham have two sons. One is with Sarah, which is Isaac. The minute, and then- Bang Jibril, can you translate to our netizen like that? Oh, do you mind if I translate some of our discussion? No, So absolutely. I yeah, don't because mind. we have a listener here about 1,900 people. So ya, jadi guys barusan dia bilang dia lagi belajar Islam dan dia semakin lama semakin belajar soal Bible semakin nggak percaya. Kenapa? Karena semakin dalam dia mempelajari semakin nggak bisa dipercaya karena yang nggak masuk logik dan ajarannya itu banyak kontradiksi dan seterusnya. Jadi dia udah mempelajari Islam, dia udah tanya soal sama imam-imam soal mempelajari Islam juga. Jadi barusan saya nanya, jadi lo mau gue jelasin agama lo atau kedua agama berdasarkan perspektif Islam atau gimana? Dia bilang iya boleh. Gitu guys. Bukannya gini kata beliau, oten botol bukan ya? Oh kirain gitu. Bang Jibril, can I ask? Rick, can I ask you a question? No, I was about to explain about Abrahamic, but yeah, go ahead. Yeah, So just we're one talking- question. Okay, go ahead. Okay, yeah. So right now you look like it in the between, right? In the between, because you confuse whatever your creed Absolutely. right now. Yes, and have been All for right then. years. So you're the right place to asking, so we can explain whatever you need. Yeah. All right. Go ahead. Continue. Yeah. Me or someone else? Whatever you want asking, Mr. Jibril can answer. No, so you. yeah, I can answer I was about to explain about Abrahamic religion. So Abraham, from Islamic perspective, we're understand that Abraham have two sons. Well, actually three, but the one that we're focusing here right now is two. So one is Isaac, who is gonna be Israelite, we call it, which is end up at Jesus. And then the other one is Ismailite, the one Abraham have a son with Hagar. The Ismailite end up in Mecca or Kaaba. So if I showed you right now, let me, if you can. Excuse me, Bang Jibril. Wait a minute. Yes. Maybe we want to see our brother to on cam. So netizen, please follow him, please netizen, yeah. Listener, come on, follow him, follow Mrs. Hani for open cam like that. Okay, brother, sister on the top on the bawah. Ya, tolong ya. The sun's shining. I can't see Yeah. me. We have a beautiful day here. Oh, just one quick question. Abraham, Old Testament Bible? Yes. Okay. So Got that's no faith in the Old yeah. Testament. We have the same perspective as from the Muslims. So Abraham is the father of Sacrificed his theology and son, all that. God stopped his hand. I do know most of the Bible. Okay. Yeah. So Abraham built this second temple. If you understood the second temple, the Solomon temple and all that. So Abraham built the second temple. If you Googled second temple, he's the one who built this. This supposed to be a Bait El. This is what the Jews used to pray to or at. So if you remember, if you read the New Testament, when Jesus cleaning up the people who try to do a market or selling stuff around the Bait El, Okay. the house of God. Yeah, I think I know. Go ahead. I'm following you. Yeah, so this is the second temple. Abraham built this for Isaac and his followers. And then Abraham built the same thing here in Mecca for Ismailite, for his son Ismail and his followers. So this is Abrahamic religion. If you see a lot of people goes to Mecca and do the tawaf, if I go to the Sefaria, this is their fiqh, their teaching. This is the Jews how they pray and what they do if
they have the second temple. You know that the second temple is destroyed in the first century, right? Around I don't 16th, know, the 17th. Crusades knocked a lot of stuff out, but go ahead. I'm following you. So the Roman destroyed this house of God, the Beit El. They destroyed on the on the first century, on the 70th. If we read the Jews praying about this on the Beit El, what they do on the Beit El, if they have it, each day they will circle the altar one time and say, Lord, please save us. Lord, please grant us success. According to Psalms 118 to 25, Rabbi Yehuda says that they would say, Anifaho, please save us. And on that day, the seventh day of Sukkot, they would circle the altar 7 times. So the Israelite, if they have the Beit El, they will do exactly what Muslims did or doing right now. What Muslims do is we're doing a circle in 7 times. That's what we call Hajj. Haji. Right, I've heard of that. Honey's father-in-law went there. There you go. So the Bani Israelites, if they have this house, they're going to do the same thing. But the problem is, on the first century, the Roman destroy it. So the one that left is only one part of this wall. They only have this wall. So what they do right now, they call it the Wailing Wall. So they cry on the wall because they don't have any. They don't have any of the house of the God anymore. So they cry on it. It's called Wailing Wall. Okay. Because they cannot do the sacrificing for the lamb. They cannot do any more Hajj for themselves. Okay. So, Christianity came into the picture saying to everyone, telling everyone that, oh, we are Abrahamic. But the most important thing is, they don't have this Beit El. That's the problem. They don't have the what? The Beit El, the house of the house of the God. So again, the timeline. We're talking Old Testament, 1500 BC. Yes. And then now we're talking 100 AC or 100 AC. Yes. Okay. Okay. And the Bible wasn't even written. The Crusades started in the 600s. But go ahead. Can you see me? Yeah. No. Your camera is off. Okay. Dia harus turun dulu. Ibu Ani harus turun dulu. Nanti naik lagi, baru bisa buka cam. Bang Jibril, kalau dari narasi beliau sih kayaknya beliau ini tertarik sama kritik teks kali kayak. Iya, pelan-pelan. Iya, oke. Kakak Pak, jadi dari ada timeline-nya. Turun dulu aja. Turun nanti naik lagi. Baru 300 itu followernya. Oh, baru 300. Guys, please guys. Guys, di follow dong guys. Everybody. Yeah. So Rick. Tolong dong everybody. Rick, do you know your base on your Bible? Do you know how it's written and all that? I have more questions than I do answers, but yes, I can't even fathom the Old Testament. The King James Version in 1600s is an absolute absurdity. We have lost pages of the Bible buried in Jerusalem somewhere. So I've got more. The more I learn, the more questions I have. All right. So we understand the Abrahamic religion, right? From the prophet before Isa or before Jesus, right? So if I showed you right now, this is, I get the, wait, let me enlarge myself. There you go. So if I open the World History of Encyclopedia, this is the encyclopedia. If you this is a featured partner by UNESCO and UN, so it's valid source. World History of Encyclopedia. If I if I search Byblos, Byblos is Temple of Gods. This is the Temple of Obelisk. If I read here, the Greeks, that means the people of the Greek, took the name of the city as their word for the book
a Bible. And from their words, from book name our Bible. So I'm still calling you No, I understand. yeah. So your book, your Bible, is based. Even the name is based on pagan cities. And if we study it furthermore, in Egyptian mythology, Byblos is cited as the city of where Isis, this is gods of I think Egypt, and then this is the god of Osiris, the god of Baal, and god of Horus. Let's go to Horus. This is the god of Horus. This is still a world of history of encyclopedia. The god Horus, this is the god. And wait, give me a second. This is the oldest statue of Horus. This found I think 3,000 years before Jesus. So if you see this and you compare it with this, where's the difference? Can you spot the difference? Well, go ahead. Well, one is actual proof. The other one's a picture that has blinded me for 40, 50 years. There you go. And the Catholic Church baptized this. I don't know what you want to call it, but the concept. This is the funny thing is, the concept of this God. This is from 3,000 years before Jesus. Yeah. So talking Old Testament. Yes. So this is the divine family from ancient Egypt. So they have this concept of God of three. The center is Osiris. So if you drink wine for blood of God and all that, this came from Osiris. If you search about Osiris and all that, this is the source, the mighty source. And then this is the Horus and Isis. And then this is the, I think, Hippocrates, the god of Hippocrates. So if you ask yourself, the prophet before Isa or Jesus always introduced their God is as one. Never come to the world, never come into the world. Why the hell on the first or second century? Why on the first and second century, the God step in, take an epiphany, just like the pagan God, and then introducing the pagan God concept, like 3 in 1, 1 in 3 and all that. Oh, God, the divine Trinity, for Lord's sakes, don't get me started on that. There you go. If you ask yourself why. I don't know. More taxes, more money. That's what I would assume. Again, this is not my first time having these reservations, these questions. I was 10 years old saying, how Cain and Abel started out and we're all related to two guys. Something ain't right here. I got a whole problem. I have a lot of problems, and I'm trying to, search for myself. I ask Honey questions, and she says, well, I can't answer. I'll put you with somebody that can answer. Some of my questions may be off base, out of bounds, but they're my questions. And I would like to look at this website, just at those things. Could you get that? I'm asking Honey if she has the website. I've taken religions courses. I've done Bible studies. I'm in between. I'm floating around and I'm looking for somewhere to go. I really am. I mean, I'm getting older now, and maybe more stubborn, but I want my questions answered. Okay, so we can still learn, right? So my last questions is, why is 3 in 1 and 1 in 3 came to the Abrahamic religions or Abrahamic teaching? So if you search about Tertullian,
Tertullian is the father of Latin theology. He's the father of Trinity. If you learn far enough, if you learn that the father of Trinity is Tertullian. His real name is Quintus Septimus Florens Tertullianus. He was born around 145 to 160. He was son of Roman centurion and is a Gentile. His parents is a Gentiles, so that means it's not Christian. Right. So his father is a pagan, right? And he was he was from Carthage, from Tunisia. On early days, he was sent to Rome, and his religion in Rome was Capitoline Triad. This is the god on the 1st century Roman Empire. This is their god. So this is the king of gods, or the gods of gods, called Jupiter, and his wife Juno, which is his logos, or word, and then Minerva, the goddess of wisdom. So the triune God came from here. So if I look into the Trinity, this is the original Christian biblical Trinity from Theophilus, Antioch, yeah? So what's the consisting of the Trinity? It's a God, it's the God, King of gods, His word, Juno, and then look at this, the third one, His wisdom. And whose Minerva is? The goddess of wisdom. So why do Christianity on the 1st century, 2nd century, and 3rd century implementing pagan religion? Okay, wait. Excuse me. I need to translate to our listener. Oh, yeah. Oke, listener. Jadi kata Bang Jibril itu Tuhannya itu berkeluarga, begitu ya? Oke, Ibu Hani, maybe Bu Hani bisa open cam, but Ibu Hani harus up dulu ke bawah, nyungsep dulu, jatuh dulu ke bawah, naik lagi, terus baru open cam. We want to see your face, Ibu Hani, like that. Gimana ya? Diturun aja dulu, nanti naik lagi. Saya turunin nanti ini. Iya. Komen aja Bu Ani ya. Oke, aku lanjut translate-nya buat netizen penjelasan Bang Jibril. Jadi begini kata Bang Jibril, pada mulanya firman. Ya udahlah. Oh, oke Bang Andi yang translate. Oke, lanjut Bang Andi. Ya tapi nggak enak lah mendahului perempuan lah. Ya lanjut. Iya, jadi kata Bang Jibril tuh pada mulanya firman bersama Allah adalah firman. Jadilah 3 gitu. Lanjut. Bahasa Inggris saya ini logat Burundi, jadi nggak enak kedengeran. Cukup diwakili oleh Bang Jibril. Nggak enak kalau ngomong sama bule itu karena bule ini nggak pakai nama Allah. Kafir bule ini nggak pakai nama Allah. Juga gak ngeyel ya Bang ya. Kalau yang dia Bang Jibril tadi surprise dia itu waktu memperlihatkan bait yang kena musibah itu terbongkar, terus lihat dinding-dindingnya terus ratapan itu. Surprise di situ dia tuh. Iya, mungkin nggak tahu. Nanti tadi omongan dia ditranslate aja yang panjang tadi. Ya buat edukasi. Ibu Haninya dijambak lagi Bang Jip. Iya, mana belum komen. Aku lagi Ibu Hani di komen dulu bilang Unirifa manis gitu di bawah biar dijambak sama anak Umi. Bunda Hani, can you type like say Unirifa is sweetheart like that? Kita doakan ya semoga Mr. X tadi ini bisa memeluk Islam, terus menikahi saudara kita yang muslim ini. Namanya Rick, Bang. Ya, Mr. Rick menikahi saudara muslim kita dengan secara Islam supaya dia punya keturunan menjadi pendakwa Islam di sana. Amin ya Allah. Dan gini Bang Andi, dia saudara-saudaranya juga udah mulai pada goyang ini. Mudah-mudahan nanti dia dulu ini yang masuk. Amin. Mudah-mudahan ditarik semua. Tapi gini Bang Kama, yang gue salut ini, ibu ini yang gue salut. Biasanya orang-orang yang deso itu
pas ke luar negeri lihat salju gitu ya, lihat bule-bule, Islamnya hilang, dia ikut Arab bule dia itu. Banyak juga yang kayak begitu. Ya gue salut sama Ibu Mila, sama yang lain-lain seperti Ibu tadi ini mempertahankan keislamannya. Justru dia yang berdakwah agar mendapatkan suami yang bule Islam. Tapi ada juga hasil survei saya, mulai dari jalur Burundi sampai ke kawasan Amerika dan sekitarnya itu, mereka justru terbawa arus budaya di sana gitu loh. Apa ada yang demikian Bunda Mila? Gadis-gadis kita di sana. Enggak, ini yang tolong request dulu Bunda ini komen dulu dong. Jadi saya bisa jambak. Mana dia? Bunda Hani, please typing di bawah, bilang anak Umi ganteng gitu, nggak apa-apa. Mister siapa namanya? Mister Rick ya? Mister Rick. Nggak pakai Coca-Cola nggak bang? Mana dia ya? Ini siapa double nih? Oh, Bunda Mila double. Aku telepon dulu, ada teleponnya sama gua, tunggu. Saya tuh mau ngenalin dia sama scholars ini. Dia ada beberapa teman yang masih muda, yang istilahnya tuh dengan bahasa slangnya dan lain-lain, mungkin lebih buat dia bisa bertanya-tanya kapan aja kan. Kalau di kita mungkin limited ya. Nah, di sana tuh banyak tuh sekarang ini kegiatan-kegiatan sebenarnya orang Indonesia udah lama tinggal di sana dan memang biasa ngasih dakwah di jalan. Jadi street dakwah namanya. Nah, itu di New York, di Philadelphia, nah di Pennsylvania ini kebenaran ada sepupu saya akan tanya dia, ada nggak itu kayak street dakwah gitu. Itu biasanya orang-orang bule itu datang ke lokasi atau dia datang ke masjid setempat. Seperti yang Bang Handi bilang ini ngobrol kemarin sama Masjid Imam, itu banyak juga yang datang. Jadi mereka itu untuk mencari agama Islam, mereka sudah tidak percaya lagi dengan apa yang di propaganda media sosial kayak TV segala macam tuh. Mereka udah ngain lagi, jadi mereka mendatangi masjid-masjid itu. Iya, ini mana Bunda Hani, tolong komen dong di bawah jadi saya bisa jambak. Ayo Bunda Hani, ayo come on. Udah komen katanya tuh. Mana guys? Bunda Hani. Oh, ini dia. Oke. Bunda Rifa kok lemes banget sih? Habis makan jadi lemes, kekenyangan. Aku yang tengah hari ini masih panas lagi nih. Nope, ya nggak bisa, belum 1000 guys. Jadi tolong di follow dong guys. 50 orang lagi. So we need 6 lagi. Yeah, we need 50 more people. 50 Okay, orang but lagi. we continue. What happened? Yes. So Bunda Hani, before we continue, I will tell you something like this. I have a friend and some family living there, and they always do like a street dakwah. So probably I will connect you with them, so Rich can like communicate with them. Okay? Yes. Thank you, Mila. Yeah. Udah ya, udah 1046 Bang Jib. This is okay Bang Jib? it should be. Okay, give me a second. Kayaknya Bunda Rifa aja yang di follow. Bercanda. Mereka tuh mau follow aku karena mereka pengen lihat muka aku, Bun. Iya, mereka benar. tuh jadi Jatuh netizen. cinta sekali. Oh, udah jatuh cinta sekali ya kan? Coba typing dulu Unrifa Manis tolong. Iya, nanti dapat Kalau sepeda. Bunda Mila jarang open cam. Ayo Bunda Mila di follow, ntar open cam juga. Biar sama. Bilang Unrifa Manis gitu. Unrifa Manis Bang Jibril jelek. Tolong. Terima kasih. Barusan aku jambak. Soal ini kita ntar kalau udah selesai kita bagi-bagi hadiah ya. Bilang Bang Jibril pacar Bu Rasmi cepet teman-teman. Oke, lanjut. Welcome back. Oh, come on.
Honey did something, and I don't know where we went, but it wasn't with you guys. Yeah, no worries, no worries. No, but yeah, your camera is still off. We cannot invite you. She has to do it. She just needs to. It's okay if so difficult to open cam, Bang Jip. It's okay lah. Yeah. I am a dinosaur. I am very Rick, disappointed. Honey, I want to speak. Honey, Honey, tadi udah keluar TikTok belum? Kalau Bang Kama ini tinggal di mana, Bang Kama? Di Jakarta. Bentar itu Bunda Jakarta. Mila, Kak Bang Kamal lagi Ya. nanya. Nah, tadi udah keluar TikTok belum? Jadi bukan turun ke bawah, keluar TikTok dulu. Oh, oke. Baru masuk lagi ke TikTok. Oke. Gitu. Masuk ke TikToknya, ke live-nya ini. Iya, ini lagi. Follow dulu akunnya Bunda Hani, di follow dulu akun Follow akun Pak Arif. ini yang di atas itu Bang Arif. Om Arifnya. Tanda Ya, Belum, akun. belum bisa buka kamera ini. Saya undang belum bisa. Bukan. Di follow dulu akunnya Om Arif. Beliau keluar dulu dari TikTok Ustadz Arif. Nanti beliau masuk lagi gitu. Oh, saya sudah follow. Fall back. Please, fall back. Banyak pun. Semua bisa bahasa Inggris sekarang. Hebat. Kalau Bunda Uni udah Rifa aja turun, udah oke Bunda lah, keluar. Uni Rifa. Bunda Hani turun, terus keluar dari aplikasi TikTok, terus masuk lagi. Nanti kan masuk ke live-nya sini. Iya. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Insya Allah. Oke. What Yeah. happened? What happened is It's okay. No what? Ya, you sleeping aja. It's okay. No, Don't I'm not wake up you. I'm not Ya, don't talking anymore. Ya, let anak Umi give us knowledge for today. Okay? Otak encer. Ininya Leser. English Singapura itu. Oke lah. Come on lah. Bunda Ani open cam, please. All people in here open cam, ya, including anak Umi. Go ahead. Hello. Dia minta dijambak. Bang Jibril. Ya, aku transit lagi ya. Aku transit lagi tadi pembicaraan Bang Jibril sama Om Erik ya. Jadi kata Om Jibril sama Om Erik, Oten botol yang Indonesia nih, botol banget gitu. Itu tetangganya Bang Kamabe apa gimana Bang Kamabe? Ya, dia yang teman saya yang Hani ini saudara ya, masih saudara. Oh, yang perempuan. Nah, dia lagi di sana gitu. Dia tinggal di sana sudah lama. Nah, dia kebetulan kan dia udah ya seorang dia sendiri lah gitu sama anak-anaknya. Nah, dia kebetulan dikenal sama beliau ini dan sudah lama gitu. Dia sedang mempelajari agama Islam gitu. Makanya saya bilang ya udah Awesome. lagi tinggal mualaf aja. Iya, dia kepengen belajar dulu katanya gitu. With English Bang Kama, with English. Oke. Ampun deh. Anak Umi jangan lupa sahur ya, anak Umi. Dan sudah sering ya sedikit-sedikit saya masukkan melalui Hani, dan Haninya menyampaikan ke beliau gitu tentang diskusi-diskusi lintas agama yang di Indonesia ini. Nah, dia sekarang semakin ini dia semakin udah nggak percaya lagi. Tuh ada di bawah tuh, ada di bawah tuh. Anak Umi sahur tetap ya, anak Umi walaupun sendiri nggak apa-apa. Hani typing dulu nih. Bang Jibril makan kolak guys, ya kan Bang? Saya makan kolaknya nggak berhenti. Oh banyak nih. Uni Rifa manis, I love you. I love you. Mana Hadi komen? Sudah saja Mbak. Sudah berteman dengan saya itu. Oke. Kok masih belum bisa ya?
Iya, kok belum bisa ya open kamera? Kurang 1.000, harus 1.000 berarti ini. Udah. Udah 1060 dah. Oh, sudah 1.000 ya? Tapi kok belum bisa ini? Apa karena di Amerika beda kali jumlah followernya. Enggak. Harus lebih. Enggak, sama 1.000. Kenapa nggak bisa ya? Kok begitu ya? Halo. Settingannya gimana Settingannya Bun Hani, coba lihat settingannya apa kameranya di Ada yang typing bilang update aplikasi. Belum diupdate ya? Oh, bisa karena juga dari App Bunda Store. Hani tidak punya akses ini anunya ya. Bunda Hani tidak boleh Nggak punya akses, berarti bergabung settingannya. dengan video. Ya. Berarti harus upgrade dari App Store aja kalau pakai Apple, Bun. Ya udah nanti aja dah gampang. Nanti naik lagi aja ke sini nih. Update from apa? Sekarang rig-nya mana? Mending ngobrol aja udah, nggak apa-apa, nggak buka cam, mending ngobrol sama Bang Jibril aja, yang penting. Update dulu. TikToknya update dulu. Nih. Lama beliaunya, mendingan beliau ngobrol sama Bang Jibril aja, yang penting knowledge. Kirain tadi kalau buka cam kan bisa memastikan gitu loh, gimana apakah beliau betul gitu, kan gitu. Udah nggak apa-apa, mending ngobrol sama Bang Jibril aja. Ya Ibu Hani kalau mau suruh Om Riknya mau tanya-tanya Islam, mending. Kalian masih dengar Ratu dah? Ya. Mau kenalan? Makasih Mas. Nanti aku coba ke setting. Baru. Nanti Bunda kalau mau tanya-tanya Islam bagus juga tuh, di sini ada Ustadz Tata. Ustadz Tata ini bahasa Inggrisnya jago. Mau kenalan dulu. Halo, Mr. Tata, how are you? Halo, Mister. Dah kamu kabar? Saya ke kula orang Pasuruan kula. Saya. Yeah. Mangki datang toh. Pak Ye. Oke. Mr. Sahur Ustaz. Ya, ini Bunda Hani, saya di follow balik ya, jadi nanti kita bisa komunikasi, bisa DM. Insyaallah. Yeah, I have a lot of friends over there, so I think he can communicate anytime he want. The same. Insyaallah. Ya, insyaallah ya. Aku follow nanti semua. Ini mau Rick lagi ya? Yes. Ya. Yeah. No. Riksha, are we in camera? No. Put a makeup. No need. It's all good. Don't need for now, and then next time we will. Okay, very good. Thank you. Next time maybe. For today, just talking about knowledge, about religion, maybe about Islam or about anything about Islam like that. No, let me continue about the history. Yeah. Well, at this stage, I appreciate y'all talking to me, but I feel like I'm taking over the conversation. I know there are other people out there. No. Don't be like that. So it's this room is created for you, so we can explain. Okay, Yeah. So I misunderstood. Sometimes that happens with me and Honey. Yeah, no worries. No, so go back to the history. I was explaining about the Tertullian and the Theophilus is the people who came. I showed you the data, right? They're born at 145 to 160, like second century. Yeah. Yes. Second century. Okay. Yeah. And they bring the pagan beliefs like the Trinity and all that and implementing it to Jesus' teaching. If you read the Bible, Jesus only teach only one God, his dad, his father. The Father, he called it the Father. And if you Google it, what's Aramaic for God? I'm not sure. Arabic for God, Allah. I'm not sure. Okay, Aramaic word for God. I'm gonna show it to you right now. Yeah. So if I just Googled Aramaic, Jesus speak Aramaic. Aramaic word for God. Allah. For Allah, I'm assuming came from. But okay. So as long as Jesus lived, he called God Allah.
That's one point. Like, Jesus' teaching is always worship the only God, the one God, never been seen, the mighty, the most powerful God that cannot be seen, never step in like the pagan God, always come into the world, hibernating and all that. Jesus' teaching is always about one God. But on the second, first, and third century, right. all I this, see where this is kind of leading towards the Catholics, writing their own, and these problems I've had my whole life. But go ahead, I appreciate. If you, but I agree with you. Yeah. So if we go to the the first apology, the one book about the, I think if you're going to Catholic, so let's go there. Corinthians or I've read the Bible. Yeah. So if we go to Justin Martyr, you know the guy, Justin Martyr. He's the first apology. He's the church father for the 2nd century. The name, I'm not. Saint Justin Martyr. If I search now, we got more saints than you can shake a stick at. We got saints. There you go. So, so this is confirming the story that I'm telling you right now. So Saint Justin Martyr from the New Advent, he wrote a book on the chapter 21. Justin Martyr said himself that, and when we say also the Word, that means Jesus, who is the first birth of God, was produced without sexual union, and then he, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died, rose again, and ascended into heaven. We profound nothing different from what you believe regarding those who you esteem sons of Jupiter. So the Christian Catholic 1st century, 2nd century himself said that we profound nothing different from what you esteem as sons of Jupiter. Oh my God. So even Justin Martyr said that what I'm introducing to you is nothing different than the pagan. Okay, so again, it sounds like my hometown religion has twisted things and said, well, but again, I'm naive at this. I know enough to be dangerous. I don't know enough to argue. I am willing to learn. I have an open mind. But yeah, I've had the same reservations. Crusades were in the 600s, so they must have wiped out, well, pretty much everybody. So if you studied on the 1st and 2nd century, there is a teaching called Ebionites and Arianus. Ebionites and Arianus is the people who follow Jesus but not make him God. Okay, now this is not in my Bible. Yes, because your Bible is written on the 4th century after all the council. Right. Okay. So we're talking 200 years in between this. Okay. I like I said, know enough to be. Terlalu berat, Bang Jibril. Terlalu berat. Rick perlu tahu yang Bible pertama itu kita panggilnya kan lain, bukan Bible. Bible itu kan setelah. Dia mesti tahu. Guys, jadi let me translate this. Guys, jadi Bang Erik ini dia mau mempelajari Bible abad 1, abad 2, abad 3, abad 4. Jadi tunggu sebentar, kita hancurin dulu, kita goyang dulu ke Bible-nya. Jadi dia nggak bisa berdalil. Habis itu baru kita masuk ke Islam. Sabar ya. Saya tahu kok apa yang saya lakukan. Tenang aja, tenang. Thank you, sayang. Iya, kan aku nggak desak-desak, Bang. Yeah. So So if you studied enough, Rick, there is
in Nicaea in 325, they have a council of Nicaea. So they are following the order of Constantinople. There is 318 bishop are making a council, and they are making Jesus have a goddess. So from the 4th century, they make it. Jesus is God. Before that, on the 1st and 2nd and 3rd century, there is a people called Arianus. If you want to Google it, Google it. Arianus and Ebionites. They are the follower of Christ, who is not making Christ is a god. But these pagan people make a council and so they marry between their pagan beliefs and Abrahamic beliefs. Okay. Old school and yes. So if I showed you, this is further proving my point. If I showed you, if I ask you, right, where is Jesus was born? You're gonna say it's on the lamb or something like that, right? Right. Yes. Yeah. So if I Google it, if I search deep enough, give me a second. If I search deep enough, this site belongs to, wait, give me a second. This site belongs to the UNESCO, the UN, World Heritage Conventions, whc.unesco.org. This is from UNESCO. Birthplace of Jesus, Church of Nativity and the Pilgrimage Route, Bethlehem. This is the birthplace of Jesus, according to UNESCO, yeah? Okay. So according to UNESCO, according to UN, this is the site of Jesus' birthplace. Wait. This one. Okay. And if I read around here, wait, give me a second. There you go. The original Basilica Church of Saint Helena. So your birthplace of Jesus was found on 339 AD, on the 4th century, again, by Saint Helena. Parts of which survive below ground was arrived so that its octagon, eastern and surrounded and provided of a few, the cave. So so Jesus' birthplace is in the cave and found by Helena on the 4th century. And then how about his where did he die? If I go to here, FIRM, Fellowship of Israel Related Ministries. This is the ministry about where is the Jesus was end up, right? Here. Oh, I always forgot. I'm speaking in English, so I don't need to translate it. So later in the 4th century, Constantine's mother Helena came looking for the spot where Jesus died. In result, she ordered the built church around these locations. While there is much dispute about her mission and intent, a common 4th century Byzantine style church was built here in the shape of cross. So your birthplace of Jesus found by Helena. Helena, yeah. And his what do you call it? Cemetery was found by Helena as well. And then if you go to the Catholic Studies, this is from the Catholic Education Resources Center, Catholic Contributions, Saint Helena and the True Cross. He's the one who found cross as well. So your birthplace... So yeah, exactly. So your birthplace of Jesus is found by Helena. The place that he ended up is found by Helena. Your manuscript is written in the 4th century, and even your council started on the 4th century. So where is your when is Christianity started? Be honest. Is it the 4th century or the 1st century?
These are the same questions I have had my whole life. Well, the history showed to us, it is on the 4th century. I would tend to agree with you at this point, yes. I mean, it's just, at this point, I'm getting overloaded. I'm trying to take this all in, and I appreciate all the help, but I want to get some of the websites. About the and then And then there was a gal that came on that said she had somebody local that I could talk. and then you can talk about now he tried to. I know, make but sure my head's starting to spin. So Bang Jibril, and then sekarang kita ini kan yang ke version itu jadi dia nggak overloaded. Yeah. So let me translate the discussions that we have just now. So guys, ya kalian udah pada selalu dengar data saya dan segala macam kan? Dia sudah mempelajari ke arah situ dulu. Oke, itu in the end dia sekarang yang confused, yang Bang Jibril bilang dia sudah yang ke level yang kita mau bicarakan, yang version ke mushroom ini, gitu maksudnya. Boleh saya nambahin nggak, Bunda Hani? Bang Jibril, maaf saya ini dulu. Okay, Rick, Yes. you listening to me, right? Yes, I am. Okay, so first I want to introduce you the scholar, the one live not far from you. So probably that's- you can meet each other anytime you want a question or something. You will love talk to them. That's the first one. Okay. Second, probably with the slang and with our language, some things probably more understand. I don't think so. You need to really deep. If you already not read it, your Bible, you not read it right now no more because you confused, right? Whatever writing in the I Bible, have right? read the Bible front to back, and it Okay. just confused. And make you confused. Okay. So now we have a lot of Indonesian community or American community over there can explain to you about if you already not read it your own Bible because you confused, you already read it back and forth. So I think the next step we can start learn how what you need to do, what you see the difference between Christian and Islam. In that, maybe you get the point or conclusion. So when you learn more, you see it. Okay, this is Bible. I don't find anything make me confused. Is that Jesus God? Is that Jesus a prophet or something like that? In Quran, you will get answer. Any solution you need it, you can read whatever is inside there. You will find the solution. That's what I'm trying to guarantee you because Quran never changing since 14 years ago. They never changed. The same. Nothing writing hand from human being. It's all of them from God. And boleh tambah Mila? Yeah. And the Al-Quran it came with the Arabic, and Yes. then there is a meaning differences, like if they translate read that's okay. Al-Quran with the English translate, Yeah. And it's deep. If you want to learn a very deep about Al-Quran, but he will know the answer, with the Al-Quran. I try to explain theory in this, with the Arabic, it's like like very sacral, like it's, and it's like, it's short. Bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu, kosakatanya yang paling tertinggi di dunia. Kosakata, bahasa Al-Quran itu bukan translate. Not translate, beda. Yes. Itu cuma buat mengerti untuk yang pemula-pemula supaya agar sedikit paham lah. Tapi ke dalamnya Al-Quran yaitu bahasa Al-Qurannya sendiri gitu. Ya. The Al-Quran is not just Arabic, it's just the kosa apa ya Mila di bahasa ini. It's Okay.
Yeah. So the Arabic language is perfect Arabic since long time ago until now, never changed. If Yeah. you learn English since all English, probably you yourself are confused. What was Yeah, that we meaning? don't Something. understand. Yeah, you won't understand. But Arabic is not like that. It's Allah promise it will not change. It doesn't matter how far is that you go. It's not gonna change. That's why I'm trying to explain. If you start confused with the Bible because you don't get the answer between that's what one he or did, those Nina. is contradiction, huh? Yeah, that's what he did now. Yeah. I give him the big Al Quran with the English translation, and he read. I try. He tried and then read. But Bunda Hani, don't push him like that. No, You know. he want to. That's what Okay, he want. if he want to, is good. But he need guidance. He needs somebody to guide He needs him to guidance, learn yes. more. That's why I learn more, understand about study- Quran. Yes, that's why for a student, I cannot answer the right way. And We are minim, yeah. I need all of you to support and actually siapa? Bang Jibril jago di sejarah and everything. Ya, Bunda Bang Rifa Jibril jago kasih- dalam semua di sini kasih expert. shortcut yang ke level yang kita ke Ya. orang Muslim sekarang. Karena Ya. untuk Bible dia sudah tidak Sudah akan paham. dia jadi capek ya. Jadi kita nih iniin dia sekarang ke level yang Pemahaman dia- Al-Quran. Betul. Bisa gak Ya. Bang Jibril? Ya, continue Bang Jibril. Jadi poinnya langsung ke Islam aja. Bagaimana kelebihan Islam, apa yang bedanya sama Kristen mungkin segitu. Saya udah nyandak dari awal dia ngomong bahwa dia sudah bolak-balik baca Bible, back and forth. You read it Bible, you cannot find it No, anything just like make you Not trust. talk about that make you confused. It's just like Yeah. to the level. Yeah. Yeah. So we don't need to talk about the Bible no more. It's done, right? Yes. Okay. Alright, continue Bang Jibril. Your knowledge maybe about Islam or siapa aja. Nanti kita bisa translate kalau yang lain menjelaskan. Betul. Ya. Betul. Okay, go ahead, lanjut. So yeah, we already explained. I already tried to explain about your transmissions about the Jesus teaching and all that, and then comes our prophet or Muhammad, peace be upon him. So if I wrote a timeline here, this is appreciate the time. That I understand. so this is where he was born, 571. And the first revelations he received at 610. This is AD, yeah? So he was born at 571. His first revelations is at 610, and he passed away at 632. So all the manuscript between 610 and 300 and 632 is written when he was alive, when he was there. He can verify it, all the Quran. So if I go to the islamicawareness.org, I can go to the carbon dating of the manuscript. So there is a study about how do we know about how old this the paper and all that. We can found that example. So there's by at 93 at Stanford 2007 Dam 0127. This is the Quran. This is the Sahaba. This is the friends of our Prophet, his companion, written. So this was dated 95 probability of belongings to the period between 578 to 6 and 69 AD. So this Quran is written when the Prophet, when he's still alive, he's still receiving the revelations. This is all the Quran. Yes. This is more than half. And then when he passed away at 632, all his companion, and this is not different generations, yeah? Even the Uthman is still his companion. So if I open here, the Quran of Uthman, this is his companion, one of his closest companion.
He wrote the Quran of Uthman at Topkapi Museum, Istanbul, Turkey, from 1st and 2nd century of Hijrah. The extant folios contain more than 99% of the text of the Quran. And this is the Quran. This one is at Topkapi Museum. And this is carbon dated on the 7th century. So this is the same century as the Prophet himself, still alive. So if I open this, and you can see it, I have the copy of it, like the facsimile of the Quran, and this is 822 pages. So if I showed you here, this is Al-Fatiha, Al-Fatiha, Al-Baqarah, and all that, and it's complete Al-Quran from the companion century. So if I try it, right, if it's, let's make an example. So if I'm open Surah 110, and right now, I open the Quran right now, the Quran that I read right now online, and I go to Surah 110. Here. This is Bismillahirrahmanirrahim. Ida ja Nasrullahi wal Fath. This is the companion of the Prophet himself who wrote this, and I compare it with mine right now. Idza ja Nasrullahi wal Fath. Same exact verse. Waro Aita, same exact copy when his companion still alive. 14th century, never been changed. And the companion couldn't have lived that long. I mean, you're talking 700, but his companion must have been younger. But anyhow, I'm not questioning that. No, until now, it never changed. Yeah. That's why Well, I showed you the Quran that carbon dated. I appreciate that. I appreciate the timeline. Maybe I'm a man of proof. I need some kind of proof. And my book has never given me common any proof. sense. Yeah, your book is not preserved, right? They rewrite it every 1,000 years. So, I mean, there you go. Said, hey, let's get the scholars together and rewrite the Bible. What the? What? How? There you go. And at this point, I really am getting overloaded. I appreciate everything you guys have done for me. I cannot believe that I would have people in the middle of the night, talking to me. I mean, I have asked for help in my religion many times, and well, they go to Bible study. So I went to Bible study. Yes. Well, that's the point. That's our Prophet teaching is if we have knowledge, we have to spread it. That's our responsibility Bang Jibril, as a Muslims. Yes. Amazed. We got, how many people listening you now and support you? More than 1,000. It's 1,900. Yeah, more than yes. Mbak Hani, I have a question, Mbak Hani. I have a question. Izin Bang Jibril. Right now. Yes. Mbak Hani, yes. Mr. Rick, do you have like a street dakwah somewhere? I know in New York they have a few, like people open table. They have not fundraising, like bazaar selling food or something, and they have sometimes one table. The scholars stay over there with Quran, and they communicate between whoever's going to understand about in New Islam. York, yes. In Pittsburgh, like it's rare. I just took him to the mosque, and then they have that every Friday after Salat Jumat. Keep doing it. Keep doing it. Probably personal asking phone number or something, so he can communicate is easier that way. Ya, so far kita bicara dengan imam di sini, kepala imamnya dari Mesir, Imam Ali, karena kan mereka Canada. and in Canada,
Kita pergi ke Kanada, Rick mulai bicara speak with the imam also in Toronto. There's a mosque, and he talked to Rick also, the imam. You know, Mbak Hani di New York di Queen itu ada Ustadz Samsi Ali, itu juga Ustadz Samsi, itu yang aku hubungin Ustadz Samsi. Aku you can go over there, Ya, aku kenal Ustadz Samsi. Oke. Dan istrinya semua, dan itu yang Bang Jibril itu juga yang Ustadz Samsi itu dia yang gereja jadi masjid sekarang ini. Al Hikmah masjidnya. Al Hikmah, Ya, Al Hikmah itu Ustadz Samsi. Ada juga ada Ustadz juga, tapi Ustadz Samsi itu seperti Bang Jibril, lebih common sense. Itu yang Rick suka. Ya, aku udah ketemuin Rick sama Ustadz Samsi. Jadi nanti kita insya Allah Lebaran kita mau ke sana. Udah janjian juga aku. Oke, insya Allah. Ustadz Samsi kasih 1 hari untuk Rick. Oke. Insya Allah you find the way, you know. Ya, kita harus tahu. Rick kepingin tahu yang dasar. Bang Jibril itu tadi sudah memulai ke Al-Quran itu. Jadi kita singkat dan yang intinya dia jadi nggak capek. Aku appreciate sekali Bang Jibril. And terima kasih banget dia sampai he really dia bilang, oh my God, this is yang aku cari-cari. Thank you, like he can thank like more than thank, yang banyak yang support untuk appreciate, appreciate, thank you. But not only one day, ya, bukan hanya untuk 1 hari. Not only one day, yes, that's Kama, my brother. Oh, Hai Kama, apa kabar? Kamal. Yeah, Kama. every day. Kama, Riksa, apa kabar? Oh, hello, Rick. Oh, you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, Rick, I'm here. Oh, excellent. Yeah, Kama been there. I have been looking forward to this. Honey told me someone's going to call me. I didn't know. Kama the one introduced me with this group and Bang Jibril, and yes. Okay. Thank you. I beyond appreciate it. This is I've been looking for answers my whole life. Yeah, but you came every day in here, no problem. Oh, really? Every day. Well, I can't get it every day. But Everybody will help you. Thank you so much. This is Terima amazing. kasih. Terima kasih. ini kan bukan Terima kasih. 1 hari nih. I know it's not just one day. Step by step. Oh, no. Step by This is step. good. Yeah. He understand that. Okay. Yeah, inshallah you find the way soon, you know, inshallah you will find the way soon. So you understand clearly it's not just because our parent or because our neighbor or something. This is your faith. You have to find Your how heart. to get it. Yeah. Inshallah, God Chase your faith. Chase your faith. It will not come to you without you chasing. Yes. I've been questioning mine my whole life. Yeah. That's a good time right now. Hopefully, inshallah, you will get it. Yes. Ini Hani jelas. And he knows inshallah in God. Okay. Yeah, I know a little bit of Indonesian. Come to LA, so we're gonna have lunch after Ramadan. Inshallah. Ramadan, yes. Okay, kembali ke Bang Jibril. Alright, go ahead, ya. Oke, Bang. Halo, salam kenal. Mana Mr. What? Mr. Ring here. Mr. Ring. He's mu'alaf. He's mu'alaf. Bilang katakan beliau, saya juga sebelumnya seperti beliau, Kristen. Dia juga ini Hani. Siapa lagi? Bang itu, Bang apa namanya itu? Say hi to you. Oh, hello. Siapa namanya, Bang? Andi. I'm Otak Waras. Otak Waras. I was comfort. I before Christianity. Yeah. He was Christian, and then he wanna tell you. Yes. And then he was Christian. So he was in on the group chat. He's now
become Muslim and then in this group. Still learning. Yes. You'd be a great. Thank you, Bang. Thank you. Bang Andi namanya. Salam Andi. kenal, salam kenal. Yes. Otak waras. Kenal. I'm glad to meet Otak you. waras is just a name ring. It's called like Bunda Hani, DM saya ya. Nanti saya kalau siapa namanya Ustadz Samsi Ali kan di New York, maybe kind of you have to drive Boleh. 3 Nanti hours, insyaallah 3 hours ya, 2 hours ya. Insyaallah aku mau share masjid-masjid yang dari gereja di New York. Yes. Untuk kalian aku mau live. Insyaallah Lebaran aku mau kasih lihat yang setelah sholat Id, insyaallah. Kita sholat ya. Aku mau kasih kalian tahu itu gereja Katolik yang kaca-kacanya itu masih itu kan? Yeah, and then I will But let me ask you a question, Rick. Do you understand why they leave the church, or you don't know? Dia tidak dia sudah melihat sendiri itu ya? salah satu pertanyaan dan dia sudah melihat sendiri. Di sini gereja-gereja besar di Pittsburgh ini in the meanwhile di dalam ini di my neighborhood di komplek aku itu kayak di sana kelurahan kali ya. Itu semua ini yang kota tertua kan, itu gereja dari gereja Ortodoks, Protestan, Katolik, Advent, itu semua sampai yang Jewish ini Temple, itu semua synagogue. Jewish temple tetap ada, tapi ini gereja itu dari yang tertua, ada yang 125 tahun. Ya, itu kosong ya. Masya Allah kosong. Saya juga kasih waktu diundang untuk percakapan. Ini yang orang gereja sana saya diundang untuk tanya jawab, diskus soal Muslim itu kan. Insya Allah. Jadi emang kosong. Jadi mereka dibuat kayak Sunday school dari university, computer, math genius. Anakku sendiri juga belajar matematik. Orang-orang college pakai. Itu kosong, tidak terpakai sekarang, kurang sama. It happen in here too. Jadi that's why so many people mau memberi kayak video biar ini yang real gitu kan. Di New York itu sekarang sudah ada 13 big cathedral, it become the mosque. And then Bunda Hani, in here a lot of Latino convert to Islam. They have one mosque. It's Latino, like so Mexican. They come to masjid. Latino is Catholic too. Most Latino is Catholic. Rick, no, I like. I have a lot of Mexican Colombia friend. And most of them is a Muslim. That's a big Catholic, like very strong Catholic, and then some of them become a Muslim, Masya Allah. Sampai yang di Kanada juga. That's why we have a Latin translate from Quran. Okay. Any language. Al-Quran has language, Latin, German, down, anything. I can read that. Jadi gini, saya tambahkan dikit gini. Kenapa Bang Jibril ini sampai mempelajari sebegitu detailnya tentang ya kan? Karena apa? Karena Islamofobia menyerang Islam di Indonesia ini banyak. Makanya kami hadir di sini dan mempelajari. This is my brother. Makanya kami mempelajari apa itu pengajaran Kristen sampai dalam itu, makanya dari sejarah, dari Bibelnya. That's why this guy learn from why from the bottom. Jadi nggak usah kaget kalau kita begitu mendetailnya
mempelajari tentang Kristen ataupun Islam. Karena Yeah, banyak don't be shocked and get tired because that's why Bang Jibril explained to you from the beginning. Oh God, the timeline. So you Bunda Hani, sebentar Bunda Hani. Saya mau nanya Ustadz Tahta. Ustadz Tahta, masih monitor nggak? Apa ada yang perlu ditambahkan? Mungkin saya bisa translate. Kalau umpamanya cukup sampai sini dulu ya, mungkin kapan naik lagi, sering-sering aja Bun, naik Bun. Boleh, ya. Ya, Ustadz Tahta ini jagonya. Kalau Bang Jibril kan sejarah, kalau Ustadz Tahta ini Bible dan Al-Quran, dia hafal itu semua. Kita rame-rame. Ada Unirifa juga, ya, ada, jadi kita rame-rame. Iya, rame-rame. Terima kasih banyak. Di sini nih, di atas ini nih senior semua, kecuali saya yang Aku junior. boleh, Maksudnya aku junior boleh. ilmunya. Aku boleh minta izin. Follow semua pun. Follow semua. Aku ada sebetulnya teman-teman kerja pun. Aku ada 6 orang yang anak-anak muda ini dia kepingin juga. Jadi nanti aku mau ngundang mereka jadi sekalian, bukan Rick aja. Iya. Gitu. Ya bisa, bisa. Boleh ya? Boleh dong. Numpang izin apa Ya. kita? boleh ya kapan-kapan. Dia orang Indonesia. Orang And Indonesia Mexico apa? kata Rick, orang-orang Mexico. Mexican. Mexico. Teman-teman Oke. kita Meksiko. Habla Spanyol. Mexican, Oke. habla Spanyol. Ya. Begitu. Oh, not just bule kata Rick. Dia udah tahu Not bukan just bule bule. aja ya. Yeah, Rick said, I understand. Rick, I hear let Indonesia. me tell you this, Rick. If you start believe and follow Islam, inshallah one day ya, itu depend on hidayah, depend on One Allah day. give you hidayah. One day maybe One you day Allah give believe you. Islam, okay? Open. And then Your own you will learn how discipline and clean Islam. In human like everyday daily basis, because start in the morning, the discipline, people still sleeping, we already have to pray, we're cleaning ourselves. Yeah, Remember it is. COVID-19? Remember Yeah. COVID-19? The COVID-19, everybody start washing hand. Meanwhile, we are doing this since 14 years ago. 5 days a day at least. He showed that to me. You know, Yeah. ambil air wudhu. Kita Yeah. semua we clean Yeah. the ear, nose, mouth. Not just for COVID. It's we did that 5 days Yeah. a week. I mean Yeah. 5 days a day. 5 times a day. 5 times a day. 5 times a yeah. day. Yeah. 5 times a day we did. Yeah. And then Yeah. meanwhile people working, we have to stop a little But bit still, to thanks we to stop. Allah. We have to Dan pray Masya Allah, in the noon time. Amerika tempat-tempat kerja sekarang pun they give us Totally naive about they American bule Yeah. and all my bosses I have to use like a corner. My boss let me untuk sholat. Pray. Yeah, because they already know that. And They know. don't listening propaganda like I long don't time know ago. about LA. It's changing I right don't now. know- Yeah. I don't know about LA. In New York, Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, itu Sudah jadi off. nasional Kita belum holiday. Bun. Kita belum Bun. National Belum. holiday. Yeah, no, not yet. Sekolah libur, LA not yet. kantor libur. Masya Allah. LA not yet. LA not yet. Not We yet, don't not- have a okay. holiday. We don't Only have it New yet. York. Yeah, only New York. Yeah, they have it. Yeah. Why? The Why things- the mayor was The mayor. Muslim? Yeah, the mayor is Muslim. Yeah, that's Yeah. why. So Yeah. pray and make a doa for us. Hopefully, Insya Allah. Insya Allah. Mudahan ini. Cantiknya Mbak Mila. No, I'm Riva, Bunda Hani. Riva. Assalamualaikum. Yeah, let me introduce myself, Bunda Hani. My name is Yeah. Riva, Riva, ya di Putri the manis sweet. Riva the money. Yeah, so I am the only one, the apologet yang paling manis gitu. This the sweet one. Rick. No, just joke Om I Arik know, just I know. joke. I know, Rick like joking. Ini pendiskusi nomor 1 di Indonesia. Ya, Paling ditakuti, benar. Not really Om Kama biasa aja.
Ya, so Om Erik, we are apologetic in Indonesia open this room for talking about religion with comparison, and between Islam and Christian, not for attack the Christian people, no, just share knowledge. I am a student, and one university in Indonesia like that. So I learning about Christian, I learn about Islam like that. So when you being Islam, you not leave never leave Jesus, because Jesus same like we believe. Jesus say who Jesus, we believe like that. We believe Jesus like Jesus say about him like that. Yeah, Jesus is prophet. Jesus is prophet. Jesus is a prophet. Jesus is what the meaning Messenger of Allah. English, messenger of Allah like that. Messenger. Yeah. Jesus never say I am God. Worship to me. It's never say And like the that. only difference, Jesus is not God. Jesus is not Son of God. Yeah, so we never make apa kalau dalam bahasa Inggris hujat apa bun? Hujat apa? We never talk Blasphemy. bad, and then we never Blasphemy. yeah. Yeah, we never bullying. We never bully. Kok bullying? Bully or hate. Boleh bully. Yeah, we never talk bad, we bully, never insulting. disrespect. We never insulting. We never mocking Jesus. But we respect to Jesus. But if you read on your book, like Paul say on the Galatians chapter 13 verse 3, he say Galatian. Paul sent the letter to the Galatian people, chapter 3, verse 13. Please you read that. Yeah, will do. Yeah. And Kenapa? di situ Yesus terkutuk. Apa bahasa Inggrisnya terkutuk, Bun? Jesus in that chapter 13, Jesus is Wait. I read on the English, yeah. Wait a minute. Let me read on English. We never do that because we are respect with Jesus. Respect with Jesus. We not same like Darni, Rasmi. Itu tuh apologet Kristen, Bun. Betul. So let me read for you. Christ had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone that hang on a tree." Kayak gitu ya, Bun? Bener nggak? Hang a tree. Yeah. Oh my God, this is not true. Why Jesus? We respect to Jesus, but every Christian say And Jesus. remember that movie? That movie, Jesus, before Jesus go to the cross, and he go up and then pray. Yeah. Before He pray, the cross, Eloi lama sabachthani. Jesus, he go up and pray. He put two hands and then pray. Yeah, Jesus say on the Di sini cross. dibilangnya unknown. No one know. So we Muslim never hate Jesus. We never hate Jesus. We never mocking Jesus. Never hate. Never hate. I've never heard Like that. And I talked to plenty of. Ya, dia tahu. Dia banyak bicara. So like that, Thank you. Udah bilang kalau Om itu Dia udah ninggalin artinya. itu. Dia udah ninggalin bukunya. Bun. Masya Allah. Dia udah nggak mau lagi. Masya Allah. Bebelnya Masya udah Allah. Dia udah selesai sama bebelnya. Dia udah Ya. selesai itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekarang nih kita ke
Islam bagaimana If you dia want to percaya. asking about Islam, maybe I can answer your question about Islam because I learn more about Islam because my study is Izin Bunda Ripa. Bunda Hani kasih tahu Mila say we are Muslim Christian more than Christian itself. Yes. You hear that, Rick? Yes. Yeah, he hear you. Yeah. Yeah, so we are Muslim, we are more than Christian itself. Why? Because we believe Jesus is messenger, Jesus is prophet, and we put Jesus on top of everything. Jesus did not die on a cross. We replace them with Judas. And then one day at the end of the judgment, maybe before judgment, they will come. Yeah. To tell people why you say I'm a God. I'm not a God. I'm just messenger. We call it the Divine Trinity. And Yes. there are splits in the Catholic religion. Yeah. 1600s, Protestant, Yeah. Presbyterian. So Nobody if can you, ever answer me. like people say, if you Muslim, it means you more Christian because you put Jesus on top of everything. Respect Jesus as a messenger. Yeah. Yeah. No, Yeah. I just tell them. Thank you, Mila. Yeah. Riksa, wow, Ya, that's a good day. Bunda Hani, kalau Ya. mau tanya tentang Islam, insya Allah kami room ini sebenarnya room Islam itu kami bentuk untuk tempat bertanya non Muslim sebetulnya. Oh, thank Tapi you. karena kami juga harus mengkomparasi ya, mirroring. Ya. Karena yang banyak bertanya tuh biasanya tuh mereka tuh menyerang Islam. So kami learn about Bible too like that. So Yeah. I'm This especially I'm This- learning this about room- Christian. Like, Yeah, this room, it make it for a Christian that usually like the question and cursing, like about Yes. You told me. I Yeah, didn't want yeah. to overtake Bang the Jibril, conversation. Bang Jibril. Ya, explain Bang tadi, Jibril, Rick Bang waktu Jibril bilang, itu "Oh, aku nggak mau ambil, murid aku itu. aku tidak mau mengambil Aldi di grup ini." Yeah, I don't want to take No, it no, over. It's okay. don't feel bad. Don't say like that. It's okay. This room for you. Right. For Yeah, you, this room Om. for you. Yes, it was explained Thank to me. you. This room Yeah. for discuss. Any problem, anything you need to ask. We have Unirifa, we have Ustad here. No problemo. You want asking No anything? problemo. She's No. Mexican. We can Buenos días. You love Mexico. ¿Cómo estás, Bunda Hani? ¿Cómo estás? Yeah, she is. Bien, bien. Bien, Masya Allah. Me llama Rifa. ¿Cómo Ah. te llamo? Mama, te amo. Te llamo. I love you, Rick. Yeah. Hello. ¿Cómo te llama? Mi amor. Oh, Masya Allah, itu. Unirifa ni multitasking nih, multitasking. Masya Allah. Habla poquito. Te amo, te amo, te amo. puber Uni masih puber ini. Comprende, Uni. Maybe next time if I go to there, you can give me makan 3 kali sehari. It's okay. Yes. You wanna come here? You wanna get 3 times eat like breakfast, lunch, and dinner? Yeah, I'll be Inshallah, yeah. Dia bilang, I feel her. Mexican. No, anyhow, I want to. I want Thank you to. so much. Okay, I go to there. Rumahku ada 4 kamar, insyaallah. Kapan Masya aja. Allah. Oh my Rumahku God, aku punya, selalu yes, terbuka. aku punya punya keluarga di Amerika, guys. Nanti aku datang sana ya. Ya, betul betul. Tinggalin, ku tinggalin Betul. netizen yang di Komal ini ya. Sain. Dia ada family relationship. Bunda Hani. Gimana? Oh ya Bunda lah, Bunda Hani lah keluarganya kan Bunda kan keluarga. Betul. Nih. Oh, there. Tinggal berdua Uni. Kalau ada anak boleh lah buat Bunda Rifa nih. Kan bisa kan bisa anakku. jadiin aku. Angkatan udara. Oh, keren. Oh my God. Oh my God. 28. Aku masih 27.
Wah, boleh nih. No, it's not. No, I'm like, I'm 37. No, I'm 37. That's Aku lie. 28 juga. I'm 28 forever. So I'm 17, whatever. Betul. Risa, yeah, since I know you, always 28. Jangan lupa nanti open cam nih kalau sini di upgrade itu. Boleh. Kita Insya aku Allah. update, insya Allah aku update. Terus aku yang follower, aku follow back. Jadi lebih besar grup kita. Aku kepingin Oh my. sharing kita. Ya, Aku kepingin keren. sharing untuk kalian juga yang perkembangan Muslim di sini. Nah tuh, next time kalau Bunda sudah bisa buka camp, nanti Bunda ada di mana gitu terus open camp terus Insya Allah. kasih Itu seolah-olah yang kayak aku kasih mau. berita, Betul. di sini keadaannya gini-gini gitu. Jadi kita Ya, semakin insya tahu Allah. ada apa perkembangan Islam di Betul, luar itu betul. seperti apa. Betul. Insya Allah, if I go Insya Allah. to Europe or there, maybe Ya. we make connection together Insya to Allah, betul. make Islam most Di apa namanya? Jerman, aku pernah sholat Id di London. I got enough problems with America. Di London, sholat Id. Terus next following years, tahun depannya aku di New York. Itu Come to sampai LA, ya. Don't forget come to LA. Madison Square Garden itu ditutup. Itu berapa puluh ribu. Sampai masjid-masjid tidak muat. Jadi mereka di itu, dan di Pittsburgh ini ada 6 masjid, yang besar 2, tapi yang kecil-kecil itu sudah padat sampai ke jalanan. Jadi mereka kemarin yang tahun lalu mereka adakan sholat Id di lapangan football sampai keluar taman-taman semua ditutup. Masya Allah. Ya, Masya Allah, mayor di Pittsburgh pun 2 tahun yang lalu itu namanya first name-nya Muhammad, dia Muslim, jadi memang kita dikasih selembaran untuk parkir karena mobil itu sampai penuh. Kalau Lebaran itu jatuhnya hari kerja, jadi jalan itu harus ditutup kan. Jadi 3 hari sebelum itu udah dikasih selembaran untuk peringatan orang-orang yang kerja. Karena ditutup untuk parkir, Masya Allah. Masya Allah. Thank these folks Yeah. for Rick bilang thank you semua. You're welcome. Overloaded, kita kan nggak mau maksakan Yeah, kan it's ya. okay, it's okay. Ya, it's Slowly, okay, Rick. slowly. Yeah. Bilang terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Om. Ya. See, I understand Indonesian very little. Masya Allah. Dia bilang kalau aku ngomongin dia ngerti. Kalau gitu jangan diajarin banyak-banyak dong. Jangan. Jangan pakai Don't teach you too much. Don't teach you too much, so you know. Keep me in the dark. I've been in the dark for years. Aku juga terima kasih. Aku senang. Rick, how for you ya? Sama-sama Bunda. Kita juga senang banget. Good for you, Rick. Well, I'm trying. Don't give up. Keep in touch. Yeah. It's not one day. I'm Not still just one learning, day. so yeah, we still learning about our religion. For Bunda Rifa, aku thank you banget Bunda Rifa. panggil Rifa aja. Bun. Iya Rifa aja, iya. Iya. Ya. Rifa, Dek Rifa. Jangan lupa DM ya, Bun. Iya. Ya. Dek Rifa. Siap, Bunda. Apa? Sudah berkeluarga? Ah my God, don't ask me about that. That make Ya me siapa sad. tahu ada yang udah bule yang udah masuk. Behind screen. Asking behind screen. That make me behind screen. Behind screen. Banyak bule-bule temanku yang udah Muslim 5 tahun. Banyak di sini perkumpulan. Khalifa, Siapa jangan tahu bilang, cari Mila. Bunda Hah? Mila jemput di airport, jangan sampai begitu ya. Mila langsung berangkat nih. Langsung. Saya terakhir ke DC kemarin, ke DC sama New York. Ya, Karena kita dari ada DC Indonesian. cuma
Ya. 3 jam setengah ke Pittsburgh. Mila. Jadi relation between Indonesian American 75 years. Oh ya, we have a big Bunda event. Hani, aku juga punya loh teman orang Spain. Oh, oke. Iya. Boleh. Ya. Dari dia aku belajar bahasa Spanyol sikit-sikit. Kayak ¿cómo Boleh. estás? Ya. Mi amor, Riva. Mi amor, like that. Aku belajar dari Mi amor, beliau Riva. tuh. Me llama Riva. Betul. Donde eres? Donde eres? Gitu. Aku taunya cuman gitu-gitu dulu. Tapi aku masih belajar. Boleh, boleh. I'm still learning about English too, Bunda Hani. So if I speak English, do something Kalau wrong salah, with my aku English, please fix. Apa namanya? Boleh. Apa? Betul. Benerin apa bahasa Inggrisnya? Fix ya? Ya. Dibenerin gitu. Ya. Ya, aku sendiri Aku lagi juga kadang dialek kita kan lain. Ya kan dialek kita lain. Jadi Inggris itu ada yang kayak bin. Itu kayak kontainer plastik sama kacang jogo. Bilangnya bin. Aku bilang Ben. Anakku aja masih inian aku. Bukan kritik, tapi mereka kasih tahu yang pronounce-nya ini karena ada beberapa yang kalau kita salah satu kita salah pronounce-nya udah salah artinya gitu kan kayak bird gitu banyak. Iya kan. Anakku Yang penting mereka ngerti. Betul. Ini bin apa untuk makan apa bin untuk kontainer buat naro. Bin bisa sampah, Ya gitu ya don't worry kita kan masih Inggris kan bukan first language. I'm still learning. So biasanya aku kalau bahasa Inggris itu aku cari yang penting-penting untuk ngomong apa gitu, misalnya kayak untuk tentang agama, jadi aku pelajari di situ yang paling penting biar aku nyampein about Jesus like that, about Al-Quran, about our prophet, itu aja. Jadi kalau bahasa-bahasa yang lain aku nggak terlalu ini, tapi yang penting buat aku misalnya aku ngomong sama siapa aku bahas tentang itu, baru aku pelajari bahasanya di situ, apa vocabulary-nya aku tambah di situ. Betul. Ini karena aku sambil melihat komen-komen. Komen-komen. Aku appreciate kalian semua. Kita tidak pernah menilai apa, kita saling menghargai agama. Buat aku pergi aku ke university juga mempelajari religion of the world. Bukan Kristen aja, semua agama itu dalam satu semester aku pelajarin semua. Masya Allah, keren kita banget. saling menghargai, kita tidak menghujat. Itu anakku lahir di Amerika, dan aku sendiri, aku Muslim, lahir sebagai Muslim. Bapakku mengizinkan aku untuk sekolah Catholic school. Kakakku juga. Aku di SMA Catholic School dari SMP sampai SMA. Aku ke gereja. Bapakku itu orang Arab dan Muslim. Dia bukan bebas juga apa. Kita belajar. Tapi fondasi itu yang paling penting kan. Aku di sini aku mengajarkan anakku seperti dari bapakku, mereka ke Catholic school, tapi karena foundation itu yang paling penting. Aku bisa mengajarkan kamu agama yang seperti aku. Itu there's no God but God. Itu kita semua agama apapun kita ke satu Tuhan. No God but Jadi aku itu fondasi anakku. Jadi sampai detik ini mereka sudah dewasa karena besar di Amerika, tapi aku ajak ke masjid. Mereka sudah dari sekolah ke gereja belajar Bible. Jadi mereka kebuka. Jadi saling menghargai. Jadi jangan menghujat agama, jangan bicara soal
agama dicampurkan dengan politik itu tidak akan Iya. bagus. Benar. Ya. Kita dalam Al-Quran diajaran wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi. Ya. Jangan mencaci sembahan orang lain. Itu kita perintahnya tuh jelas banget di Al-Quran. Dan kita tuh diperintahkan untuk bersikap adil. Kata Rasulullah SAW, Bunda, kalau ada orang non Muslim yang mendapat ketidakadilan dari kita sebagai Muslim, maka Rasulullah akan berperkara dengan kita di akhirat nanti. Jadi kita harus bersikap adil. Makanya room ini biasanya itu saya tuh mempersilahkan umat non Muslim untuk bertanya tentang Islam. Tapi Bunda harus tahu nih, aku pribadi special for me ya, about me ya. You need to know about me. Saya ini adalah fighter, Bunda. Jadi kalau mereka menghujat agama aku, biasanya mereka ketampol balik biasanya. Apapun hujatan mereka, aku nggak perlu hujat balik. Aku cuman bacakan apa yang ada dalam. No, never. Aku nggak perlu hujat. Aku just Kalau ada api jangan disiram dengan bensin. Aku cuman kasih tahu, oh ya, kamu bilang Nabi aku begini, bagaimana dengan ayat di kitab kamu ini? So, please explain to us. Betul. Biasanya mereka yang terbakar sendiri, walaupun gak disiram pakai bensin pun mereka tetap terbakar. Karena memang mereka ada yang di Indonesia ini, Bunda, tidak semua yang bertanya itu untuk ingin tahu, tapi pertanyaan mereka terkadang untuk mencoba menyerang agama Islam. Nah, saya sama teman-teman apologet lain, jadi kayak kita tuh komparasi, kita mirroring. Jadi kalau mereka bilang, contoh ya, mereka bilang, Nabi kamu poligami, apa tuh kok ini menikah banyak istri. So boleh ya, ada kepanjangannya kenapa, ya kan? Iya, jadi kita kan kalau waktu kayak seperti contohnya yang Rifa bilang, waktu zaman ISIS di sini di Amerika, mereka bilang Muslim teroris karena waktu yang zaman Twin Tower bom. Karena apa? Mereka ini orang Arab semua kayak Syria contohnya kan, itu 80% Kristen di sana dan mereka semua bahasa Arab. Ya bahasanya mereka bahasa Arab. Jadi mereka membunuh, tidak ada Kristen Islam, tidak ada yang agama yang mengajarkan. This is not about religion kalau itu emang jadi jahat orang. Mereka itu teroris mau membunuh Allahu Akbar. Mereka membunuh propaganda ya. Itu sebagai di sini di kalangan orang awam Amerika, mereka pikir pas dia bilang Allahu Akbar itu jadi menghujat Islam Muslim teroris atau ISIS itu teroris. Itu tidak ada ISIS yang pakai kalung besar, kalung salib besar, mereka tetap bilang Allahu Akbar. Itu aku ada bukti yang anakku ini ke medan perang dan melihat kenyataannya sendiri. Iya, tapi di sini di Indonesia ini mereka nggak butuh informasi seperti itu karena bagi mereka itu Islam tetaplah teroris apapun yang terjadi. Jadi kita tuh terkadang kan tidak bisa memaksakan mereka mengerti kan. Kita hanya memberikan edukasi bahwa kita punya data, kita punya realitas. So ya kalian silakan dipilih. Kalau kalian masih menolak ya itu bukan bisnis kami lagi, bukan urusan kami lagi. Dan yang paling penting tugas kalau dalam Islam itu tugas kita menyampaikan. Sampaikan dari walau satu ayat. Ya sebatas kita. Makanya aku tanya sama kakakku, aku tidak bisa menjawab sebatas kemampuan aku, karena kalau aku salah, ya kan, aku tidak mau mengajarkan yang salah. Jadi aku alhamdulillah masuk ke grup ini juga. Untuk dan aku ajak dia kalau kamu mau tahu lebih mendetail, aku ajak ke imam, ke ustadz, yang kita tahu sebatas kemampuan kita. Jadi kalau mau yang lebih mendetail, ya kan, aku takut salah. Tanya kepada orang yang ahlinya. Islam ajarkan betul. Tanya kepada ahlinya. Betul. Bunda Hani mau tanya, Bunda Hani aktif nggak di sana di komunitas Indonesia sana?
Iya, aku udah dari tahun 2001 di sini. 2001. Sama Iya. orang-orang di Philadelphia. Ada yang kenal? Aku Philadelphia enggak, di New York aku. Pernah di New York di New juga, York. jadi aku kakakku di New York juga. Bunda bisa bahasa Jadi, Spanyol ya? Siapa Re? Bunda Hani. Aku teman-temanku banyak, jadi ya sedikit-sedikit karena bahasa kedua di Amerika kan. Spanish. Ya. Gimana Anakku caranya biar bisa cepet ya bahasa- Bun? Aku pengen cepet Anakku- bisa bahasa Spain. Sebetulnya gampang, ejaannya sama dengan bahasa Indonesia, Spanish. Gak susah. Ya lebih gampang mempelajari Spanish daripada Inggris. Oh ya? Karena ejaannya sama kita A, B, C. Cuma Kecuali J, kecuali H J sama itu H. tidak ada J, tidak ada J jadi H. Itu aja Sama- A, B, C, iya, iya. D, E gitu. Sama Jerman. Iya iya. Jerman Aku juga lagi- gampang. Keren banget ya. Di Bunda doain ya kalau aku insya Allah cepet bisa bahasa Spain, bisa bahasa Inggrisnya lancar. Aku bisa terbang Insya kemana-mana. Allah, insya Allah, Takut aku kalau nggak satu-satu. bisa nanti bahasa ini nanti aku nyasar. Insya Allah belajar satu-satu jadi nggak bingung. Kalau bahasa Inggris memang dari dulu aku udah belajar walaupun aku Bahasa agak Inggris mesti kagok-kagok beraniin, karena beraniin. aku apanya vocabulary-nya tuh sedikit. Vocabulary-nya sedikit. Beraniin kalau Inggris itu. Oh, aku mah dulu bahasa Inggrisnya Nanti kalau salah ngomong sama orang yang bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Nanti kalau salah Harus break dibetulin. Ya. Iya. Aku juga kan pertama sini juga aku lihat TV, dengerin TV, terus ya berani-beraniin aja salah juga. Kebetulan aku di New York kan, New York itu kan campur Asianya, lebih banyak orang iya. kulit lain daripada bulenya kalau di New York, bercampur semua. Tadi ada yang nanya sama aku, apa arti gago? Oh, gago itu bahasa Inggris, guys. Gago sekali aku gitu. Itu bahasa Inggris. Bahasa Padang, Bun. Bahasa Padang. Netizen tuh Bahasa nggak bisa Padang. bercanda ya. Aku ada Dan Haas yang penyanyi juga, dia tinggal di sini. Josie Den Haas. Dia bahasa Sama Risa dia- Asnan jadi saya rasa penyanyi. kenal kali Bunda Jadi Hani. penyanyi Sama Risa bahasa Padang. Risa Asnan, Ira. Itu orang aktif itu. Iya, Ira, Risa Asnan, Honey White. Aku di Honey sini White tadi tuh bikin aktif. festival, Indonesian Festival. Iya, Bunda Hani, memperkenalkan. minta nomor handphonenya dong Bunda Hani. Boleh, boleh. Give boleh. me your number. Ini deh. DM aja DM ya. Nanti Nggak boleh di sini. Nggak boleh. On the follow my account. Nanti aku ituin ke Kama. Ah iya, Pak Kama. Kama, Aku minta nomor Kama itu HP-nya. kakakku. DM aja nih. DM. Ya. Uni Rifa. Nanti ya. Rifa udah I send need ke your- aku kan. Iya, aku udah follow. Iya, nanti nanti aku kalau follow. iya. Subuh di sini, Uni. Aku subuh dulu. Because aku mau kabur aja dulu, Bun, dari Indonesia. Boleh. Mau kabur Boleh. aku dari Indonesia. Boleh, pintuku terbuka. Orang Indonesia jahat-jahat sama aku, Bun. Aku nggak diterima lagi di Indonesia. Terima lah. Itu kan cuma yang jealous aja. Masa udah Yang jealous, cantik-cantiknya diterima. Siapa tahu ini the butter here, you know? Bunda Some Rifa, people very Bunda interesting. Rifa Wah, sangat kelihatan menarik. muda loh. Waktu Aku 37. Rifa bilang 28, aku percaya. Astagfirullah 37, Bunda. Aku kelahiran tahun 87. Aku bilang umurku 28 selalu. Masya Allah. Iya, iya Anakku, selalu. aku ulang tahun selalu happy 29, Mom. Iya, aku bilang banget kayak gitu. besok Mama balik ke 28 lagi. Amin. Tapi kita di surga nanti umurnya sekitar